ada Yesus, ini ada orang Yahudi banyak. Tuduhan orang Yahudi mengatakan, Yesus ini kamu sedang menyamakan diri dengan Tuhan. Tuduhan orang Yahudi, cuman berucap gitu doang. Maksudnya blasphemy. Tapi yang harus kau lihat adalah statement Yesus. Kata Yesus, emang apa? Dengar dulu. Sebentar dulu. Ini tuduhan orang Yahudi, bukan klaim Yesus. Kamu menyamakan diri dengan Tuhan. Berarti ini bukan pengajaran Yesus, tapi tuduhan orang Yahudi kepada Yesus. Dia mau melempar Yesus, nyari masalah orang Yahudi ini. Tapi yang harus kita perhatikan adalah statement Yesus. Apakah Yesus mengkonfirmasi itu atau tidak? Sekarang Yesus membawa, itu Mazmur 82 nomor 6. Kata Yesus, bukankah ada tertulis di dalam kitab Torah bahwa Tuhan berfirman, kamu Yesus kepada mereka, kamu adalah Tuhan, bukan aku adalah Tuhan, kamu adalah Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Yesus? Penyebutan Tuhan di Mazmur 82 itu Mazmur Asaf ya, sidang Tuhan di antara para Tuhan. Jadi semua orang itu di dalam buku Perjanjian Lama banyak orang disebut Tuhan atau anak Tuhan, banyak. Walaupun originalnya Bani Israel itu tidak pernah disebut nama Tuhan itu Bapa atau anak. Banyak disebut nama Tuhan, tapi bukan berarti dia Tuhan. Anda kalau tidak percaya saya, dan sekarang Anda bisa akses, Anda bisa buka internet, Anda tulis Jewish Encyclopedia, ensiklopedia Yahudi. Anda tulis di situ, Son of God, SONOFGOD, Son of anak Tuhan. Lalu akan muncul di situ bukan Tuhan, tetapi apa? Orang-orang soleh. Di situ disebutkan malaikat, para nabi, semua orang soleh itu disebut anak Tuhan. Bukan menyamak, dia bukan berarti Tuhan. Itu yang direspon oleh Yesus. Makanya di awal dikatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, bukan Tuhan. Permasalahanmu adalah kau tidak lebih tahu Bible dibanding saya. Sudah pasti Anda nggak ngerti Alkitab. Bisa benar terus, kau salah terus dari tadi. Nggak ngerti. Tahukah Anda awal mulanya ini itu dari pernyataan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 30. Akan saya sudah jelaskan tadi bahwa salah. Dari Yohanes pasal 10 nomor 24 25. Hai orang Yahudi kumpul di situ awalnya dia mengelilingi Yesus. Kata orang Yahudi, ini awalnya. Kau ini, saya bilang saya lebih tahu Bible sepertinya. Orang-orang Yahudi ngomong kepada Yesus nyari masalah. Yesus, sampai kapan kau membuat kami bimbang? Bagaimana mungkin dia? Tuhan macam apa datang ke bumi bukan buat jelas tapi buat bimbang? Yesus, sampai kapan? Saya selesaikan dulu, saudara santai, saya selesaikan. Yesus, 24 25. Yesus, sampai kapan kau membuat kami bimbang? Apakah engkau Tuhan? Betul nggak teksnya begitu? Salah. Apakah engkau Mesias? Dimulai dari situ bahwa mereka sedang berdiskusi terkait Mesias. Kita kaji ya, kita bedah ya. Di kepala orang Yahudi dia sedang bertanya terkait Mesias. Yesus menjawab terkait Mesias. Yohanes pasal 10:30 konteksnya Mesias. Apa yang maksud dengan satu itu? Satu tujuan, satu pengajaran. Apa juga yang bisa membuktikan? Anda sesuai ilmu kepada Anda. Anda buka Yohanes pasal lagi ya, saudara kalian, supaya Anda nggak sesat, oke? Anda buka Yohanes pasal 17 nomor 21. Berani nggak Kristen buka Bible? Ya sudah, nggak apa-apa. Demi membimbing Anda, saya akan buka Yohanes 17 nomor 21. Iya, Yohanes 17 ayat 21 ya. Demi menuntun Anda memahami Alkitab, saya buka, oke? Silakan bacakan. Yang keras bacanya ya. Nggak apa-apa itu ya. Santai aja. Silakan bacakan. Belajar Alkitab itu santai, Kang Cang. Jangan kejang-kejang, oke? Seharusnya kita doubling ya, diturunin dulu Laskar, benerin perangkatnya nanti naik lagi. Lanjut. Oke. Saya bacakan ya, disimak kalimatnya baik-baik ya. Jangan seperti Anda itu baca Alkitab itu sepenggal-sepenggal. Anda bacakan. Yohanes 17 ayat yang ke-21. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan... Sorry. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke, ini konteksnya apa enggak? Mereka ini siapa? Doa Yesus kepada Tuhannya untuk murid-muridnya. Doa Yesus kepada Tuhannya untuk
Ini saya sedang jawab doa Yesus kepada Tuhannya untuk murid-muridnya. Saya tanya mereka ini siapa? Oke, yang dimaksud mereka di sini merujuk kepada murid. Bagus. Oke. Supaya murid-murid menjadi satu. Beda Yesus bersatu dengan Bapa atau sama seperti aku satu dengan Bapa? Saudara Kang Chan, konteksnya Yohanes 10 ayat 30 dan Yohanes 17 Bersatu, ayat bersatu Tadi kau sama bilang seperti bukan. Yesus dengan bersatu sama seperti Saudara Yesus dengan Kang Bapa Chan, atau beda Yesus sudah dengan berulang Bapa? kali Anda saya ajarkan. orang dari Sudah tadi berulang diskusi kali nggak Anda saya mau ajari. aja. Jangan sesekali memahami Alkitab Barusan dengan kau cara baca yang liar. datanya. Harus sesuai Yes. konteksnya. Yes, Oh, konteksnya iya. doa Yesus kepada murid-murid, kepada Tuhannya untuk murid-muridnya. Itu konteksnya berbeda. Aduh, Tidak parah ini sesuai saudara. konteks. Anda punya Bible, buka perikopnya. Itu doa Yesus kepada Tuhannya untuk murid-muridnya. Anda Di tidak tahu sini Bible sekali. Yohanes 17 ayat yang ke-21 tidak berbicara keilahian. Sementara dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30 itu berbicara keilahian. Karena Tidak kata bicara satu Mesias. itu diterjemahkan Masya dari Allah. kata hen. Bukan Yacid. Innalladzina Aduh, kafaru, parahnya, sesungguhnya saudaraku. orang-orang kafir, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. Aangzartahum Parah ini, am saudaraku, lam tunzirhum la Kancan. yu'minun. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci hati mereka, wa ala sam'ihim, pendengaran mereka, wa ala absarihim, padahal dia sudah melihat penglihatan mereka. Gisyawatu walahum azabun. Kamu nanti dikucak azab. Kamu Dilihat tab layar, teman-teman, tab layar. Ini udah agak goyang, tab layar, tab Datanya layar. sudah kau baca. Sudahlah. Datanya sudah kau baca. Pertanyaannya kau sudah utarakan. Semuanya bisa kau baca dengan jelas di Yohanes pasal 10 230 dan Yohanes 10 Dari tadi ayat muter. 17 nomor 21. Tapi kau bantah Bible-mu. Kenapa begitu? Karena yang didoktrinkan di gereja ternyata dibantah habis-habisan oleh Bible. Kalian berperang dengan Bible, saudaraku. Saudara Kang Chan, sekali lagi ya, itu Yohanes 10 ayat yang ke-30 dan Yohanes 17 ayat yang ke-21 itu konteksnya berbeda, Muter-muter saja saudaraku. dari tadi. Ya, Yohanes 17 ayat yang ke-21 itu konteksnya tentang Goyang. pengajaran. Beda atau sama konteksnya? Keilahian. Baca Yohanes 17 nomor 21 tadi. Ulang. Berani? Berani ulang? Ayat yang ke-12, oke saya ulangi ya. Iya. Di frase awal. Saya tanamkan di dalam hatimu Kang Chan agar Alkitab itu tidak boleh dipahami secara liar. Itu tanamkan dulu, itu dulu, penting itu. Anda yang pahamkan sekarang kalau gitu. Yohanes 17 nomor 21. Sama atau beda? Baca. Oke. Katakan beda, sekarang kita lihat kata Bible. Bacakan. Iya, tenang. Ya demi Anda, saya nggak apa-apa repot menuntun Anda ini. Oke. Ajaran kalian memang repot. Tuh, Anda tanya Repot, saja. begini saudara Kang Chan, repot karena saya nggak mengerti. Kenapa Anda repot? Karena Anda nggak ngerti gitu loh. Udah baca, disuruh baca Dulu. sama apa Yohanes enggak? 17 nomor 21. Sama atau beda? Saudara Kang Chan ini ketika diajari Baca. apa dia nolak dia Baca gitu. dulu. Yohanes pasal 17 nomor 21. Baru pos. Oke. Yohanes 17 ayat yang ke-21. Simak baik-baik kalimatnya ya. Ya. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku di dalam Engkau. Nah, kata Yohanes 17:21 sama seperti engkau di dalam aku dalam Bapa. Kata Anda beda. Yang salah siapa? Anda atau Bible? Ya saudaraku, Anda paham nggak sih? Kan saya udah bilang. Kata Yohanes 17 Harus sesuai konteksnya. mereka di dalam sama seperti aku di dalam engkau di dalam aku. Memang di situ. Supaya mereka satu di dalam kita. Memang di situ sama-sama ada kata satu. Don't worry, bentar, don't worry, Kang Chan, izin saya sedikit. Teman-teman udah mulai goyah di tab-tab layar, di gaspol tab-tab layar, dan live ini disiarkan langsung di beberapa YouTube ya. Natalia Riani, Akang Santang Official, Panglima Apologet Islam. Gak tahu channelnya satu lagi Natalia apa channelnya. Ya, silakan di subscribe ya. Hijrah Khadijah. Oke. Hijrah Khadijah. Silakan teman-teman yang di TikTok di subscribe dulu ya ke channel-channel yang Akang sebutkan barusan ya. Jangan lupa di tab Teman-teman layar muslim. orangnya digas ya teman-teman. Gas. Teman-teman Kalian makin muslim. kejang-kejang, kita bahagia loh. Kita bahagia. Kejang-kejang aja kalian. Kita bahagia.
Teman-teman muslim sekalian. Ya memang. Bentar, Pak Donori, bentar, saya iklan dulu. Saudara. Pak Donori, santai dulu. Anda agresif sekali, santai dulu. Teman-teman muslim sekalian, setiap dari kita yang membuka channel, baik itu TikTok atau YouTube, teman-teman promosikan, subscribe, terus promosikan. Itu bagian daripada dakwah Islam. Belum cukup untuk menerbangkan dakwah ini, harus masif. Ya kalian promosikan tadi nama-nama channelnya, ikuti, subscribe, terus semua akun-akun guru-guru kita, Kian Santang, Mbak Natali, semuanya, dan Bunda Zuma dipromosikan. Kalau ada tetangganya nggak bisa buka TikTok, instalkan TikTok, YouTube, semuanya diarahkan ke situ supaya lebih masif, supaya orang-orang seperti Donwar ini diminimalisir. Kasihan sekali Pak Donor ini kan. Baik. Iya, memang saya ini ditentang oleh para apologet Islam. Karena apa? Saya ini kan fokusnya membongkar kekeliruan para apologet. Itu fokus saya. Gitu loh. Menghibur diri banget. Jadi Ya yang betul, ini betul. apologet itu Saya senang kok kan, ada kamu kok semakin terekspos ke Kristenan. Alhamdulillah. Iya, gitu loh. Makanya saya bilang Kang Chan, nggak apa-apa saya repot demi menuntun Anda memahami kebenaran. Ya. Anda repot bukan karena saya, karena memang ajarannya repot banget. Karena apa? Anda kan susah mengerti karena Anda ini masih beragama Islam. Oh jadi mengerti harus agama Kristen, mengerti makan apa harus agama Kristen dulu. Nah inilah yang membedakan antara Islam dengan Kristen. Kalau di Kristen dipaksa dulu masuk Kristen dulu, baru Tidak. mengerti macam apa. Kalau Anda barusan mengatakan Saya begitu, tidak ada mengatakan Anda harus masuk agama Kristen. lalu bagaimana saya bisa mengerti Bible? Bagaimana saya bisa mengerti Bible? Yang pertama, Anda harus mengundang Roh Kudus, oke? Roh Kudus itu fungsinya, makanya Roh Kudus itu fungsinya untuk menuntun, mengajari. Gimana? Cara mengundang Roh Kudus gimana caranya? Berdoa kau minta kepada Udah ditelepon, Roh Kudusnya udah ditelepon. Dos, datang dong. Oh, itu sebabnya saudara kalian nggak pernah paham Alkitab. Dan itulah sebabnya Anda selalu Ada- memahami Alkitab ada dengan Roh Kudus. cara yang liar. Anda ada Roh Kudus Anda? Pak Donori ada Roh Kudus? Saya ini pasti dituntun oleh Roh Kudus, makanya Oke, saya siap, bisa baik. mengungkapkan kebenaran. Oke. Baik. Nah, Oke, baik. Makanya baik. tenang, Baik, baik. santai, diseruput kopinya. Ya. Kopinya Ya. diseruput. Santai. Udah dia yang panik kok nyuruh Kang Chan yang tenang. Kamu yang Iya. panik loh. Oh. Oke. Yohanes 10 nomor 34 yang dikatakan oleh Yesus, aku adalah Tuhan atau kamu adalah Tuhan? Yohanes 10 ayat. 34 yang tadi. Oke, pelan-pelan ya. Karena saya harus menjelaskan menurut pola pikir dan konteks ayat itu tersebut. Tadi Oke. katanya harus dengan Roh Kudus, sekarang konteksnya. Kok ini tidak konsisten sekali Pak Donori? Tenang. Sebelum saya menjelaskan secara konteksnya, ya, tuntunan Roh Kudus itu sudah ada, saudaraku. Lalu kenapa kau cari lagi kalau sudah dituntun Roh Kudus? Kenapa kau Masalahnya buka Bible Anda lagi? nggak ngerti Alkitab. Kenapa Anda nggak ngerti Alkitab? Karena nggak ada Roh Kudus di hatimu. Aduh, parah. Tenang. Ayat berapa tadi yang Anda maksud? Tuh, tanya Roh Kudusmu. Ayat berapa tadi yang disampaikan saya? Baik, saya tanya pun Roh Kudusku, Anda Nah, kan apa? nggak bisa Apa mendengar katanya? Roh Kudus, ya kan? Apa katanya? Ya, tenang. Apa Saya katanya? baca dulu ayatnya, jangan kejang-kejang. Belajar Alkitab itu harus santai. Tadi saya udah bilang, kalau Banyak ada ngomong. kopi di hadapan Anda, diseruput dulu, diminum, biar lega. Ya, oke. Jangan belajar Alkitab itu jangan kayak Ya gasing-gasing. udah lanjut. Ini Roh Kudusnya lemot atau gimana sih? Ya, kan saya Turun sudah dong. berbicara agar maksud saya Mbak Natalia agar saudara kita Kang Chan ini kan Ya udah langsung kritis. dibaca. Itu tenang, dimaksud tenang, siapa? jangan marah-marah, jangan kejang-kejang. Oke, fokus saya di sini mendidik. Ya udah cepet. Nah, santai ya. Karena saya orangnya nyantai gitu, bukan kelihatan. Lelet bukan nyantai tapi lelet. Nyantai tapi nyerocos terus gimana sih lu? Udah gimana ini? Udah mau diajarin. Ya udah cepetan nih gimana sih? Ya tenang dulu. Jadi harus Tuh, belajar atau harus menerima Roh Kudus? Yang benar yang mana nih? Oke, saya bacakan kayaknya. Yohanes 10 ayat yang ke-34. Santai, jangan kejang-kejang. Nah, kita ini didengar 900 orang loh. Jadi Masya jangan Allah, barakallahu kejang, fikum. santai ya. Bantu tap-tap layar di follow ya. Astagfirullahaladzim, banyak kali iklanmu, cepetan ah. Aku dulu pernah Sudah Kristen nggak tapi nggak jelas kayak nih gini orang juga ini. gitu loh. Aku dulu pernah Kristen Minum tapi nggak tuak kayak berapa kamu. kau?
bantu tap layar agar komal ini nggak goyang-goyang. Aduh. Lucu dia, kocak dia. Kocak banget ya Allah. Kalau tap layarnya lemah, maka ini komalnya seperti goyang-goyang. Gimana sih? Pak Donor ini orang baik, cuman keyakinannya aja nggak bener. Oke, itu kan menurut Anda, nggak apa-apa. Menurut Yesus. Kan saya nggak bisa maksa. Anda bisa mengatakan saya ini. Udah, Roh Kudusnya jangan dianggurin dari tadi katanya sama Roh Kudus. Cepetan. Iya, tenang. Mbaknya juga harus banyak minum ini, biar nggak apa ya, biar nggak dehidrasi. Roh Kudusmu udah ngopi. Kalau mbaknya kurang minum bisa Alah minum. bacot lagi kalau mbaknya kamu nggak ngeliat nih udah seglowing ini masa kurang air putih gimana sih? Sekarang sedang ngisi ispa loh. Udah cepetan. Pernapasan. Udah cepetan, jangan kayak Kristen kali lah, cepetan jangan. Dia kayak ngeleh Kristen. jadi ayatnya kayak nemu-nemu, dia ngeleh jadi kemana-mana ngelantur. Roh Kudusnya. Tenang. Tadi saya bilang kan bantu banyakin tap layar, jangan banyak instruksi. Udah nggak usah ngurusin yang Instruksi, tap bukan udah instruksi. tap ya, yang tap nggak perlu Roh Kudus kok, tenang aja, nggak ngerepotin Roh Kudus yang tap tinggal tap aja. Oke, kata Yesus kepada mereka. Oke, sekali lagi ya, Kang Chan paham nggak siapa yang dimaksud mereka di sini? Sekali lagi, pelan-pelan. Orang yang mengelilingi Yesus. Baca Yohanes 10 nomor Orang yang 23. mengelilingi Yesus siapa? Baca Yohanes 10:23. Kau tanya Roh Kudusmu coba kata Roh Kudus gimana? Siapa yang mengelilingi Yesus? Nanti penjelasan itu, ya, nanti di penjelasan itu Anda dengar. Gimana? Ya, di penjelasan saya. Oke? Kocak dia, kocak. Lucu banget, lucu banget ya Allah. Lagi lucu-lucunya. Jadi kalian ini bangsa yang nggak sabaran, makanya susah untuk dituntun. Lanjut bacakan coba. Oke, ayat yang ke-23. Pelan-pelan, santai aja, santai. Diseruput kopinya. Dan Yesus berjalan di bait Allah di Serambi Salomo. Gak nyambung kayaknya ini. Bacakan. Nggak nyambung, masih satu perikop Bible-nya dibilang nggak nyambung. Bible-nya masih satu perikop dibilang nggak nyambung Bible-nya. Aduh, parah banget. Kata Yesus kepada mereka. Nah, siapa yang dimaksud mereka di sini? Ya tadi Yesus berjalan di Bait Salomo. Terus apa? Dilanjutkan apa di situ bacakan? Iya, Yesus. Yesus berjalan di bait Salomo. Siapa Nah, di? terus siapa apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah Yesus berjalan di Bait Salomo? Ayat selanjutnya, baca ayat selanjutnya. Apa yang terjadi? Oh, berarti maksud Anda yang dimaksud mereka di situ ialah Serambi Salomo, begitu? Bukan, ayat selanjutnya. Serambi Salomo itu tempat, kayak halaman. Rumah Iya, Tuhan. saya tanya, Yesus berbicara itu kepada mereka, yang dimaksud mereka siapa? Nah, berarti di Yohanes 10 nomor 24. Oke. Berarti setelahnya nomor 24 siapa di situ? Ya, biar kita Kenapa bedah kau kalimatnya. bertanya kepadaku? Kenapa kau baca di Bible? Kenapa tidak tanya Roh Kudusmu? Kan lagi bersamamu barusan. Saudara, ada kalanya guru itu mempertanyakan murid untuk kita melihat supaya kita tahu pemahamannya sampai di mana, gitu loh. Coba nomor 24 baca. Aduh, Nomor 24 baca. bantu tetep layar, makanya saudara Kang Chan banyakin tetep layar, biar komalnya kuat, nggak goyang-goyang. Pak Aduh. Don Ori, dengar. Lama sekali Anda baca Bible. Coba baca nomor 24-nya. Iya, kan Anda tadi yang bilang 23, saya baca Iya, 23. lanjutkan. Oke, nomor 23. Oke, nomor 24 berarti. Oke, pelan-pelan. Kita bedah ini ayatnya, oke? Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia. Siapa yang dimaksud dia di sini? Yesus. Siapa yang mengelilingi Yesus? Pintar. Siapa yang mengelilingi Yesus? Bagus. Tenang. Dan berkata kepadanya, siapa yang berkata di situ? Orang-orang yang mengelilingi Yesus. Siapa yang mengelilingi Yesus? Loh, katamu tadi orang-orang Yahudi. Nomor 24 siapa yang mengelilingi Yesus? Nah, kan ada di situ dibuat orang-orang Yahudi, gimana? Pintar. Jadi yang membimbing Pak Don Wori ya Roh Kudus atau Kang Chan? Kok dari larinya ke Roh Kudus? Tenang, kita tuntaskan dulu baca ayat ini. Jangan lari-lari. Jangan ngaur. Ingat Kang Chan, diskusi sama saya itu harus. Jadi yang mendidik Pak Don Wori siapa yang mengelilingi Yesus, Roh Kudus atau Kang Chan?
Jangan dulu Ngaur, jangan kemana-mana ya. Diskusi sama saya itu. Yohanes pasal 10 nomor 34 buka. Jangan diomongin sana sini. Sebentar. Yohanes 10 nomor 34. Anda kan punya Roh Kudus nih. Nah, menurut Roh Kudus Anda di Yohanes 10:34 yang menurut Yesus yang Tuhan itu siapa? Kamu atau aku? Oke, saya bacakan dulu ya. Ya, silakan. Supaya Anda jangan salah memahami. Kalau Anda salah memahami, maka pertanyaan Anda juga nggak nyambung-nyambung. Oke. Kata Yesus kepada orang-orang Yahudi, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Di sini kata Allah huruf besar atau huruf kecil? Siapa yang ngalah di situ, aku atau kamu? Aduh, saya bertanya. Aduh. Susah. Tidak susah ini. Ya itu menurut Roh Kudus Anda, menurut Roh Kudus yang Anda, sebentar. Menurut Roh Kudus yang Anda bawa tadi di Yohanes 10:34 keluar langsung dari mulut Yesus. Kata Yesus, yang Allah itu siapa? Aku atau kamu? Bantu tap layar dulu, bantu tap layar. Kuat Nggak kemana? dijawab. Nggak dijawab. Ini Pak Donori, dengarkan dulu Pak Donori, santai dulu, santai. Oke, Ini, santai. Pak Donori, santai Mantap. dulu. Santai dulu, ya siap. Begini teman-teman sekalian, di dalam literatur Bible banyak orang disebut Tuhan. Musa disebut Elohim supaya menjadi Elohim. Musa, Efraim anak Elohim, anak sulung Elohim, begitu. Terus banyak orang yang sebut nama anak Tuhan. Tapi bukan berarti dia itu Tuhan. Itu hanya semacam tradisi berbahasa orang Yahudi gitu. Walaupun sebetulnya ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa orang Bani Israel itu pada awalnya tidak mengatakan Tuhan itu Bapa atau Anak. Itu adalah serapan karena memang orang-orang Romawi kan intervensi kan kepada Yerusalem. Jadi kayak kita Indonesia sebentar lupa dulu, santai dulu. Anda sudah banyak tadi. Kayak Indonesia diintervensi, dijajah oleh Belanda. Hukum-hukum Belanda masih ada, menyisakan residunya masih banyak. Termasuk itu. Tuhan itu tidak pernah Bapak anak Pak Donori. Tidak pernah. Anda bisa melihat itu dalam Quran. Itu adalah yang mengatakan Tuhan atau Dewa atau Almighty itu Bapak anak itu hanya orang-orang pagan. Posisinya di situ. Pak Donori, posisi Anda ini mengadopsi ajaran pagan. Mengatakan bahwa Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Itu awalnya itu ada di secara konsep itu dipaparkan oleh Tertullianus. Dia orang pagan. Nah, lalu setelahnya ada pergumulan antara orang-orang yang tidak meyakini Yesus ini Tuhan, Arianus, dan orang-orang yang mencoba untuk menuhankan Yesus, tapi dalam konteks Lord, dalam konteks dewa. Kalau dalam Yunani itu ada dewa besar, dewa kecil. Nah, Yesus ingin diangkat menjadi dewa kecil. Itu yang disampaikan oleh Paulus, namanya oleh Pauline Church. Bergumulah dua ini. Tetapi yang menang siapa? Yang menang itu yang dekat dengan otoritas. Dengan Konstantin, dengan otoritas saat itu. Nah, ternyata otoritas memenangkan Pauline Church. Nah, diundanglah semua dalam sebuah rapat Karang Taruna, namanya konsili Nisea di tahun 325. Artinya 325 tahun, berarti 300 tahun lah ya setelah Yesus terangkat. Bayangkan Yesus terangkat sudah tidak ada 300 tahun. Baru Yesus dideklarasikan satu hakikat dengan Bapa. Konsili Nisea Anda nanti baca. Pahit memang teman-teman Kristen yang Baik. sebentar dulu saya selesaikan dulu santai. Teman-teman Kristen yang mungkin masih terlalu panjang kan. Sebentar Pak. Ini jauh. Ini masih 0 sekian persen dari narasi Anda tadi. Dari diskusi kita tadi. Nah, hari ini terasa panjang karena berat bagi Anda. Nah, teman-teman Kristen itu yang iman buta, mereka tidak mau mencari itu. Tetapi kalau Kristen yang objektif, mereka akan mencari itu. Benar nggak sebetulnya Yesus itu diangkat jadi Tuhan oleh makhluk, oleh manusia yang berkumpul saat itu? Konsili Nisea namanya, satu hakikat. Tapi abad itu tahu bahwa dulu Tuhannya banyak, dewanya banyak, dieliminasi. Tapi dua itu jadi genap. Lalu tahun 381 diangkatlah Roh Kudus juga ikut jadi Tuhan. Menyusul, bayangkan.
Tapi saat itu kan buku sudah ada tuh, ada Codex Sinaiticus, Vaticanus, intinya literatur sudah bisa dilihat. Lalu literaturnya kok nggak menunjukkan Yesus Tuhan, malah kebalikan, bahwa Yesus kok bukan Tuhan, malah membantah seluruh yang seperti kita diskusikan. Maka untuk penyelesaian itu dibuatlah sidang lagi, konsili lagi Kalsedon. Di Kalsedon itulah dinyatakan yang seperti kalian yakini, Yesus sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Bayangkan, konsep kalian ini develop tanpa Yesus. Yesus sudah jauh. Posisinya begitu. Nah, gap antara apa yang kalian didoktrinkan kepada kalian dengan Bible itu sangat jauh sekali. Makanya kalian selalu dalam kesulitan. Teman-teman, ini bukan cara beriman yang baik menurut saya. Tapi apa yang menjadi asumsi Anda boleh ya? Terlalu lama gitu loh. Kasihan teman-teman muslim yang di bawah. Anda kasih asumsi-asumsi yang nggak benar gitu loh. Anda cari konsili Kalsedon, Anda cari konsili konsili Nicea, coba cari di situ. Tenang, biar saya tanggapi dulu boleh. Tadi Anda bicara saya diam, oke? Nah, dongeng tentang Yesus dijadikan Tuhan pada tahun 325 Masehi itu dongeng oke ya. Tenang dulu. Anda tadi kan bernarasi Imannya asumsi sendiri kan dibilang dongeng dasarnya. Oke, nah. Jadi ungkapan-ungkapan yang mengatakan atau dongeng yang mengatakan yang katanya Yesus itu dijadikan Tuhan dalam sidang konsili Nicea pada tahun 325 Masehi. Ini dongeng. Jauh sebelum konsili itu dibentuk, para murid Yesus sendiri yang sejaman dengan Yesus sendiri justru mengakui Yesus adalah Tuhan. Ngerti ya? Paham ya? Di mana? Para murid Siapa? Ya, nanti. Sebutkan nama. Tidak mungkin saya katakan ada murid Yesus mengatakan Yesus Tuhan. Siapa nama murid yang meyakini Yesus Tuhan? Namanya siapa? Satu saja. Tenang dulu. Biar saya tanggapi dulu. Anda ngarang-ngarang dia. Ngarang-ngarang lagi Anda ya? Kenapa ngarang-ngarang? Langsung ayatnya? Boleh. Ayatnya boleh. Anda punya Alkitab di situ? Ada. Nanti kalau saya yang bacakan, Anda bilang saya ngarang. Anda aja yang buka. Nanti takutnya kalau saya yang bacakan Anda bilang saya ngarang itu. Anda bacakan dengan baik. Anda bacakan dengan baik, saya tahu insya Allah. Oke, kita baca dulu ya. Biar saya bacakan dulu Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-28, oke? Ini datanya jelas, ada tertulis di dalam Alkitab. Atau kitab sucinya orang Kristen. Saya bacakan. Thomas menjawab, siapakah Thomas ini? Thomas ini salah satu dari murid Yesus. Apa kata Thomas kepada Yesus? Ya Tuhanku dan Allahku. Perhatikan. Itu kata Thomas kepada Yesus. Dan apa jawab Yesus selanjutnya? Itu ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, maksudnya kepada Thomas, bukan kepada orang lain. Karena di situ yang berbicara Thomas dan Yesus. Oke? Apa kejawab Yesus? Kata Yesus kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi jauh sebelum konsili Nicea yang diadakan pada tahun 325 Masehi, murid Yesus sendiri telah mengakui Yesus itu Tuhan dan Allah. Oke. Lanjutkan datanya. Bacakan, lanjutkan data yang nomor 30. Oke. Aduh, mau nangis pula anggotaku ini. Apa-apa. Oke lah ya, saya enggak enak sama Komal ya, oke ya. Nomor 31 bacakan. Anggota saya lagi, nah kau dengar sendiri kan. Oke, nanti enggak enak sama Komal, oke ya. Saya turun. Oke, teman-teman, kalau Anda bacakan nomor 31-nya, bahwa semua yang tertulis itu banyak yang belum tertulis, yang dicatat di dalam buku Yohanes ini. Tapi semua yang tertulis itu hanya nomor 31-nya hanya untuk supaya orang tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Anda baca nomor 31-nya. Yang kedua, saya lihat Kang Kian Santang ini ganteng banget. Lalu saya bilang gini, ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi Tuhan gitu Kang Kian Santang. Kekagetan saya nggak membuat Kang Kian Santang jadi Tuhan. Nggak ada. Kenapa? Kalau dalam konteks Thomas tadi, Anda buka nomor 31-nya bahwa semua yang diceritakan itu hanya untuk meyakinkan, untuk mengenal kalau Yesus ini adalah Mesias.
teman-teman sekalian, kalian nih Kristen minim sekali pemahamannya terhadap Bible. Saya kira itulah yang membuat gap kalian selalu kebelabakan ketika berdiskusi dengan Bible. Sepemahaman saya, seharusnya kitab yang dianggap suci yang menjadi patokan itu harusnya mendukung keimanannya gitu. Contoh, sebelum ke Mbak Natali, mungkin Mbak Natali setelah ini izin dulu saya. Contoh, ketika Mbak Natali atau Kang Kian Santang mengatakan Allah itu Tuhan, maka Quran menyambut itu seperti gayung bersambut, karena memang sumbernya dari Quran. Kata Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang berjiwa tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, datanglah kepada Tuhanmu dengan keriduan yang diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, jadilah menjadi masuklah menjadi hambaku. Wadkhuli jannati. Lihat, gayung bersambut antara apa yang diyakini dengan apa yang tertulis. Berbeda dengan kalian. Matius 7:22-23 yang berseru kepada Yesus, Tuhan, apa kata Yesus? Jangankan masuk pada surga, enyah kalian. Aku tak kenal kalian. Pantat kalian dikasih label penjahat. Matius 7:22-23. Izin dulu ya, silakan Mbak Natali, mungkin saya standby sebentar. Oke, Kang Chan. Bang Ishak, syukron. Ini ada Laskar Kristus sama si Piro nih. Suaranya Kang Satria kok kayak ini ya, kayak jauh ya. Cek satu, ini dekat kalau di. Udah. Diskusi mulu, anak cantah. Kemana dia nah? Ini yang Kristen siapa aja nih? Laskar, Bang Viro, udah. Ya, Laskar Mana sama sih Piro. tikus itu? Ini Sang Udah ini siapa nih kabur, Sang? Bang. Dia sudah kabur dia. Sang? Diskusi ngoyol-ngoyol. Sang nggak ada suara ya, turun Piro, aja ya. dibuka mute-nya Piro. Piro dibuka mute-nya. Kalau mau diskusi ini, temanya ini, aku dan Bapak dua. Iya, tadi itu tidak sinkron sekali Bang Kiang. Apanya nggak sinkron? Apanya? Tidak sinkron. Apanya? Ya, tidak sesuai apa ya. Tidak sesuai judulnya lah. Sudah ngalor ngidul. Apanya yang nggak sinkron? Ini sekarang yang mau dibahas apa? Yang nggak sinkron apa? Yang mau dibantah apa? Alamak. Apa ini? Bisa Kan diskusi tadi nggak? kita lagi membahas. Tadi kan kita membahas tentang aku dan Bapak, ya kan? Tadi siapa namanya tuh? Tidak sinkron kali, bahasnya ngalor ngidul. Udah lu kalau nggak mau diskusi, ini kan roomnya diskusi. Kalau nggak bisa diskusi, mending ke bawah, di bawah aja lu ini dulu, injili dulu tuh pohon sama tikus, ya. Injili dulu pohon sama tikus lu. Ya Piro, dibuka mute-nya Piro. Ya izin bang Kian ya, izin ya, bentar lagi ya, bentar lagi ya, izin ya. Banyak Ya. tingkah. Noise ya Kang Satria ya. Grisya. Iya, saya noise, makanya saya banyak mute. Iya ya. Grisya. Mama itu mau temukan mama. Grisya lu kok mama. Grisya. Udah naik nih. Grisya. Aduh. Mau diskusi nggak sih? Ntar aku cari lagi yang lain ya. Yang permintaan nih yang muslim-muslim ditarik dong permintaannya biar yang Kristen-Kristen aja yang naik. Banyak nih yang minta naik tapi nggak tahu nih yang Kristen yang mana nih. Yang mana nih yang Kristen nih? Viro juga dari tadi diem aja, Bang Viro. Bentar Mbak Nati, bentar lah, dikit lagi lah, bentar. Waduh, leren maca bisa ini. Leren maca. Sang.
Sang. Halo, halo, halo. Ya, halo. Ya. Kristen ya? Ya. Oke, Bintang. Hah? Bukan? Bukan Kristen. Anda kan nanya, oke, Islam kan ya bukan lah. Loh, kamu itu apa? Aku nanya Kristen ya, bukan? Kristen apa Islam? Bukan Islam. Agamanya apa? Di KTP apa tulisannya? Gak jelas sekali bukan Islam. Ah, turun aja kau. Jelas kau. Malu-malu ya. Jangan malu-malu lah. Bintang. Bintang, Bintang. Bintang juga diam aja. Mungkin mereka malu-malu. Iya, malu-malu loh. Boy on. Bentar. Izin ya Bang Kian Santan ente. Izin ya aku tunggu dulu bentar ya. Nanti balik lagi loh. Bentar ya. Lah, Izin. banyak gaya memang. Banyak gaya emang hero ini. Natali Iriani. Assalamualaikum. Ini bukan muslim ya? Bukan. Saya muslim tapi bukan Islam. Saya muslim bukan Islam. Gitu loh. Nggak usah lah, nggak usah ke Islam-Islaman lah. Memang ya, istilah-istilah Islam, istilah-istilah yang di dalam Al-Quran diambil ya. Nama Tuhan saya aja diambil. Terus gelar Nabi saya ya, Rasul diambil. Ini sekarang untuk orang-orangnya pun yang disebut Muslim diambil juga gitu. Memang nggak pede memang ya. Bukan nggak pede mbak. Memang nggak pede, nggak punya identitas banget ya. Berserah diri, betul nggak arti Muslim itu berserah diri? Betul nggak? Oh, Muslim itu berserah diri kepada Allah. Tuhannya itu Allah. Ya. Bahkan kau kalau mau sok-sokan pakai KBBI pun Muslim itu adalah orang penganut agama Islam. Jadi kau nggak usah lah. Nggak butuh Islam yang apa? Islam itu nggak butuh kayak kau gitu loh. Muslim itu, Bunda Natali, Muslim itu berserah diri kepada Allah. Kalau mereka Iya. berserah diri kepada kodok bunting. Kodok bunting. Bukan mbak, berserah diri kepada Yesus Kristus itu kalau kami ya. Oh Makanya ya kafir, itu namanya kafir, bukan Ya. kepada Allah. Itu namanya Di kafir. mana di dalam Al-Quran dikatakan yang berserah diri kepada Isa Al-Masih kafir. Coba tunjukkan. Oh, telah kafirlah orang-orang yang menyebut Isa adalah Allah. Kafir. Jadi orang Muslim itu menyembahnya kepada Allah. Kalau kau menyamakan yang disembah Allah itu adalah Isa, ya udah jelas kafir. Ya, jadi kafir nggak usah sok-sokan mau disebut Muslim ya. Jangan. Yang mengatakan Isa adalah Allah ya kafir, betul. Tetapi Iya. yang mengatakan Allah itu juga ada di dalam Isa, kafir enggak? Apa lagi Allah di dalam Isa? Aduh. Ini ya, kalau mau diskusi coba yang cerdas gitu loh. Gini, Pak Ini Natali. udah ada tema aku dan Bapak dua. Kamu naik ke sini paham nggak temanya apa? Kalau mau ganti Master. tema silakan on cam diskusi sama saya. Kalau kamu mau di luar tema, ayo. Master, kita ini Oke. kafir loh. Kita harus bangga jadi kafir loh. Kita harus bangga. Yang mau diskusi di luar tema dengan saya, ayo on cam. Ya. Kang Chan sama Bunda Natali udah moderator. Saya mau beli sarapan Udah. dulu ya. Saya mau Oke, nanya Bang Kang Kang Chan. Setia. Saya mau belajar sama Kang Chan nih. Bisa gak Bang? Bisa gak? Halo, Bang Maunya Kang sama Chan. Kang Chan. Maunya diskusi sama Kang Chan. Oke, Bukan Kang Chan bukan mau diskusi. diperkenalkan. Saya mau belajar Oh, sama mau dia. belajar. Iya. Ini kan oke, ada Oh, tadi dia bilang ayat apa? sebentar. Kamu saya tanya dulu. Ali, Bang. Kamu Hargailah. apa? Kristen? Kamu Kristen? Tadi kan ditanya malu-malu. Kamu Kristen apa bukan?
Jelas dulu nih yang mau belajar sama Kang Chan di sini. Kamu siapa? Kristen? Kamu Kristen nggak? Nggak mau jawab? Saya Sang Kristen nggak? Macet, memang malu ya. Ada apa sih? Teman-teman, hargailah silakan ini Kapolda Datali, silakan teman-teman sekalian. saya kafir. Bukan itu pertanyaannya. Jaringan. Yang ditanyakan benar kali, agama kamu apa? Ya, saya kafir bang. Saya kafir. Udah saya bilang saya kafir. Kafir Saya mau itu belajar bukan sama agama. Bang Kang Chan ya. Agama Aja itu kamu aja. apa? Islam atau Kristen? Iya, saya kafir. Jelas sekali saya kafir. Tidak Saya kafir. tanya Anda kafir atau beriman, yang saya tanya Anda Islam atau Kristen. Keduanya bukan. Tapi saya kafir. Lalu apa agama Anda? Gak bisa bang, kita Saya nggak bisa. kafir. Udah saya bilang saya Orang yang kafir nggak bang. jelas. Udah Coba, saya coba bilang bilang saya lagi, kafir. bilang Saya lagi. kafir. Bilang lagi. Saya seorang kafir. Nah, turun. Nggak jelas teman-teman sekalian. Kita nggak bisa dia. malu. Kita nggak bisa berdiskusi dengan orang yang nggak jelas. Kita kan harus kasih determinasi setiap argumen kan. Ya kita harus tahu siapa kalian. Seperti kami Muslim, Mbak Natal itu tidak malu mengatakan dirinya Muslim. Kenapa kalian malu sekali mengatakan diri kalian Kristen? Saya kira gini ya teman-teman. Ini gini ya. Kenapa kalian malu mengatakan diri kalian Kristen? Karena saya kira ini asumsi ya. Kalau salah koreksi. Karena sebetulnya dalam masa nuribari kalian tahu kalau Kristen itu salah. Oke, saya Kristen. Apa masalahnya? Aku masuk Kristen sekarang. Kenapa kamu Kristen? Itu suatu pilihan saya. Siapa yang memberikan pilihan untuk menjadi Kristen? Aku milih sendiri ya. Kalau milih sendiri ya, beli barang belanja. Emang ada pilihan selain Kristen? Banyak. Apa contoh? Mau memilih apa nih? Agama? Kristen kan bukan agama. Emang Kristen agama? Nggak tahu. Menurut kalian? Anda memilih sesuatu yang Anda tidak ketahui. Ya menurut kalian kan apa itu Kristen? Agama, bukan kan? Kristen itu sebutan bagi pengkhianat ajaran Yesus. Kisah para rasul. Kau ini Kisah gimana ya? para rasul pasal 11. Apa bunyinya coba? Ini aku jawab. Baik, Anda buka kisah para rasul pasal 11. Buka aja di sini. Iya, silakan. Kita sama-sama. Iya, dulu. Kalian yang buka. Ya, ini dengarkan dulu. Kalau saya salah, Anda koreksi. Dulu. Kalau kitab kamu salah, kamu koreksi ya. Yes. Al-Qurannya? Betul, itu standarnya begitu. Kalau salah. Oke. Setelah kamu aku kasih siap. Quran. Saya jelaskan dulu. Ini teman-teman supaya tahu dari mana kekristenan itu. Dulu ada Yesus memberikan amanat agungnya. Amanat agung Yesus tuh. Matius 15 nomor 24. Aku Yesus diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu amanat agung Yesus. Hanya untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Matius pasal 10. Jangan kamu menyimpang kepada bangsa yang lain. Itu amanat agung Yesus. Harusnya disimpan baik-baik. Kalau kita baca buku Lukas, kisah para rasul pasal 11, ternyata ada orang-orang yang menyampaikan berita sampai ke Yunani. Ini jadi isu besar. Ini menyalahi amanat agung Yesus. Berita itu, ada orang yang memberitakan kepada bangsa Yunani terdengar sampai ke Yerusalem. Kenapa sampai terdengar ke Yerusalem? Karena ini berita besar pengkhianatan terhadap amanat agung Yesus. Nah, Anda baca kisah para rasul 11, ada yang memberitakan kepada Yunani. Karena terdengar ke Yerusalem. Sebentar dulu Bang, Anda kan meminta saya untuk membacakan. Santai dulu. Kalau saya salah, Anda koreksi. Mana yang kau baca? Kau tuh ngobrol. Kisah para rasul pasal 11. Ada ininya. Kisah para rasul pasal 11 Iya, Anda buka tampilin, kita baca sama-sama. Kalau narasi saya mengutarakan dengan bahasa yang lebih sederhana supaya paham. Iya, tampilin ayatnya. Kalau kamu Anda yang buka kamu sebentar, ngobrol. saudara. Kisah para rasul pasal 11 Anda buka, kalau ada yang saya ada yang salah Anda koreksi. Nah, ada yang beritakan kepada Yunani dan itu jadi isu besar. Terdengar ke Yerusalem. Dari Yerusalem diutus Barnabas. Di tengah jalan Barnabas ke Tarsus membawa Paulus. Jadi Paulus ini cuma kernet. Membawa Paulus. Mereka, Barnabas dan Paulus, mengajar selama setahun lamanya dari pengkhianatan tadi. Saat mengajar setahun lamanya itu, mereka disebut Kristen. Pertama kali, mula-mula disebut Kristen. Jadi Kristen itu bukan agama. Kristen itu sebutan bagi orang-orang yang mengkhianati amanat agung Yesus. Kisah para Rasul pasal 11. Pada mula-mula disebut Kristen. Bentar dulu.
Anda buka Tapi kisah Kristen para itu- Rasul 11. 2. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus Enggak, Jan. mengatakan jika Mulai ada mengenal. di Antioquia, betul, tidak di Yerusalem, bukan dari Yesus, jauh dari Yesus. Apa, Bang? Teman-teman sekalian, saya kalau kira kalian masih di Yunani. Kristen, percaya, dengar. Kalau kalian masih Kristen, percaya pada saya. Dan menurut Bible, Yesus tak pernah mengenal Kristen sama sekali, baik itu ajarannya dibuat jenderal sebagai penyesatnya. Enggak pernah dia. Diksi. Enggak nyebut dia agama Kristen ya. Enggak. Yes, betul. Malah Nggak ketika ada Yesus dia ini mengajarkan Kristen, ya. keagamaan, dengar loh. Ketika Yesus mengajarkan keagamaan, Matius pasal 5 nomor 20, jika hidup keagamaan, Yesus mengajarkan keagamaan. Tapi Yesus tak pernah mengajarkan Iya, Kristen. ngajar, menasehatin itu. Menasehatin Iya, memang itu agama. nasihat. Makanya kenapa kalian tidak ikut Agama nasihat? Farisi dan Saduki itu aja Yes. yang At- tidak lebih dari Yes. bagus dia kan ini kan dia Clear ya? menasehatin agama itu malah. Jadi Yesus tak pernah mengenal Kristen. Makanya ketika konsep Kristen Iya. diajukan kepada Yesus, sebentar dulu. Ketika Sampai konsep kena- Kristen, iya, betul. santai dulu Bang. Ketika Sampai konsep kenaikan Kristen, dia enggak belum ada Kristen, belum mengenal betul, Kristen. sepakat. Itu Hanya poin saya. saja dia mendirikan jemaat di batas batu karang yang kuat itu aja. Ya berarti bukan jemaat Kristen, jemaat Nah, batu karang dibikinlah. kalau gitu. Nah, sekarang berarti Apa lu bilang? kita lihat seperti kita lihat, Apaan tuh? ya kan jemaat batu karang, kenapa jadi jemaat Kristen? Nah, berarti contoh kita lihat konsep-konsep Kristen jika diajukan kepada Yesus. Apa? Contoh konsep Kristen yang diajukan kepada Yesus. Yesus Tuhan. Baca Matius 7:22. Bukan, intinya itu Yang berseru, Bang, santai dulu. Abang tidak bisa Anda tanya, saya bicara, Abang malah menimpali, nggak bisa begitu, diskusinya nggak bagus. Nggak dengar orang numpuk bukan suaranya. aku di mana-mana kok orang aku dianggap terhormat. Iya, makanya Jangan bilang. Anda kan sudah mengutarakan tadi dan saya Ya merespon. mana ayatnya tampilin kau gini Matius ngobrol. 7:22-23. Ya tampilin. Yang berseru, Anda buka yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, konsep Kristen. Saat diajukan kepada Yesus, yang berseru kepadaku, Yesus Tuhan, Tuhan, bernubuat dalam namaku, konsep Kristen, diajukan kepada Yesus. Melakukan mujizat dalam namaku, Yesus, konsep Kristen, diajukan kepada Yesus. Mengusir setan dalam namaku, konsep Kristen, diajukan kepada Yesus. Apa respon Yesus? Hari ini aku terus terang kepada Aku tahu kalian. itu. Hanyalah kamu dari hadapanku. Betul. Kalian pembuat Itu ya. kejahatan. Iya. Jadi konsep Kristen kalau Iya, diajukan oleh berarti. Yesus akan Itu aja. diusir. Gini tentang ayat itu ya, itu universal perbuatan dia ya. Untuk Salah, itu universal. spesifik. Kalian pun nggak kenalin dia pun nggak kenal kalian, ajaran kalian. Ya apa urusannya? Sekarang Kristen, konsep Kristen ketika diajukan dengan Yesus, kenapa diusir oleh Yesus? Kan aneh. Diusir oleh Yesus. Iya kan ada orang yang berseru kepada Yesus Tuhan itu konsep Kristen. Bernubuat dalam nama Yesus Ya, konsep Kristen. oke. Ketika diajukan kepada Yesus, kata Yesus Ya. apa? Hari ini aku terus terang kepada kalian. Anyahlah Rumah aja kau ini bagus Aku ya. tak kenal kalian pembuat kejahatan. Sambil diusir, pantatnya sambil kasih label jahat. Rumahnya Kang Chan aja kelihatan bagus memang. Enggak, ini Bagi Matius kualitasnya 7:21 nggak begitu yang penting kan maksudnya. kualitas otak. apa maksudnya? Yang bagusnya itu kan Matius kualitas 7:21 otak. tuh lihat itu konteksnya tentang nabi-nabi palsu. Betul, Ada memang. orang yang Pengajaran menyebut sesat. nama Tuhan, Tuhan, Intinya gini deh, tapi Yesus tidak itu Islam melakukan nggak? perintahnya. Intinya dia Islam nggak? Jadi Yesus jangan main comot. Satu-satu dong bertanyanya. Apa yang mau dipertanyaan dulu siapa? Boleh. Tadi Bapak kutip Matius 7:21 ya? 22, 23. Ya, dari Oke, 15 Pak. sebetulnya itu. Matius aja ya, 7:21 melayaninya itu, ya, aku Pak, keluar ya. Pak Nicole, saya jelasin. Matius 7:21 itu bicara konteksnya tentang nabi-nabi palsu. Iya. Mati baik-baik di atas. Iya. Itu kan Jadi bukan badan berarti badan orang yang palan itu- asli. Kalian Nah, sendiri kayak berdua pahalanya ikut itu- sendiri, Bang. Palan Iya, sendiri nyebar ya, nama palan sendiri. melayani mereka ya. Oke, jadi yang nyebut nama Tuhan tapi memang tidak mengimani. Itulah nabi-nabi palsu. Ada Tidak banyak begitu orang datanya. yang Kenapa bilang kau Tuhan, pelintirkan Tuhan. datanya? Enggak begitu datanya. Loh kok Baca bukan aja data nggak Matius begitu? 7:21 di atas. Nah, baca silakan Baca di baca. atas. Baca. Enggak ada yang Perikopnya tidak tuh mengimani. tentang apa? 7:21 tentang Matius 7 Nabi-nabi itu tentang palsu apa? sudah betul pengajaran sesat. Iya, pengajaran sesat, tapi Iya, betul. bukan itu. Nah, makanya Itu- pengajaran sesat itu, sebentar. Pengajaran sesat itu menurut Matius 7:21, 22, 23, pengajaran sesat itu yang berseru kepada Yesus Tuhan atau yang berseru kepada Yesus Mesias?
nabi-nabi palsu itu akan berseru nama Ulang Tuhan, tapi pertanyaannya. mereka tidak mengimani. Matius 7, 21, Anda salah. Anda nggak 22, bisa. Saudara. Anda nggak bisa drive saya untuk hal yang Anda Anda yang inginkan. menjawab kalau gitu. Nggak bisa. Anda yang menjawab Matius kalau 7, gitu. Saya melempar Matius- pertanyaan. Kalau Anda yang menjawab, saya melempar pertanyaan. Menurut Matius 7, 21, 22, 23, pengajaran sesat itu yang berseru kepada Yesus Tuhan atau berseru kepada Yesus Mesias? Dia nggak sadar mic-nya di mute. Omel terus dari tadi. Teman-teman sekalian, kenapa kalian ini begitu alpa terhadap Bible? Karena memang teman-teman jemaat sekalian, kalian memang didesain untuk tidak pintar Bible. Ya, Bapak kalau kita bicara, Bapak diam juga. Bapak nggak diam. Tapi Coba Anda diam yang dulu. menutup. Saya Enggak, mendengarkan Anda nggak bicara, menutup. tapi ketika saya bicara Anda menumpuk. Oke, sekarang Anda dulu bicara, silakan. Apa yang sampaikan? Saya ditutup, Pak. Oke, Pak, oke, mohon izin. oke. Mohon maaf, moderator. Oke, apa yang Anda sampaikan? Saya di mute tadi. Iya, oke. Mohon maaf. Itu Apa yang kan Anda sampaikan? kalau Iya, baik. pengajaran yang salah gini loh, jangan lompat-lompat dulu, bicara konteks dulu. 721 itu bicara, Matius 7 itu bicara soal nabi-nabi palsu. Ya, Jadi kalau nabi-nabi palsu itu kan pengajarannya berarti salah. Dia menceritakan menyebut nama Tuhan tapi dia sendiri mengajarkan sesuatu yang salah. Atau dia sendiri tidak mengimani Tuhan dengan benar. Itu dulu, jangan Anda langsung tapi itu tidak yang nyebrang gitu itu loh. bukan Kalau yang Anda disampaikan nyebrang itu Matius kan 7, salah. 21, 22, 23, bukan itu yang disampaikan. Bukan, Lah, Matius betul. 7:21 itu Bacakan. Nabi Berani palsu itu bacakan. akan menyebut nama Tuhan di mana-mana, banyak nabi palsu, Pak. Yang Bukan menyebut nama Tuhan, tapi berseru melecehkan. kepadaku, yes Tuhan. Iya, benar, tapi kepada siapa? dia tidak mengimani. Kepada siapa? Dia tidak mengimani. Kepada Yesus siapa Kristus. berseru Tuhan? Dia tidak mengimani Yesus Kristus. Berseru Anda kepada tuh- siapa Tuhan? Gini dulu, tadi itu saya jelasin panjang lebar dulu ya. Saya tadi udah dengar, Malu. tapi saya minta Yesus izin. yang disebut Ngapain kayak gitu jelasin panjang Sebentar, lebar. sebentar. Karena tadi Bang, kita kan mulai mereka bicara berseru, dari Bang, Matius 7, 21, 22, 23, berseru kepada siapa Tuhan? Berseru kepada siapa dia? Dia menyebut Kepada? Yesus Tuhan. Kepada Yesus Tuhan. Yang berseru Tapi bukan kepada Yesus Tuhannya. Tuhan, oke. Yang berseru Bukan kepada kata Yesus Tuhan Tuhan. yang Iya, satu dulu. dipersolin. Yang Anda berseru salah. ke Saudara sebentar. Yang Anda berseru salah, kepada Anda Yesus. tuh- Anda framing, tapi Anda salah orang. Pertama, Anda framing. Pertanyaannya belum Anda kelar. framing kata Tuhan. Belum kelar. Salah Anda. Belum. Bukan Dari mana soal tahu salah kata saya belum Tuhan selesai ya. bertanya. Dari mana tahu Bukan salah soal saya kata belum Tuhan selesai. yang jadi persoalan, Ini Pak. Anda bicara bisa salah. gantian nggak sih Alan? Gak bisa gantian Karena ya? saya Selesaikan dipotong dulu juga. pertanyaannya. Pak Alan, Ya, saya karena selesaikan saya dulu dipotong. pertanyaannya. Iya, saya Karena saya selesaikan. dipotong. Oke, Boleh apa nggak saya lagi jangan yang mau Anda dipotong? sampaikan? Pertama, yang Anda persoalkan ini kan Anda ini kan mau framing kata Tuhan. Jadi orang yang nyebut Yesus Tuhan itu salah. Padahal salah maksud di Matius 7. Matius 7 bukan bicara pada poin Tuhannya, tapi pada nabi-nabi palsu yang menyebut kata Tuhan. Itu framing jahat Anda, Pak. Bagaimana kalau Anda bacakan dulu datanya supaya objektif? Ya, Anda baca aja. Saya kalau bukan Sudah baca nanti tadi tapi Anda tidak percaya. Yang berseru kepadaku Tuhan, Yesus. Itu statement Yesus. Bernubuat dalam namaku, nama Yesus. Melakukan mujizat dalam namaku. Mereka beriman pada Yesus. Makanya mereka bermujizat dalam nama Yesus. Mengusir setan dalam nama Yesus. Kurang iman apa kepada Yesus sebagai Tuhan? Mereka beriman kepada Yesus sebagai Tuhan. Bermujizat dalam nama Yesus sebagai Tuhan. Mengusir setan dalam nama Yesus sebagai Tuhan. Bernubuat dalam nama Yesus sebagai Tuhan. Kurang iman apa? Kau ini salah memberikan asumsi kepada mereka. Mereka beriman kepada Yesus, tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya pada respon Yesus. Apa respon Yesus pada orang yang beriman kepada Yesus Tuhan? Kata Yesus, hari ini aku terus terang kepada kalian. Aku tidak kenal kalian. Yesus nggak mau diseret-seret sama orang yang begitu. Aku tak kenal kalian. Enyahlah dari hadapan, jangan dekat-dekat aku. Enyahlah dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Yesus mau masuk surga, sedangkan kalian ini penjahat. Teksnya begitu. Boleh Yang Anda saya ngomong? sampaikan itu jauh dari teks. Enggak, Silahkan. boleh saya sampaikan. Yang dimaksud nabi palsu, pengajar-pengajar sesat itu banyak Pak di luar sana Pak. Banyak yang dikasih karunia kuasa kesembuhan, iya ada. Tapi yang hidupnya tidak benar itu banyak Pak. Jadi Bapak tidak bisa melihat hanya satu, itu banyak yang terbongkar. Izin bentar ya Kang ya. Iya, Mbak. Banyak orang seperti itu. Ini Dan udah deh, orang daripada seperti dia itulah ngibul, yang mending Yesus aku bilang, bukain data "Menyalah ya." daripadaku.
Aku bukain data Oke. aja deh ya, daripada ngibul sana sini ngelantur ya. Bukan ngibul, Anda aja nggak paham. Nih. Ya, biar paham kita baca. Matius 21:7 sampai 23 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, ini ku Yesus ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Baca dari awal. Tuhan, Baca dari awal. akan masuk ke Alan, dalam. hargailah. Kan kamu Alan, nggak bisa hargailah. diam kan? Pak Alan, hargailah Bible-mu. Santai dulu, Kalau Bang. Iya, kalau baca dari Bang, atas maksud sudah, saya- ini sekarang sudah mode diskusi, bukan mode baca dari awal. Sini sudah mode diskusi, Enggak, tolong ya, nggak usah downgrade lah ya. Kalau begitu itu framing, nggak Diam bisa. dulu, kita saya baca kayak kok gitu. framing, diam Baca dulu dari dong. atas. Alan, ini Diam dulu datanya. dong. Hargailah Bible-mu. Hargai dong Bible-mu, Baca hargai utuh, Bible-mu baca lah. utuh. Nggak bisa Anda baca kayak Saya Anda baca, kamu Tuhan. diam. Dari Saya atas. mute dulu kamu, diam. Tolong hargai Bible Anda ya. Saya yang Muslim aja sangat menghargai Bible-mu loh. Ya, saya baca ini tanpa saya rubah. Matius 7 21 sampai 23 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah ini saya tanya nih ke kamu nih, yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan, di muka bumi ini agama apa ya? Masuk ember kan kau kan? Gak mau jawab kan? Pura-pura kabur, sekarang kabur. Ya. Satu-satunya keyakinan di muka bumi ini yang berseru kepada Yesus Tuhan itu adalah Kristen ya. Itu gini loh, itu salah, framing yang salah. Bukan Oh salah, soal saya kata tanya Tuhan yang kamu, saya dipersoalin. nggak nge-framing, saya tanya nih. Iya. Yang Enggak, berseru saya nggak mau kepada digiring. Yesus, Pertama, Tuhan, saya nggak mau Tuhan di digiring. muka bumi ini Anda baru agama belajar apa? debat. Saya udah ngerti debat. Saya nggak mau digiring. Poin yang di situ loh, bukan ngapain? pada kata Siapa yang Tuhan. ngegiring kamu? Di sini saya membaca dan Loh, bertanya iya. kepada kamu. Oh, Di enggak, muka itu bumi ini pertanyaan yang Bang berseru Giring. kepada Yesus Nggak Tuhan, bisa. Kalau Tuhan Anda itu bilang siapa? ke orang Oke, yang nggak kalau nggak sekolah, bisa jawab bisa. saya kasih tahu Saya ya. nggak bisa. Di muka Enggak, bumi bukan ini itu. yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan itu hanyalah Kristen. Satu-satunya hanyalah Kristen ya. Islam nggak pernah manggil Yesus Tuhan, Tuhan nggak pernah. Oke, kita lihat lagi ya. Matius 7 yang Wajar kedua-dua. kamu pindah. Iya, wajar Wajar saya kamu pindah pindah, karena saya nggak mau karena kamu diusir tuh. sendiri. Karena saya nggak mau diusir Yesus. Sudah saya baca ya, hargai Bible-mu. Pada hari terakhir banyak Pindah. orang akan berseru kepadaku. Baca dari Tuhan, atas. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Nah, satu-satunya agama di muka bumi ini yang berseru kepada Yesus Tuhan sudah jelas Kristen. Yang bernubuat di dalam nama Yesus jelas Kristen. Yang mengusir setan juga di Saya dalam beritahu nama Anda. Yesus itu juga jelas Boleh Kristen. sekarang merespon Bahkan Anda? bermujizat Boleh ya saya di merespon dalam Anda? nama Yesus itu hanyalah Kristen. Islam tidak pernah bermujizat di dalam nama Yesus, mengusir setan di dalam nama Yesus, bahkan bernubuat di dalam nama Yesus tidak pernah. Lalu apa yang terjadi? Di 23-nya kita lihat merespon ya. Anda, boleh? Pada Boleh saya waktu respon Anda dulu? itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aduh, sakit nggak tuh ya? Sakit Natali, nggak? salah kamu. Sakit Kamu nggak? mau mengambil. Sakit Wajar nggak? kamu Sakit pindah. nggak? Saya tuh udah tahu Sakit nggak? kalian mau giring kata Tuhan Iya, yang jadi sakit nggak poinnya. ya? Udahlah menyembah Yesus Enggak, Tuhan, kayak gitu. berseru dia Tuhan, salah, bernubuat nabi-nabi palsu di itu yang Tuhan, mana Tuhan. Ini dulu? Yesusnya ya kan? Dalam nama Yesus. Ternyata apa? Diusir, dibilang Iya, enyah seben- kalian iya, buat selamat kejahatan. pagi. Sakit Selamat ya, pagi. sakit. Kenapa ya kalau mereka kepanasan, kalau mereka kesurupan, saya bahagia banget ya? Kenapa ya? Apa ada kelainan dengan saya ya? Iya. Matius 7 itu jelas. Matius 7 bicara nabi palsu. Matius 7 tidak bicara orang Kristen. Oke, baik. Kalau nabi palsu kita lihat Nabi nabi palsu. palsu mana yang membawa aliran sampai umatnya ini memanggil Yesus Tuhan? Nah, jawab. Nabi palsu Sini saya siapa kasih ini? tahu. Ayo. Saya- Nabi saya palsu ajarin siapa Anda ini? tentang Nabi nabi Muhammad palsu. sudah jelas bukan. Sebentar, Nabi saya Muhammad ajarin tidak Anda pernah siapa itu mengajarkan nabi umatnya palsu. untuk memanggil Yesus itu Tuhan Tuhan. Ayo. Nabi Jawab palsu dulu, mana Pak. ini? Saja, Jawab saya itu jelasin. pertanyaan Nabi bagus. palsu Jawab, itu jawab, siapa? jawab. Ayo, nabi palsu siapa Saya itu yang jelasin menyuruh dulu. umatnya untuk memanggil Yesus Siapa Tuhan itu Tuhan? nabi palsu? Enggak, saya udah tahu giring kata Tuhan. Ayo. Itu penggeringan. Nabi palsu Nggak mana bisa. yang mengajarkan Pertama kamu pertanyaan penyembahan bagus, kepada Kalau Yesus? kamu orang sekolah, Saya baru Tuhan. kepikiran, Giring baru kata kepikiran Tuhan. saya, Kang Udah Chan. saya Ini tebak pertanyaan itu bagus mainannya ini. kalian. Iya. Pertanyaan bagus ini. Ini boleh nggak saya Saya jawab? baru kepikiran nih, ini pertanyaan bagus ini. Betul. Iya, Setuju saya. proyek besar ini, pertanyaan bagus. Ayo. Proyek besar. Boleh, saya jelasin ya soal nabi Iya, palsu. proyek besar. Ayo. Pertama, Dijawab. pertama gini. Kalau teks perikop di situ bicara soal Loh, orang Kristen, katanya mau kamu jawab benar. kok nggak nyambung. Pertanyaan saya, Loh, nabi sebentar. palsu siapa Nggak yang bisa. mengajarkan umatnya untuk memanggil Yesus Tuhan Tuhan? Sebentar dulu. Itu saya pertanyaan jelasin dulu. saya. Ayo jawab. Natali, kau nggak ada isi. Pertama saya mau kasih tahu ke Nggak kamu ada isi? di atas.
Perikop itu tidak isinya. bicara orang Kristen. Ada isinya. Perikop tidak bicara orang Kristen. Perikop bicara soal Ayo, nabi tadi katanya palsu. mau jawab pertanyaan saya. Yang saya tanyakan, nabi palsu mana yang mengajarkan umatnya berseru memanggil Yesus Tuhan Tuhan? Nabi pertama begini, Nabi kalau konteks ayat di atas, Macet. sebentar dulu. Bentar. Kalian framing. Loh, saya kembali nanya dulu kok ke dibilang perikop. framing. Kan Kita kamu sendiri yang kembali bilang ke- itu adalah pengajaran nabi palsu. Lalu saya tanya, Iya. nabi palsu mana yang mengajarkan umatnya berseru kepada Yesus Tuhan Tuhan? Banyak nabi palsu. Saya kasih tahu ke Siapa? kamu. Satu aja Nabi siapa? palsu yang Gak usah ngaku banyak-banyak lah, sebagai satu aja. pendeta, tapi terlibat dalam okultis. Siapa? Yang menyatakan Siapa? tersebut banyak. Siapa? Nggak perlu Sebutin saya sebut lah. orangnya. Perlu. Kamu kan yang ngapain saya mengklaim ini sebut ajaran nabi orang? palsu. Coba, tolong Oh iya, sebutkan nabi palsu nabi mana ini yang palsu yang mengajarkan dimaksud. itu. Ayo. Nggak gitu Natali, kau bodoh sekali. Malu, abangnya malu. Enggak malu. Kamu yang dangkal. Bang, ya. Baca itu aja nggak paham. Malu ya, Bang, ya. Itu nggak Malu bicara sampai orang kesakitan, Kristen, itu Bang. bicara nabi palsu. Kalau nabi palsu dan ya orang Kristen itu dua hal yang ya berbeda. udah berarti jelas ya Beda. sekarang ya, walaupun dia malu ya, saya nggak akan mengejar ya. Dia malu untuk Bukan menyebutkan malu. nama nabi palsu itu dia Bukan malu, ada. tapi secara diskusi Bukan malu. dia sudah akui Bukan bahwa malu, yang nggak ada mengajarkan malu. umatnya Kamu menyembah baca Yesus aja sebagai banyak Tuhan, kisah pendeta yang yang mengajarkan jatuh, umatnya yang berseru-seru kepada menyatakan Yesus itu Tuhan, Tuhan, itu Tuhan, adalah tapi nabi terlibat palsu. Tahu sendiri ya. perselingkuhan. Yang jelas Itu itu banyak. bukan Nabi Muhammad, bukan nabi saya itu. Ada Kamu- nabinya siapa, kamu dia malu malu, itu menyebutin nggak ya. bicara orang Kristen. Malu dia ya, Itu malu. nggak bicara Oke, orang oke. Kristen, nggak malu. Malu gak apa-apa lah ya. Saya harus memaklumi memang ya. Ternyata di saat kamu keceplosan itu dan akhirnya Perikop kamu itu malu. jelas Gak bicara apa-apa. Tinggal nabi di bawah palsu, aja bukan yang jawab bicara ya. orang Di bawah Kristen. boleh jawab ya. Yang Udah. lagi nonton boleh Perikop jawab itu ya. jelas. Boleh. Nabi palsu, Karena yang bukan lagi orang diskusi Kristen. sama saya kan Itu malu jelas. mau jawab nabi palsunya itu Enggak ada yang siapa malu. ya. Enggak malu. Ya udah, Karena ya udah kamu jawab. dangkal kok ngapain malu? Ya udah jawab. Kalau nggak malu jawab. Sebutin namanya siapa? Enggak, kamu dangkal kok. Kamu dangkal. Kamu dangkal. Nggak nyambung lagi. Ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak mau nyebutin Ada namanya undang-undang nggak ITE apa-apa. yang saya hargai, saya bukan orang bodoh. Oh, undang-undang ITE. Enggak, saya bukan orang Sekarang bodoh, ngomongnya Natali. undang-undang ITE Oh, iya. ya. Oh iya ya. Iya. Jadi dia Itu setelah kalau orang menuduh berpikir jauh akan pengajaran ngomong yang akan ini. memanggil Yesus Akan Tuhan Tuhan hati-hati. itu adalah nabi palsu, Enggak. ternyata dia malu Kamu nyebutin nama ngawur, nabinya itu Natali. siapa. Mati. Nggak apa-apa. Saya hargai. Saya hargai. Memang kadang memang gitu kok. Hidupnya. Jadi kamu Oh, salah. orang itu menyimpang Kamu hidupnya ya. Oh framing. iya memang menyimpang. Yesus nggak pernah Nggak ngajarin ada. Yesus adalah Tuhan. Memang yang ngajarin Yesus Tuhan bilang itu menyimpang. ayat itu Buktinya jelas kamu tadi bicara udah ngomong itu tentang orang pengajaran yang sesat. hidup menyimpang, bukan bicara orang Kristen. Ya udah nggak usah panas, ya. Nggak usah panas ya. Ya udah, saya nggak apa-apa loh. Saya ini nggak bakal ngejar kamu juga. Kalau kamu memang nggak mau nyebutin ya udah, saya Enggak, kamu hargai. nggak tahu apa-apa, makanya kamu pindah itu Udah, wajar. Alan, Kan Alan. kamu nggak Ya tahu udah, Nggak usah nggak nyerang usah pribadi, nangis. Alan. Tapi gini loh, Alan, kalian makin kejang-kejang, kalian makin kesurupan, saya bahagia. Sumpah. Bahagia banget ya. Gini loh. Aku juga Izinkan saya bahagia. bicara, boleh nggak? Dia diam Yang dulu. lagi nonton di TikTok Boleh maupun nggak saya channel diam? YouTube pasti terhibur juga ya kalian ya. boleh nggak dia diam, Terhibur saya ya. bicara? Lalu dia diam nggak saya bicara? Kamu nggak, saya pikir bisa gunakan cara dia juga sama Mau ngomong bisa. apa kamu? Silakan mau ngomong Pertama, apa? Mm-mm. Matius 7 itu jelas bicara soal nabi palsu. Loh, Kalau kan Matius kamu nggak mau 7 nyebutin itu namanya, udah bicara- diam-diam, nggak usah dibahas. Katanya Matius takut 7 bicara tentang undang-undang orang ITE. Kristen, Udah, baru kamu benar. udah diam. Nggak usah diterusin. Katanya kamu takut kan? Nggak usah dibahas lagi itu, ya. Saya nggak akan ngejar kamu untuk bahas itu lagi karena saya menghargai kamu takut. Kamu malu untuk mengungkapkan itu siapa. Dadah. Dadah. Pergi, dadah. Ya, ini ada Don't Worry, baru Naik hotak lagi, sama Don't Worry. beda. Selamat siang. Oke, kembali lagi ya, walaupun waktunya tidak panjang. Biar saya tuntun dulu Mbak yang satu ini tadi tentang Matius 7 ayat 21, boleh ya? Oh, mau Mau dituntun. jawab. Mau jawab dituntun. itu. Mau menjawab. Oke, tolong dijawab pertanyaan saya ya. Ini tadi Kristen yang sudah berdebat sama saya, dia mengatakan pengajaran di dalam Matius 7 21 sampai 23 itu adalah pengajaran sesat oleh nabi palsu. Siapakah nabi palsu itu yang mengajarkan umatnya untuk berseru kepada Yesus itu? Tuhan. Nabi palsu siapa itu? Dijawab dong. Siapa namanya?
Ayo, dijawab. Tenang. Jangan kejang. Jangan Enggak kejang, ayo dijawab. Guru sedang mau menjelaskan. Ya, Jangan silakan kejang, dijawab namanya. ya. Betul, silakan dijawab. Namanya Oke. siapa? Buka dulu ayat itu Matius 7 ayat 21. Biar saya jelaskan. Sudah saya buka, sudah saya baca. Ini datangnya aja telat, mau sok ngajarin saya. Lu gila lu, Bro. Udah. No, Pertanyaan tadi saya udah langsung naik simpel. loh, Mbak. Ya udah, pertanyaan saya Mbak, simpel. tadi saya Siapa sudah nama nabi palsu itu yang dimaksud di dalam Matius 7 21 sampai 23? Oke. Di mana di dalam Matius 7 ayat 21 itu disebut dengan kapan nabi? Coba. Apa sih suaramu, sinyalmu juga putus-putus loh. Sinyal putus-putus, akalnya putus-putus, muncungnya putus-putus, ya kan? Coba kalau ngomong yang bener gitu loh. Sinyalku juga putus-putus. Mbak Natalia ini udah mulai kejang-kejang dia. Jangan frustasi diskusi sama saya, Mbak. Santai aja, oke? Oke. Jangan frustasi, santai ya. Santai kok. Ya udah, siapa namanya? Nah, maksud saya di sini Mbak Natalia jangan mengeluarkan ungkapan atau kata-kata yang nggak enak didengar, oke? Loh, santai ya. aku tuh bilang sinyalmu putus-putus, suaramu yang nggak enak didengar gara-gara sinyalmu putus-putus. Kok malah aku yang dibilang nggak enak didengar? Kamu Gimana sih? mengeluarkan kata muncung loh. Anda sopan dalam berbicara, oke? Sopan. Muncung itu kan ini kan, ini muncung. Sopan ya. Sopan. Ya udah, siapa nama nabi palsu yang disebutkan di situ? Coba di mana? Di mana itu tertulis nabi palsu di dalam Matius 7 Tadi kan 21? berdasarkan hasil diskusi itu teman-teman Kristenmu sendiri yang mengatakan itu adalah pengajaran sesat dari nabi palsu. Kan temanya aja perikopnya pengajaran sesat. Kalau yang namanya pengajaran sesat, ya wajar dong saya terima statement teman Anda Kristen itu mengatakan itu adalah pengajaran sesat dari nabi palsu. Lalu saya tanya, siapa nabi palsu itu? Sebutkan namanya. Oke, jadi jangan bawa-bawa apa yang Anda diskusikan dengan orang lain kepada saya. Ya sudah, saya nggak bawa orang lain. Sekarang terangkan di dalam Matius 7 21 sampai 23 dengan tema hal pengajaran sesat. Di sini pengajaran sesat tuh ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Ayo, siapa yang mengajari penyesatan ini sehingga orang-orang itu seumatnya itu menyembah Yesus sebagai Tuhan? Siapa yang mengajari itu? Jawab. Nah, yang mengajarkan untuk menyembah Yesus itu ialah Yesus itu sendiri. Yesus berkata, tenang, jangan kejang-kejang. Di mana datanya? Makanya kamu tenang. Kan iya, di mana datanya? Lucu juga ya, dibilang Yesus sendiri. Masa Yesus habis ngajarin gitu terus diusir juga sama Yesus? Ini Yesus yang mana lagi gitu loh. Bloon banget. Masa habis Yesus ngajar suruh nyembah terus diusir pula sama Yesus? Ini nggak jelas, bloon banget Jangan memang. kejang-kejang, Mbak Natalia. Bloon banget. Belajar Alkitab. Ya udah, datanya mana? Iya, tenang. Tarik napas dulu, bantu tetap layar. Tenang. Jangan kejang-kejang. Aku udah tenang lo, diam lo dari tadi aku. Ayo. Gitu ya. Oke. Capek aku dengarnya ini don't worry ini ngomong mulu. Mau jawab tapi nggak jawab. Iya, tenang. Saya dulu, fokus jawab dong. Kalau kalian nggak bisa tenang, kalian nggak akan bisa nggak akan Udah tenang. Ini nggak dari tadi. Dulu ngotot mau masuk mau bahas yang turun. Oke. Kita Tapi tuntaskan kamu dulu. nggak jawab. 21, oke? Nyocos saja kelihatan banget gobloknya nggak mau. Aduh. Ini yang keluar ini turunkan ini, nggak ada ilmu. Tenang. Udahlah, gak usah bacot. Kamu nggak ada ilmu, tong kosong. Itu yang ngajarin hal sesat, kamu bilang itu Yesus yang ngajarin hal pengajaran sesat. Gimana Yesus dibilang ngajarin hal sesat? Bego. Aduh, parah. Hanya ngomong dari tadi masuk katanya mau bahas yang tadi itu yang tentang nabi palsu, giliran masuk nggak mau dijawab, malah tenang dulu. Kalau Anda ngomong, ya makanya saya ngomong biar tenang. Aduh. Guru sedang menjelaskan. Tenang ya. Guru kok bodoh Diam.
Kalau guru menjelaskan di depan, Nggak ada yang berguru sama kau, nggak ada yang berguru sama kau, udah nggak usah sok-sokan lah. Aduh cepetan jawab. Ya udah, kalau kau nggak mau aku ajari, kamu akan mati dalam kesesatanmu, saudari. Enggak, malah ngutuk-ngutuk orang bahasa kasihnya. Udah cepetan. Udah cepetan dijawab. Yang ngerti Alkitab itu orang Kristen. Ya udah dijawab. Iya. Makanya tenang. Muridnya aja lebih pintar. Oke, Matius 7 ayat yang ke-21, kalimat pertama di situ dikatakan bukan setiap orang, ya. Pahami ya kalimatnya ya. Tidak dikatakan semua orang, tetapi bukan Iya, setiap memang bukan orang. kan? Memang bukan kan? Iya, itu artinya ada pengecualian. Enggak. Setiap orang yang berseru kepada Yesus Tuhan yang akan Makanya saya mendapat bilang keselamatan, sama atau setiap kamu, orang Mbak yang Natalia, diusir Yesus? Bukakan ayatnya, yuk. Berani nggak? Udah saya buka tadi. Udah saya buka, udah saya baca. Oke, bacakan sekali lagi. Berani nggak? Oh berani? Oke, Terus kau nyuruh-nyuruh aku buat apa? Sekarang kau yang baca coba. tunjukkan merahmu kalau Anda berani membaca. Kau kan yang mau baca, kau lah yang buka. Jangan miskin-miskin banget juga lah. Ini memang Kristen ini naik nggak ada modal ya. Naik diskusi pengen baca. Ya harusnya kau lah yang tunjukin. Aku tadi di sini pengen baca, aku yang tampilin gitu loh. Kok nyuruh-nyuruh? Emang kepikir Ya aku udah, kalau kafir? kamu takut baca Buka Alkitab, kameramu, buka udah, kameramu, bantu tutup buka, layar. buka Bantu tutup kameramu, layar. buka Kalau kameramu, takut udah, baca nggak usah bacot. Buka kameramu, punya perangkat lain nggak? Ayo buka kameramu, buka Saya datanya. menggunakan satu perangkat, makanya saya suruh kamu baca. nggak punya gitu loh. modal, ternyata modal yurdo. Nggak punya modal, mau diskusi nggak modal. Oke. Walaupun saya menggunakan satu perangkat, Ya udah tetapi baca. saya itu mengerti Alkitab. Ya udah baca. Berbeda dengan Anda yang Ya udah menggunakan baca. banyak perangkat, menggunakan Ya udah baca. shortcut, itu Aduh, bagus. mana sih kata Tapi kamu nggak tadi ngerti datanya Alkitab. Yesus yang nyuruh nyembah dia Tuhan, Tuhan mana? Mana Yesus nyuruh nyembah dia Tuhan, Tuhan? Di mana? Memang agak lain nih, masa Yesus habis nyuruh nyembah dia Tenang Tuhan, Tuhan terus dulu. diusir juga sama Yesus? Mana datanya Yesus yang nyuruh nyembah dia Tuhan, Tuhan? Ini don't worry, lu itu perangkat cuma satu, tapi Tuhan pengen punya 3, lu mah. Emang kebalik lu. Harusnya Tuhan 1, perangkat 3 harusnya. Ini mah perangkat 1, Tuhan 3. Iya, Tuhanku 1, perangkatku 3 nih. Di sini ada, di sini buat ngomong, di situ monitor ada 3. Tuhan 1 aja. Tapi kan fungsinya kan di sini kan hanya untuk mengajak para penonton itu untuk tatap layar, bukan malah ikut berdiskusi. Enggak, Ya? bukan, salah. Gua pengennya kalian itu tantrum, pengennya kalian kesurupan, kami bahagia. Ya memang. Memang, ya udah memang. Tenang ya. Memang ya, memang. Jangan kejang. Memang menurut mereka yang nggak paham Alkitab ya seperti itu. Ya udah kalau nggak mampu jelasin, udahlah diam aja lah kamu ah. Dari tadi Bagian gitu doang mana yang bisanya. nggak mampu saya Enggak, kamu dari jelaskan. tadi cuma ngomong itu doang, basi, buang-buang durasi tau nggak, buang-buang waktu. Ini yang nonton, ini subscriber saya ini mereka mau dapat hiburan tapi ada edukasinya. Bukan hiburan tapi Saya cuma dengerin sedang kamu itu aja, bosan gitu dengerinnya. Mbak Natalia, saya sedang membangun penjelasan menurut pola pikirmu. Nggak usah, kamu nggak mampu kepikiran saya, pola pikir saya terlalu tinggi, nggak mampu kamu ngikutin pola pikir Anda kan saya. primitif. Oh, Pola pikir Anda primitif. kan primitif. Primitif. Primitif katanya. Ayo kita buktikan siapa yang primitif ya. Kita buktikan siapa yang primitif ya. Kita buktikan ya. Jangan. Kok jangan-jangan kan kamu Jangan nggak mampu mikir. bahas ini. Saya nggak mau ngejar kamu bahas di sini. Kamu nggak mampu kamu ya. Kamu nggak mampu. Ayo. Sekarang baca Ulangan 23:13. Siapa yang primitif di sini? Tenang dulu. Tenang. Jangan Ayo kemana-mana. buka. Jangan Siapa yang kemana-mana. primitif di sini? Ayo buka Ulangan 23:13. Jangan ngaur kemana-mana. Jangan ngaur ya. Jangan. Enggak, saya nggak mau. Kamu soalnya kalau mau bahas Matius 7 tadi itu tetap di situ aja. Kamu nggak maju. Ya udah, karena kamu nuduh saya primitif, kita buktikan siapa yang primitif. Baca Ulangan 23:13. Siapa yang primitif di situ? Kamu atau saya? Ya bacalah. Kan Oke. kamu ngambil datanya. Oke, saya bukakan ya, saya bacakan. Kita buktikan ya, siapa yang primitif ya? Saya atau dia? Mantap. Ulangan 23:13. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil.
Dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Alamak, Tuhan siapa? kucingku juga ini. Tuhan beol. Itu Tuhan beol itu. Bukan Tuhannya yang beol, bukan. Ini oten-oten ini. Harus punya Jangan sekop kecil lari-lari, kalau jangan lari-lari, nenek. santai dulu. Harus ditimbun pakai kotoran, pakai ini lubangnya itu harus ditimbun kotorannya. Gimana? Siapa yang primitif di sini? Siapa yang primitif? Mbak Natalia, diskusi sama saya, jangan semakin Anda ngaur, oke? Oh, Bible-nya ngawur ternyata saudara-saudara. Tadi dengar ya. Oh alah, geletek tiba. Mau dari tadi kalau ini ngawur ya saya nggak bakalan buka kalau kamu bilang Bible mau ngawur dari tadi. Ngawur ternyata ya. Pembahasan kita itu tadinya ada di dalam Matius. Kamu nggak mampu bahas Matius, kamu nggak mampu. Udah ada bosan-bosan, penonton juga bosan dengerinnya. Kamu nggak mampu bahas itu, udah. Gimana? Udah stop sekop kecilnya, udah ya. Jangan kejang-kejang Mbak Natalia, jangan percuma Anda cantik-cantik tapi kejang-kejang melulu diskusi sama saya. Nggak percuma dong, saya cantik pun saya kalau mau beol mah nggak ditimbunin kayak gitu. Sekarang yang primitif siapa? Ya? Itu tahun berapa? Nanti Mbak. Itu perjanjian lama. Itu zaman perjanjian lama. Dan Anda perlu tahu di Ulangan 7:12 bahwa peraturan Tuhan, janji Tuhan itu setia. Jadi kamu tetap ya kalau dia diatur Tuhan, pakai sekop, beraknya tetaplah pakai sekop. Baca di Ulangan 7:12 ya. Janji Tuhan, peraturan Tuhan itu tahun setia. berapa? Coba lihat itu tentang perikop, baca makanya utuh, sama kayak kamu tadi baca Kejadian 7 nggak utuh, itu bilang Ini bentar ini kok laki-laki Kristen ini kayak mak kurang main medsos ini, nocos terus. Gimana sih? Satu dong. Dikasih kesempatan ngomong, Bang. Dari tadi lu ngomong. Ya, boleh saya ngomong ke dia ulang. Coba dia Matius 7 dia baca dari ayat 15. Matius 7 udah selesai dibahas. Kalian nggak ada yang bisa berani menyebutkan siapa nama nabi palsu itu. Ini kita buka siapa kamu. Enggak, kok siapa saya? Kok siapa saya? Siapa yang bahas saya? Matius 7:15. Saya nggak pernah ngajarin nyembah Yesus sebagai Tuhan, kok malah bahas saya. Bukan bicara orang Kristen. Udah ya. Udah ya. Segini kok jadi ustazah. Gak bisa, udah ya, ini nggak usah panas lah, nggak usah kejang lah Natalia ya. Ini nggak punya kemampuan, makanya dia pindah karena dia nggak baca. Kemampuan saya itu nggak mampu saya berak-berak pakai sekop ditimbun gitu, saya nggak mampu. Ya. Coba kamu baca 7:15 bilang apa? Dari atas. Udah coba, ya. Baca bisa nggak? Udah saya baca semuanya kan? sudah. Kau kosong kan? Udah jangan nyerocos terus, jangan kayak kalau mau baca satu perikop saya punya ayat emas. Kamu mau ayat emas yang saya bacakan? Mau? Kau kosong satu-satu kita selesaikan. Mau ayat emas. Matius 7 dulu, ayo. Matius 7 udah selesai. Kalau kau mau bahas Matius 7, tolong sebutkan dulu jawabannya ya yang saya tanyakan. Karena kamu framing orang Kristen. Nah, kan kenapa ya gini ya? Tolonglah ya Kristen kalau naik di sini diskusi itu nggak usah tantrum gitu loh. Lu nggak tantrum, tapi kamu jujur baca dari ayat 15, 7, 15. Aku udah baca semua, aku udah baca semua. Iya baca utuh. Ya kau yang baca, jangan nyuruh-nyuruh saya. Matius 7:15 itu kan jelas. Silakan. Nah, kau baca aja masuk ember. Memang nggak modal ya, nggak modal. Nggak modal. Saya ngambil Alkitab fisik. Sebentar, saya ambil Alkitab fisik. Silakan baca. Bentar ya. Jangan nyuruh-nyuruh aku gitu loh. Iya. Ini kok. Abang bisa baca? Enggak bisa. Gua nggak bisa baca. Mending nggak bisa. Gua nggak mau dimintain tolong sama kafir. Lu aja buka sendiri. Buka sendiri. HP 1, Tuhan 3. Boleh minta tolong? Nggak mau. Boleh. Enak aja, nggak modal. Norak. Naik room diskusi nggak modal. Oke, sebentar kalau gitu saya buka ya. Saya buka nanti saya ngomong Matius 7:15 itu bicara apa? Bentar. Loh, ya baca dong. Lihat dong kayak gua tuh, laptop 2, HP 1 buat modal. Kalian Tuhan 3, HP 1. Iya nggak modal banget nih oten-oten nih, heran. Malu-maluin aja. Tuhannya banyak, perangkat aja cuma 1. Bikin malu. Banyakin perangkat. Kalau Matius 7 ayat 2, Matius 7:15 itu di ayat 15 itu waspadalah
terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Itu ayat 15. Iya, yang Baca aja. kepadamu dengan menyamar Jadi- seperti apa? Dengan menyamar seperti apa? Oh iya, kamu lihat dulu, kamu belajar bahasa Seperti Indonesia apa? kan? Kan belum Kamu selesai belajar itu, belum bahasa selesai. Indonesia Katanya nggak? suruh Bisa baca. tahu Katanya suruh baca, ini kok bacanya lagi nggak bicara selesai. kepada orang Katanya bacanya yang kelompok utuh, kok tertentu bacanya nggak atau secara selesai. keseluruhan. Iya, katanya Enggak, kamu keseluruhan. baca nggak? Datang kepadamu Bukan menyamar sebagai keseluruhan apa? orang Kristen, Natali, kau salah. Menyamar seperti Itu bicara apa? tentang kelompok orang yang memang menyamar. Menyamar seperti apa? Nabi palsu yang mengajarkan ajaran yang sesat. Nah, Menyamar ajaran seperti sesat apa? Di 15 kau yang tadi nyuruh baca loh. Kau tadi udah baca belum sih? Menyamar seperti apa? Kan nyontek lagi dia memang gak modal. domba. Gak modal. Domba, Menyamar oke. seperti domba. Siapa Iya. yang ngomong domba? Siapa yang mengaku dirinya adalah domba? Bahkan mualaf aja dibilang domba tersesat. Agama apa itu? Kalau yang kamu mengaku domba? baca Agama apa yang ayat mengaku itu, domba? kamu baca bahasa Indonesia, kamu lulus Agama bahasa apa yang Indonesia ngaku-ngaku SD, dia kamu akan domba? tahu. Agama apa yang Itu ngaku-ngaku tidak dia bicara domba? soal keseluruhan kelompok Kristen, tapi bicara soal kelompok yang memang menyimpang. Agama apa yang Beda. ngaku-ngaku dia domba? Agama apa yang ngaku-ngaku dia domba? Iya, itu kan kelompok menyimpang, bukan bicara keseluruhan. Kamu lulus bahasa Iya, Indonesia nggak sih? menyimpang. Itu memang Bahasa Indonesia menyimpang. lulus Orang-orang nggak? yang Masa menyamar nggak seperti paham domba itu adalah baca orang-orang yang ayat menyimpang. lalu paham? Betul. Betul, Baca nggak? saya Kamu tahu. paham bahasa Indonesia nggak? Kalau kamu Paham. komentar kamu, itu artinya kamu nggak paham, Natali. Paham, saya ngomong aja dari tadi pakai bahasa Indonesia. Saya paham, bukan bahasa Udah, domba yang saya kalau bicarakan, kau bahasa paham, Indonesia. kau akan tahu itu tidak bicara keseluruhan orang Kristen, tapi yang menyimpang. Saya cuma nanya ya, ini satu-satunya ya. Ini kita tahu lah. Siapa sih yang ngeklaim dirinya domba itu siapa? Kristen atau Islam? Ibu kan kamu framing lagi, keluar lagi, kamu lompat-lompat. Coba kamu. Loh, saya tanya, yang ngeklaim dirinya gini domba loh. itu Kristen atau Islam? Betul, tapi itu orang yang Betul apa? menyimpang. Betul apa? Yang Betul apa? menyimpang. Betul apa? Pertama, Betul apa? kita adalah domba, Yesus adalah gembalanya. Oke, Kristen sendiri ngaku Oke, ya. dia adalah domba ya. Ternyata Oke, saya Kristen jawab itu. ya. Oke, Ternyata jangan framing Kristen dulu. kita harus waspada Sekarang ini. saya Kita harus jelasin. waspada. Ternyata itu Kristen ya. Bukan, kamu Waspada, framing. waspada, Framing dulu. waspada. Boleh nggak saya jawab? Boleh saya jawab nggak? Framing? Kamu nanya kan sekarang saya jawab. Loh kok Boleh, framing? Ya nggak Ya. framing dong, kan kamu sendiri yang jawab itu ternyata Betul. Kristen. Tapi Ya udah, yang di betul. situ menyamar sebagai domba. Iya udah. Menyamar sebagai domba artinya dia bukan domba sejati. Iya ya udah kan nyamar sebagai domba kan? Pasti dia Belajar nyebut bahasa dirinya Indonesia domba nggak? kan? Saya ajarin kau bahasa Indonesia biar pintar. Ya memang bukan domba sejati karena Yesus sendiri mengatakan yang di luar Bani Israel itu guguk bukan domba. Ya kaulah memang Kristen. Kau memang aslinya guguk. Matius 15:26 ya. Itu adalah Jangan lompat anjing, dulu, katanya kau tuntasin Yesus. dulu kan kelihatan kau tidak paham bahasa Indonesia. Loh, saya Jangan paham. lompat. Saya Jangan paham. lompat. Kau mau mempertegas di situ kan? Itu orang yang menyamar. Artinya dia bukan domba beneran, tapi dia menyamar. Memang Benar. betul Yesus sendiri yang mengajarkan bahwa orang-orang yang di luar Bani Israel, Matius 15:26, Markus 7:27 itu adalah Sabar, guguk. satu-satu Ya. biar saya bongkar lagi. Guguk, ya. Satu-satu Jadi kau dulu. ini guguk, Satu-satu tapi kau kita bahas nyamar jadi satu-satu. Ayo, domba. boleh? Ya itulah kau Boleh nggak? Kristen. Satu-satu kita bahas. Biar ketahuan lagi kamu salah lagi, Ketahuan ngawur kau lagi nih. guguk yang menyamar. Enggak. Jadi kau nggak usah mau ngibul di sini ya. Kau tuh Oke. cuma Ini loh. guguk. Ya, nggak usah Ini nyamar ya. ketahuan dia nggak paham bahasa Iya, Indonesia ketahuan dengan baik dan ternyata benar. kau guguk Ayo yang saya menyamar tantang kamu. sebagai domba. Buka dengan utuh ayat Baca itu lagi lagi supaya selanjutnya ketahuan ya. lagi. Ternyata ya yang ke-15 yang dia suruh baca, ternyata kita sudah tahu ya jawabannya. Ternyata itu guguk yang menyamar dan dia sebut tadi itu adalah Kristen. Ya. Oh, bukan, Oke, silakan ngawur. Guk dibaca lagi Guk Ngawur. selanjutnya Guk. Ya itu kan menyamar, artinya dia bukan orang Kristen sejati. Iya Guk, dibaca Guk. Bukan Kristen sejati. Bukan domba sejati, bukan domba sejati, Bukan. bukan Kristen sejati, bukan. Di situ Oke. menyamar sebagai domba, bukan menyamar sebagai Kristen. Kau baca Domba di situ, sejati. di situ Iya, bukan menyamar pengikut sebagai Kristus. domba, bukan menyamar sebagai Kristen. Iya, bukan Ya sebagai sudah, pengikut yang Kristus menyamar sejati. sebagai domba itu adalah guguk. Artinya kau salah tadi kan, kau ngawur mau link ke orang Loh, Kristen kan? bedakan menyamar menjadi Kau Kristen link ke dengan situ. Kristen sendiri. Kau belum pintar, Kau paham Natali. nggak? Sekarang diam dulu, jangan kejang. Jangan Enggak, kejang nggak ya. kejang. Kau Yang nggak saya pintar. katakan di sini bukan menyamar sebagai Kristen, tapi yang menyamar sebagai domba adalah Kristen. Sudah jelas tadi kau sendiri yang menjawab. Yang mengklaim enggak, dirinya domba adalah begitu. Kristen. Kau kan- Sedangkan kau Yesus framing sendiri lagi. mengatakan Kamu nih kayaknya ada yang di luar ruang Bani kosong di Israel kepala, itu adalah makanya kau guguk. berpikirmu lompat-lompat. Cara guguk berpikirmu ya. itu lompat-lompat. Jadi guguk-guguk ini Ada kalau banyak mau ruang kosong baca, di ayo kepalamu, silakan makanya. dibaca yang ke-16 Sini nya Guk. satu-satu, ayo saya tantang. Satu-satu Ya, ayo. dibaca, Guk. Supaya Yang ke-16-nya sekarang dibaca, Guk. Katanya harus dibaca semuanya, kita buka Guk. Dibaca siapa nih Natali nih? Ternyata dia nggak tahu apa-apa. Ayo dibaca yang ke-16-nya dibaca. Katanya mau baca semua. Ayo baca.
Mau pretelin satu-satu kan? Semakin kelihatan gugupnya kamu kan? Oh, dari 15 itu udah enggak. Dari 15 sudah yang jelas. ke-15 sudah selesai. Oke, Sekarang kita 16 baca yang ke-16-nya lagi ya kan? Oke, silakan dibaca lagi, Guk. Baca malah masuk ember lagi. Memang nggak ada modal yang mengguguk. Oke, Ini nggak ada dari modal. buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Secara Terus? keseluruhan kamu akan mengenal mereka dari buah. Buah itu Belum menunjukkan selesai. apa? Baca semua, baca semua, Enggak, baca semua. Iya aja, saya nggak bisa baca utuh karena kalau saya buka nanti Ya kalau ketutup. gitu jangan nyuruh baca. Kau baca utuh aja nggak bisa. Kau nyuruh baca. Udah berarti Bukan. close ya. Temanya sudah Enggak, close tapi ya. saya Dia nggak bisa kasih baca ini ya. loh, intinya. Kan Boleh kau nggak kasih bisa baca jelasin kan? dulu. Berarti kau Ya udah, Bang Alan. Intinya Bang dari Alan, saya buahnya terusin, lah saya kamu. terusin. Saya terusin bacanya, saya terusin. Dari buahnya lah kalian bisa mengetahui bok bok wow 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 wow. Wah, abang baca aja, nggak usah abang main drama lagi. Udah. Coba abang Kamu baca tadi utuh nyuruh-nyuruh aja. baca, ternyata kau baca utuh pun nggak mampu. Ya udah diam kalau nggak bisa Bukan baca nggak utuh, baca nggak usah utuh, abang nyuruh-nyuruh baca baca utuh utuh aja, ya. cuma- Selesai ya. Minta Selesai tolong, ya, Bang. selesai ya. Enggak, kamu Ternyata kosong semakin Natali. terlihat ya. Enggak, udah Semakin terbukti terlihat. kau salah, framingmu salah. Iya, udah Kamu nggak terbukti, bisa iya, bodohin udah orang, jelas. Natali, Ya. kamu banyak ruang kosong di kepalamu, makanya lompat-lompat, Natali. Nih kan kalau Bahasa ngomong ya. Indonesia aja kamu nggak paham loh. Saya Oke. udah buka Bahasa bahwa- Indonesianya utusan itu utusan atau Tuhan? apa? Bahasa Indonesia yang tertulis U-T-U. Kamu mau lompat di topik baru lagi? S-A-N itu dibaca Sebentar. utusan atau Tuhan? Sebentar, kamu mau lompat topik baru Kata lagi? kamu Boleh, saya nggak bisa bahasa bongkar kamu Indonesia. tadi, Sekarang kan? kita buktikan Sebentar, bahasa Indonesia siapa yang benar, bahasa Indonesia siapa yang kacau. Ini mau topik baru. Di saat tertulis utusan Sebentar itu dulu. artinya utusan atau Mau Tuhan? topik baru nggak? Kamu mau topik Di baru nggak? saat tertulis utusan itu berarti artinya utusan atau Tuhan? Kamu nggak bisa, saya nggak bisa di framing Kamu dengan nggak itu. bisa, kamu yang nggak bisa bahasa Saya Indonesia. tidak akan menjawab pertanyaan tertutup. Makanya Itu nggak usah pertanyaan nantangin tertutup. mu'alaf lah, Enggak, nggak usah beda. nantangin mu'alaf, udah, nggak Beda, usah nantangin kamu mu'alaf. nggak bisa, Natali. Ya, nggak Coba usah kasih nantangin mu'alaf, udah, buka. diam. Kamu mau bilang saya kosong, nggak paham Bible. Justru saya lebih paham Bible daripada kamu. Sinyalnya aja putus-putus kan? Ini. Kau salah kok. Makanya kamu Aku aja itu dari tadi dangkal. nggak bisa dijawab. Kamu nggak bisa lawan saya, bos. Kamu dangkal. Ya kalau ngelawan anjing siapa yang bisa? Kalau mau anjing-anjingan mah saya kalah. Kalau mau anjing-anjingan saya kalah. Memang saya nggak bisa Kamu ngelawan anjing dangkal. sama Saya sama buka kalah. kamu tidak paham Kalau bahasa lomba kontes Indonesia. anjing mah saya kalah. Enggak, kamu Ya. itu tidak paham bahasa Paham Indonesia ya. loh. Saya Tidak nggak akan paham loh menang bahasa kalau Indonesia kontes dengan anjing benar karena loh. saya bukan anjing. Iya, tapi Ya. nggak paham bahasa Indonesia dengan benar. Saya udah buka. Ya. kamu salah. Jadi udah selesai ya. Memang kalau kamu mau Nah, menang kabur kategori kan? anjing Takut memang kan? kau menang. Karena kalau saya kategori Takut. anjing saya kalah. Iya, saya nggak mau takut sama anjing Bible. yang menakutkan ini. Saya takut. Kenapa lompat-lompat lagi? Kenapa Gimana saya nggak takut sama Balik ke anjing ya? topik. Ada anak Balik ke orang nggak topik. bersalah itu aja harus disuruh mati untuk menebus dosa. Oke, Apalagi saya yang lompat banyak lagi. dosanya. Aduh. Lompat lagi. Takutlah saya. Lompat lagi. Takutlah saya. Lompat topik Saya lagi. nggak Kamu mau lompat dari topik tadi apa? saya duduk Ayo. di kursi anteng. Siapa yang lompat dari tadi saya duduk? Wah, cara berpikirmu lompat-lompat itu artinya ruang kosong di kepala. Dari terlalu tadi banyak. saya duduk anteng gitu loh. Iya, cara berpikirmu saya ngomong. Kenapa sih dari tadi cuma bisa Lompat-lompat. cara berpikirmu otakmu, tapi nggak ada satu narasi pun saya berdasarkan Bible yang dibantah oleh si anjing ini, nggak ada yang bisa dibantah. Saya bantah dengan jelas bahasa Indonesiamu nggak paham. Ya udah, Mau tadi framing kita itu buktikan orang pun nggak Kristen. bisa. Udah stop. Udah, Ya, saya kelompok orang. saya nggak mau Mau gua bantu berlomba-lomba nggak? dengan guguk ya. Alan, mau gua bantu kah bacain? Abang baca aja utuh, nggak apa-apa. Itu utuh barusan gua baca. Mau bacain lagi? Ini boleh gini nggak? Boleh nggak saya minta tolong kalau kita ngomong jangan Nggak mau tolong. ditimpali. Dia Nggak mau ngomong tolong. kita ngomong Lu ditimpali. minta tolong aja sama Tuhan lu, gimana sih lu? Minta tolong aja. Gue kalau ngomong sama lu masih bisa nih. Boleh nggak Ya, dia jadi bentar. moderator? Gua dikasih waktu, dia dikasih lu waktu. kayak ini aja, kayak Yesus minta tolong sama bapaknya. Eloi, lama sebaktani. Itu Mazmur 22. Itu penggenapan Mazmur 22. Itu Baca ditinggal ya. Mazmur Itu 22. Tuhan ditinggal Tuhan gitu maksudnya. Ditinggal, Tuhan ya? ditinggal Oh, Tuhan. enggak. Itu bicara Tuhan kemanusiaan anak Yesus. ditinggal Tuhan bapaknya gitu ya. Kamu mau topik apa? Saya lagi nih. Bilang gini, Natali. gitu. Ini kita buka aja supaya kita lihat Oke, siapa yang ayo kosong. kita buktikan Natali, ya. kamu mau topik apa? Oke, kau nantang Mau topik saya apa kan? kau? Oke, saya mau topik. Buktikan Nah. ada nama Yesus di perjanjian lama kalau memang Yesus sudah dinubuatkan di perjanjian lama. Ayo buktikan. Yesus dinubuatkan di perjanjian lama kan udah banyak. Baca Mana? aja. Sebutkan satu nama, tunjukkan satu nama Yesus di perjanjian lama, yuk.
Kalau nama Yesus itu kan nggak disebutin, memang nggak ada Nggak nama. ada. Nama Nggak ada nama ya? loh. Tapi Oke. bahwa dia punya ini yang sama itu Nggak ada ya? ada banyak. Enggak. Saya nggak mau pakai asumsi. Saya cuma mau yang tertulis. The name Jesus. Ada nggak nama Yesus di dalam perjanjian lama? Ada nggak? Itu pertanyaan kamu sama dengan saya tanya, ada nggak kata tauhid di dalam Quran? Nggak ada. Tapi kau percaya tauhid? Kau Ada. katanya nantang saya. Nggak Ada di Quran, ada di Quran. Nggak ada. Qul huwallahu Nggak ahad, ada. Allahus samad. Nah, Allah ada. itu bahasa- ada. Ada ya. Nggak ada. Sekarang saya nggak mau Nggak ada meladeni sama, temamu nggak dulu ada. sebelum Kata. kamu. Saya bilang Sebelum kata. kamu selesaikan Nggak ada. yang kamu nantang saya dulu. Kalau kamu mau tema lain, selesaikan dulu. Kamu tadi habis nantang saya loh. Masa kabur? Loh, Masa saya nggak kabur. Ya udah Bahwa ya. kalau merujuk pada nama, kan kau bilang nama kan? Iya, Yesus nama kan? the name Jesus. Apakah ada di dalam perjanjian lama? Kalau nama itu memang nggak ada. Tidak ada. Oke Ya, ya. saya jujur. Ternyata Tapi tidak saya ada ya. tanya Jadi kamu kalau sekarang, hanya ngomong ada nubuatan kata tauhid ternyata nggak? klaim-klaim apa ya? Klaim ngomong kosong ya. Ada Ternyata kata namanya tauhid aja nggak nggak kamu? tertulis ya di perjanjian lama ya. Iya, tapi kan dia punya spesifik tentang siapa dia itu kan jelas. Oh, nggak ada. Itu asumsi namanya, bukan spesifik. Itu namanya asumsi. Sekarang saya mau bongkar berarti ya. gini, kamu lagi ngomong tauhid itu asumsi juga. Kok ke tauhid juga. lagi? Tauhid udah, Loh, iya, udah sama. dijawab tadi Saya sama Kang menggunakan Satria. dengan Nggak usah cara kamu kemana-mana, yang nggak usah sama loh. kemana-mana. Loh, Nggak nggak, usah jangan kemana-mana, kan pakai cara yang Loh, tadi, sama. loh, Kamu nggak kita boleh lagi buat bahas standar yang nubuatan beda loh. loh. Kita lagi bahas nubuatan loh. Apa hubungannya nubuatan dengan tauhid? Gak nyambung kau. Ya. Soal nama loh. Kamu kan Iya, kita semua loh. lengkap. Tauhid itu Kamu bukan minta nama. semua lengkap. Tauhid bukan nama. Tauhid bukan nama. Iya itu Ya, sama. yang saya tanya nubuatan. Loh, tauhid bukan Cuma nama. tidak Kamu semua bawa yang tema aja tertulis salah. itu- Kau tauhid aja kau nggak tahu artinya apa. Tauhid dibilang nama, emang nggak aja nih memang ya. Kata Udah ya. tauhid ada nggak? Udah diam. Jangan gila, jangan Nggak gila dulu, ada. jangan gila ya. Sama, Jadi, tapi konsep tentang tauhid ada. Benar kan? Tapi katanya nggak ada. Sama deh. Diem ya. Saya hargai kok kalau memang ternyata di perjanjian lama tidak pernah tertulis the name Jesus. Saya hargai, oke, nggak apa-apa. Dan di sini saya mau nanya nih ya. Kok bisa ya di Bible-mu ini di saat saya mengklik kok ada nama Muhammad di dalamnya, padahal kan siapa ya? Satu-satunya orang di muka bumi ini yang bernama Muhammad itu adalah Nabi saya, Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nggak kan kamu nggak ada, percaya itu Nabi Muhammad Muhammad, ini nggak tuh apa-apa. bukan Ini bukan berarti Nabi saya. Sekarang saya buka data ya. Saya buka data. Muhammad ini tuh bukan merujuk kepada Nabi Anda. Udah, saya buka data ya. Saya buka data. Iya, bukan Nabi saya terus siapa ya? Saya tahu kok. Kalian nggak percayain Nabi saya tahu. Saya Nggak ada disclaimer itu. di sini. Boleh Diam nggak dulu. kata anugerah itu langsung Diam merujuk dulu. pada Grace Diam dulu. Natalia? Enggak kan? Diam dulu ya. Di sini saya mau disclaimer ya. Nih, Saya ngawur aja. tidak pernah. Diam dulu. Saya tidak pernah mengklaim Nabi saya yang namanya ditulis di dalam Bible-nya orang Kristen. Saya tidak pernah. Dan saya menghargai Kristen tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan. Kalau begitu pertanyaan saya, nama Muhammad siapa yang tertulis di dalam Bible Anda? Di sini saya bongkar datanya. Hagai 27. Ya, kita lihat sumber nih, sumber dari Kristen ya, Alkitab Sabda ya. Hagai 27. Di saat saya membaca terjemahan LAITB, ini tulisannya gini. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Terjemahan LAI nggak ada Muhammadnya, nggak ada ya. Kita klik ya, kita lihat akar katanya, original teks bahkan sampai akar kata kita lihat ya. Oke ya, di sini ya. Di sini kan aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa. Ini ada yang indah-indah kepunyaan segala bangsa. Kita kunci ya. Apa ini kepunyaan segala bangsa? Ini apa yang indah-indah? Kita klik di sini. Oke. Ternyata ini Cemdah, pelafalan Cemdah. Kita lihat ini asal mula from, kita lihat. Ini ternyata pelafalannya Kemet ya. Kita lihat ini jenis katanya noun maskulin ya. Kita lihat apa ini? Ini kalau di dalam TB ini ganteng, dikatakan indah permai ya. Oke, kita lihat langsung deh referensinya ya. Akar kata referensi kita lihat di sini. Oke, saya baca ya, saya besarkan dulu. No, ternyata di sini, bentar. Ternyata di sini yang cemet tadi kita lihat.
Ini ada Hebrew word-nya ya. Hebrew word-nya ini hamad. Ya, kemudian definisi. Kita lihat definisinya ya. Definisinya ini ya. The Arabic ya. Tunggu sebentar, saya kecilin lagi ini biar jelas ya. Oke. The Arabic Hamidah means praise and the name Muhammad comes from the root. Ini the name Muhammad, ini nama Muhammad siapa? Kalau bukan Pertama, nama Nabi kamu saya, ini gini Muhammad loh, siapa? Caranya gini, cara gampang. Kamu masukin kata itu di dalam teks itu bunyinya kayak apa? Coba kamu baca. Ini the name Muhammad, ini akar katanya Hamad. Iya, masukin dalam teks. Masukin Udah dalam nggak teks. usah masukin dalam teks lagi, masukin dalam teks. Ini sudah ngawur saya ini klik kan langsung ngawur. otomatis dari LAI. Ini boleh ngawur. Kok ngawur? Saya tanya, ini Iya, the name coba Muhammad masukin siapa dalam yang teks. dimaksud? Coba masukin dalam teks supaya kita lihat. Coba nama masukin dalam teks. Apa sih Kamu masukin kasihkan dalam kutip. teks? Apa sih Iya. dimasukin? Apa dimasukin? Kata itu dalam teks tadi, kamu coba baca secara satu teks. Itu kan satu teks itu, satu ayat itu baca. Nanti kamu masukin nama Muhammad, kemudian kamu baca. Maksudnya yang terjemahannya tadi diganti nama Muhammad gitu. Nah, coba kamu bikin. Oke, Apa mau versi saya bahasa back Inggris ya. juga boleh? Boleh. Oke, Versi saya bahasa back Inggris ya. coba. Oke, saya back. Iya, diam dulu. Ini saya back. Kelihatan ya, saya sedang memback ya. Back data ya. Tadi ini barangnya indah-indah ternyata Muhammad ya. Oke, saya baca. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga Muhammad kepunyaan segala bangsa datang. Maka aku akan memenuhi rumah ini dan aku akan apa nih? Memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Oh, Muhammad yang datang untuk segala bangsa. Ini kalau diganti jadi Muhammad, itu bunyinya. Kan ini kan tadi barang yang indah-indah ternyata the name Muhammad ya. Kemudian ini saya ganti jadi the name Muhammad kan. Kepunyaan segala bangsa. The name Muhammad ya. Kepunyaan segala bangsa datang. Itu. Kan kau yang suruh saya ganti kan? Kau yang suruh saya ganti kan membaca untuk dimasukkan itu the name Muhammad kan? Nah, mampus kau. Ini the name Muhammad siapa? The name Muhammad siapa yang dimaksud? Kan orang Kristen nggak mengimani Muhammad Saya itu sebagai ngambil nabi. versi Terus bahasa ini nama Inggris. Muhammad Bentar. siapa yang dimaksud? Saya baca Coba. versi bahasa Inggris. Original text sampai akar kata, wey, bahasa Inggris dibaca. Nggak level. Ini saya sampai buka akar katanya loh, Iya, sampai ke Hagai Hebrew berapa? word-nya loh. Sampai Hagai ke Hebrew berapa word loh kamu? yang saya buka. Iya, sebentar. Itu Hagai berapa? Hagai 27, kau buka lah akar katanya. Kau ini gimana sih? Hagai Inggris mah 27? kelewatan. Hagai 27 ayat Hebrew berapa? sampai ke Hebrew word-nya dibuka, akar katanya Sebentar, dibuka. ya. Hagai 27 ayat berapa? Loh, Hagai 2 yang ke-7. Hagai Botol 2 ayat juga. 7. Kau buka bahasa Inggris pun terjemahan. Botol memang ya. Kalau kau mau buka, ya sampai ke akar kata. Original teksnya apa? Hebrew, buka sampai akar katanya. Definisinya apa? Di situ baru ketemu. Botol juga kau. Ternyata ketemunya the name Muhammad. Ini the name Muhammad siapa yang dimaksud? Asal kau tahu ya, Pir ya, satu-satunya orang yang bernama Muhammad di muka bumi ini yang pertama kali menggunakan nama Muhammad itu adalah Nabi saya. Lalu ini Muhammad siapa yang dimaksud di zaman Hagai, ha? Siapa yang dimaksud ini? Main ceret kan kau kan? Ya, itu Bingung kan sebenarnya kau? gini, itu kan pemaksaan kata, sama kayak saya bilang, apakah ada kata anugerah? Kata anugerah itu kan saya banyak di tidak dalam membahas Alkitab. apakah ada kata anugerah. Apakah kata Enggak. anugerah itu Kamu nanti coba menuju baca pada baca grace? definisi, baca definisi, Enggak, baca enggak definisi. bisa. Lo Pertama nggak bisa gini, baca, kamu nggak bisa salah. baca ya udah diam kalau nggak bisa baca. Saya bacakan kalau nggak bisa baca. Enggak Kau bisa, kan nggak tapi bisa kamu baca. memaksakan. Kamu supaya sama kayak dengan Loh, Muhammadin itu. bentar, kamu itu ini kan bukan memaksa. saya yang bikin loh ya. Saya nggak berani loh ya memanipulasi Karena pertanyaan data saya yang ada gini. di dalam agama orang, apalagi saya nggak berani loh. Ya. Boleh nggak kamu Di sini pun ganti saya tidak nama- menafsirkan. Di sini saya tidak Boleh menafsirkan. nggak Saya kamu malah ganti bertanya. nama Nabi Muhammad? Saya nggak bilang Kamu- ini nabi saya. Saya nggak bilang iya, ini nabi berarti saya. Kata Loh, terpuji, ya makanya indah saya itu tanya, tidak kalau selalu bukan nabi merujuk saya, pada ini orang. siapa? Yang saya tanya ini siapa, Bahlul? Itu tidak merujuk Kan ke kau orang. menolak Nabi Muhammad. Makanya saya Iya. tanya, kalau bukan nabi saya, ini nama Muhammad siapa yang dimaksud? Itu tidak Saya udah merujuk ke disclaimer orang. loh dari tadi. Itu tidak Siapa? merujuk ke orang. Tidak Berarti merujuk The ke Muhammad orang. ini siapa? Itu The nama Name orang. Muhammad. Itu nama Nih. orang itu. Enggak, itu tidak merujuk ke orang. Nggak merujuk ke orang gimana? The Name Iya. Muhammad tuh nggak merujuk ke orang? Indah, terpuji, anugerah. Kalau kata grace itu kan anugerah. Itu kan Siapa yang nama ngomongin orang yang grace?
Siapa Ya, yang bukan. ngomongin Grace? Siapa yang ngomongin Grace? Di bukan, sini saya kasih akar contoh. katanya tadi saya buka loh ya. Natali, Akar saya kasih katanya contoh saya banyak. buka. Bukan, boleh nggak kamu diam dulu, saya bicara Kamu dulu. kalau Boleh bahas nggak? sesuai data Boleh dong, nggak? jangan bacot yang lain, jangan ngibul di sini. Bukan, saya lagi menjelaskan makna Ini agama. tulisannya nama apa bukan? Bukan. Bukan, katanya bukan. Udah tulisannya The Name Muhammad dibilang bukan nama. Coba kamu gedein. Ini. Nih, kurang gede apa lagi? The name Muhammad comes from the root. Nih. Nih, the Arabic Hamidah means praise and the name Muhammad comes from the root. Dengan Baca dari, Hebrew wordnya dari Hamad. depan tadi bilang gimana? Kamu baca dari depan artinya apa? The Arabic Hamidah means praise and the name Muhammad comes from the root. Ya, terus saya tanya ini nama Muhammad siapa yang dimaksud? Itu yang saya tanya. Saya mengerti kalian tidak terima Nabi Muhammad. Lalu kalau ini bukan Nabi saya, ini siapa? Yang saya tanya ini siapa? Woi, saya nggak gini. ngeklaim ini Nabi Gini, saya. Saya cuma sebentar. tanya ini Muhammad siapa? Nama Saya Muhammad baca siapa Hagai yang dengan utuh. dimaksud? Sebentar, saya baca Hagai dengan utuh. Kamu kan Baca tadi ambil aja. Hagai 2 ayat 7 kan? Saya Iya, dengan baca utuh. aja. Bentar. Dia kira baca utuh terus akar katanya berubah gitu. Nggak bakalan berubah, nggak bakalan. Kita tahu Nggak konteksnya bakalan, itu bicara tentang apa. abang. Itu supaya kita tahu konteks. Kan kamu kan suka lepasin dari konteks. Iya, nggak ada ngelepasin konteks. Nggak ada ngelepasin konteks nih, konteksnya nih. Saya baca Kemegahan bait suci yang baru. Wow. Memang ya akan membuat tergoncang ya, menggoncangkan segala bangsa. Tergoncang nggak tuh? Tergoncang. Ya. Tergoncang manja. Sakit ya. Sakitnya. Pertanyaan saya simpel loh. Muhammad siapa yang dimaksud di situ? Nama Muhammad siapa yang dimaksud? Saya hargai kalau Kristen menolak kenabian Muhammad, saya hargai. Saya nggak akan maksa. Makanya saya tanya, kalau bukan nama Nabi saya itu ya. siapa? Natali, izinkan saya baca dengan utuh ya. Boleh? Saya Baca dengan aja, utuh ya. baca aja. Ya, saya mute dulu. Ya, baca lah. Kalau Mau ngebaca belajar di yang banyak. mute. Kalau ngebaca itu jangan di mute. Ih, blow on. Siapa yang mau dengerin lu ngebaca kalau di mute? Aduh, kacau ini. Dia mau baca tapi di mute ya. Memang nggak ada modal ya. Makanya udah aku bilang banyakin perangkat. Nggak usah perbanyak Tuhan, perbanyak perangkat. Jangan nekat diskusi, nggak punya perangkat. Aduh, parah. Ini keserupan lagi nih si Angel ini, Angel wis. Kalian bertiga masa ngadapin satu orang mu'alaf cerdas ini terguncang kalian. Terguncang lah, di Bible-nya aja tertulisnya kok. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Ya di tab-tab layar teman-teman posting ulang, di share-share dan love orange jangan lupa ya, di follow juga Bunda Natali ini ya, silakan di follow. Yang punya kopi lempar kopinya, yang punya jahe lempar jahenya. Ya, ayo, Lempar gas. kopi, lempar jahe. Angel gimana tadi di bawah kok tantrum sekali, kok naik jadi diem? Kenapa tiba-tiba naik jadi diem? Di bawah tadi udah tantrum banget. Aduh, sinyalnya pun juga. Coba naik di tiang jemuran sana, naik di tiang jemuran dulu biar sinyalnya bagus. Ayo. Gak jelas suaramu. Kawin? Oh, mau kawin. Kalau mau kawin yang dibahas jangan Hagai 27, bahas Yeskiel. Itu baru cocok buat kawin. Jangan bahas Hagai kalau mau kawin ya. Naik-naik udah birahi banget. Kalau mau kawin jangan baca Hagai, nggak nyambung di situ. Alam lagi nangis dia. Mana kami? Don't worry, boleh dibantu don't worry. Aduh, ini anak pupuk naik satu lagi. Januari kalau disuruh bicara nanti nggak berhenti lagi dia bicara, Kang. Dari tadi tahu sendiri dia bicara udah nggak nyambung. Disuruh baca juga cuma tenang. Apalagi ini nih ya, saya siapa nih? Edward.
Wow. Selamat malam. Wow. 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 Selamat malam. Kan kalau orang sinting mah gitu, siang ini, pagi ini disebut malam juga. Emang sinting. Kebanyakan tidur siang di malam hari, Kang. Jadinya Iya. gitu. Maklum aja lah. Oke, Kristen kok tiba-tiba naik jadi santun dan anteng gini ya? Ada apa ya? Edward? Ya sayang. Iya. Sayang katanya. Udahlah, nggak usah menggatal di sini ya. Ayo silakan. Tadi ini saya diskusi di Hagai 27 di akar kata yang saya bongkar tadi. Ternyata definisinya itu adalah the name Muhammad. Tolong dong, itu the name Muhammad siapa yang dimaksud ya? Ya sayang. Jijik kali aku dengarnya. Kawin. Kenapa ya pada birahi-birahi ini ya? Kenapa naik-naik pada birahi ya? Gini lah ya memang ya. Kalian kalau memang sudah kepentok data, nggak bisa bantah. Kenapa kalau kalian itu kalau nggak gila keserupan gitu loh? Kenapa kayak gitu? Bisa nggak sih kepentok terus berpikir gitu kan? Berpikirlah, jangan tiba-tiba gila keserupan. Itu aja dari tadi. Kenapa ya? Kok bisa ya ada Dene Muhammad ya? Kalau saya sih nggak mau lah itu nama nabi saya di kitabnya orang oten-oten gini, bukan lah. Kan oten-oten itu kan kitabnya kan bukan Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, bukan Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Jadi itu jelas bukan nabi saya. Cuma saya tanya itu nama siapa lagi? Nama Muhammad siapa yang di situ kan? Siapa? Pingsan sudah Alan? Iya Alan pingsan. Mencret dia, macet ya. Yang jadi mualaf lagi antri, ya antri. Makanya ya dengan adanya diskusi kayak gini coba dilihat teman-teman ya. Tiap hari ya, insya Allah tiap hari Bang Zuma tuh syahadatin aja orang-orang ya. Saya lagi baca Natali, jangan framing. Oh baca, udah terus udah ketahuan itu Muhammad siapa yang dimaksud? Ya kan masuk ember lagi kan, nangis dan nangis. Kalau nggak tahu, mending bilang nggak tahu aja deh daripada nanti tiba-tiba tantrum. Berserak ya mereka ya, berserak guys. Ya buat yang nonton ya, yang di channel YouTube ya, ayo yang lagi di channel YouTube manapun jangan lupa mampir ke channel YouTubeku Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah ya. Jangan lupa pastikan sudah like dan juga subscribe, di-share sebanyak-banyaknya. Yang mau siarkan debat saya narasumber, silakan, itu semua free bebas. Saya tidak minta biaya apapun, tidak dimintai perpuluhan atau apapun ya. Tidak meminta kontribusi apapun, silakan di-share sebanyak-banyaknya, di-upload, di-live-kan sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita semua sama-sama mendapatkan amalan jariahnya, pahala jariahnya ya. Amin. Oke, sambil menunggu Alan yang sebentar lagi detik-detik ya, ada ambulans nggak? Ambulans oten mungkin di bawah bisa ngangkut Alan. Kayaknya udah nggak tertolong ya. Oh iya, nanti kan ya, ini ada Gus Gosam ya mengingatkan saya ya. Ini Gus Gosam ini yang undang saya. Sebentar, diam dulu. Saya mau pengumuman dulu buat saudara-saudara saya ya. Buat saudara-saudara saya yang di area Solo dan sekitarnya, insya Allah kita ketemu ya, insya Allah bulan depan ya. Sekitar pertengahan bulan ya, insya Allah kalau jadwalnya nggak berubah, pertengahan bulan Desember kita ketemu ya. Semoga lancar ya di area Solo dan sekitarnya, bisa ketemu dengan saya ya, mualaf Natalia Iriani yang membuat oten-oten tadi pada berserak dan ketakutan ya. Oke, Alan mau ngomong apa? Lokasi di mana Bun? Insya Allah nanti info selanjutnya nanti di-share ya lokasinya ya. Dua versi. Satu versi bahasa Indonesia dan versi Inggris. Oh, itu terjemahan lagi yang dibaca. Saya bilang original teks sekalian akar katanya yang kau buka. Iya, tapi sama. Itu sebenarnya merujuk pada Tuhan. Karena yang berfirman itu Tuhan. Tuhan? Oh, jadi nama Muhammad itu Tuhanmu? Bukan Tuhan. Ternyata nama Muhammad itu Tuhannya dia, ternyata Kang Satria. Allah berfirman. Enggak gitu. Kamu ngawur. Kan saya tanya tadi nama Muhammad itu siapa? Mulai ngawur. Aku baca dengan jelas bahwa di situ dibilang Tuhan yang berfirman. Aku akan menggoncang
Aku akan menggoncang. Iya, bukan yang ini. menggoncangkan Kamu- itu kan Tuhan. Terus yang datang kepada Ya, segala yang bangsa itu terpuji siapa? itu Punya. Tuhan dong. Yang Enggak, terpuji itu Tuhan. enggak. Tuhan enggak bilang aku Bukan- yang datang. bukan- Enggak, kau jangan bukan ngibul orang. sini, kau jangan ngibul sini, kau jangan ngibul sini. Ah, Baca kamu boleh terjemahan masih ngibul. aja ngibul. Saya buka data, Boleh saya buka ngibul. data. Kau cuma baca tapi kau lupa datamu yang kau baca. Saya buka. Oke ya. Nih ya, Hagai 2:7 ya. Kita lihat ya, terjemahan LAI itu menulis begini. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Tuhan ya yang menggoncangkan. Baik, kita baca selanjutnya. Sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Jadi ini bukan Tuhan yang datang. Kok kau bilang Tuhan yang datang? Mana di sini aku yang datang? Mana ada? Mana ada Tuhan yang datang? Kau jangan ngibul lah di sini. Yang mengguncangkan iya Tuhan, tapi yang datang bukan Tuhan. Mana mungkin Tuhan datang lagi ke dunia? Kau ini mau mencret lagi apa? Jadi orang jangan ngibul lah. Tuhan itu juga nggak bakalan bisa bumi ini nggak bakalan bisa menyimpan Tuhan muncul ke dunia itu nggak bisa. Pakai Ya. terjemahan baru. Pakai terjemahan baru. Itu pakai terjemahan KJV, baru coba. tadi yang saya buka. Coba Iya, kau yang buka saya datamu buka. di sini. Coba kau buka Enggak. datamu coba. Terus kalau Coba saya kau buka buka nanti datamu. tutup lagi. Kalau saya Ah, buka ya derita tutup. lu, aku tutup lagi. Kau minta terjemahan baru. Tadi yang udah aku tunjukin terjemahan baru. Kau nggak usah ngibul di sini. Enggak, Kamu enggak bilang ngibul. lagi Tuhan yang datang. Aduh, makin kemana-mana Copy. nih orang. Saya copy ke live ya. Saya copy ya. Saya Waalaikumsalam. coba copy. Coba Apa abang lagi yang bisa copy minta ke tolong baca TB baru. Nggak ada yang mau nolong Baca kamu di sini. Ke saya. Bisa minta tolong baca. Oke. Ya. Hagai 2. Dia bilang Tuhan yang datang. Wow. Itu terjemahan apa itu? Aduh, janganlah. Nggak ada lah kayak gitu bunyinya. Terjemahan buku. Nggak ada ya. Nggak ada. Makanya ya, Alan, kalau kamu nyuruh saya baca, saya sudah baca berkali-kali ya. Dan saya tampilkan juga datanya dari kamu tadi. baca tadi saya udah buktikan kamu salah di kejadian 7 kok. Kalau Matius kamu 7 kok. buktikan salah, kamu buka datamu. Ayo kita buka bareng. Aku di sebelah Bahasa sini, kamu Indonesia sebelah Matius sebelah 7 situ. kamu salah kok. Nih dia bilang aku salah. Silakan buka datamu untuk mengkoreksi data saya ya. Ada-ada aja dibilang data saya salah. Dia bilang data saya salah guys. Kita buka. Ini TB ya. TB terjemahan baru Hagai 2:7. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Di situ terjemahan LAI bukan Tuhan yang datang, barang yang datang kalau terjemahan LAI. Tuhannya dikatain barang. Ini gimana sih? Ya, yang saya baca sebab beginilah firman Tuhan. Itu Mana buka dulu datamu, Sebab buka dulu. beginilah firman Tuhan. Buka dulu datamu, baru bacot. Kau kalau mau koreksi saya, kau buka data pembandingmu yang mau mengkoreksi data saya. Kalau Sudah nggak saya bisa, baca, sebab beginilah firman Tuhan. Aku akan menggoncangkan. Jadi kalau masa sih Nabi Anda itu Tuhan kan bukan. loh. Yang menggoncangkan itu Tuhan. Terus yang datang ini Sebab- siapa? ya, Saya nggak kamu bilang baca- Nabi saya. Ini dari tadi nggak nyambung Ya, juga nih makanya online ya. kamu Sebentar, buka kau diam dulu, dulu, kau itu diam dulu. itu nggak Kau utuh diam itu. dulu, diam dulu. Diam dulu. Dari tadi saya sudah disclaimer ya. Walaupun saya menemukan di Hagai 2:7 di sini yang namanya segala barang yang indah-indah ini, walaupun dilihat akar katanya itu tertulis sebentar. Pakai data ya. Walaupun di sini tertulis dan nama Muhammad, saya tidak pernah mengklaim ini nabi saya. Justru saya bertanya, ini nama Muhammad siapa yang dimaksud? Kan bukan nabi saya. Kok bilang saya mengklaim nabi saya? Bukan, saya nggak ngeklaim nabi saya. Saya tanya, ini the name Muhammad siapa? Itu Itu ayat yang itu saya tidak tanya. utuh. Yang kamu buka itu tidak utuh. Sebab Tidak beginilah firman utuh. Tuhan. Oh, yang saya buka tidak utuh. Memang Bible-mu ini berarti ada yang beda lagi ya berarti ya? Bukan. Parah. Yang saya pegang itu saya udah bandingkan dengan yang versi bahasa Inggris sama. Itu sebab beginilah firman Tuhan. Aku akan menggoncangkan. Alan ini maunya apa? Kitabnya sendiri dibantah. Alan maunya apa? Seperti apa maunya? Pertama dia baca tidak utuh. Ini Makanya utuh, ini Bacanya ada oke tertulis. ya. Ini ada. Ini saya baca ya sampai titik ya. Enggak, kamu buka Tadi ini saya udah aja. baca dan sampai titik udah selesai. Sebenarnya tadi saya sudah baca sampai titik selesai, tapi karena Buka dia nggak nyambung. versi TB. Saya baca lagi. TB Ini yang TB, benar. ini TB monyong.
Iya nih, saya pegang kok bahasa Inggris Iya, sama juga. Saya udah lihat kok 2000 kan. Iya ya udah, aku buka ya. Saya udah Aku buka, lihat aku 2000 baca. kan, kok. Iya, ini aku baca yang TB. Ini lo lihat, ini TB, kelihatan jelas lo TB 1974. Itu TB, itu Nih, TB. Alan dengerin kelihatan ya, nih. Alan dengerin. TB Hagai 27. Saya baca sampai titik ya, sampai selesai ya. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi memang di sini firman Tuhan semesta alam, Tuhan yang berfirman. Lihat ya, di sini Tuhan yang berfirman. Tapi apa firmannya di sini? Tuhan Anda mengabarkan akan ada yang datang. Akan ada yang datang kepunyaan segala bangsa. Itu yang Tuhan Anda sampaikan di dalam Hagai 27. Ternyata saya lihat, apa sih kepunyaan segala bangsa ini? Apa sih yang datang ini kok diterjemahkannya barang yang indah-indah? Apa ini barang indah-indah yang kepunyaan segala bangsa? Saya lihat akar katanya kok Dene Muhammad. Dene Muhammad ini kok kepunyaan segala bangsa? Kan kamu nggak percaya Muhammad untuk segala bangsa. Saya tanya, kalau bukan nama Nabi saya, ini Nabi siapa? Ini nama Muhammad siapa? Kan bukan Nabi Muhammad saya kan? Lalu Muhammad siapa yang dimaksud ini? Itu loh yang saya tanya. Kalau kamu baca Alkitab itu nggak nyambung. Itu pemaksaan. Kau yang nggak nyambung. Kau yang nggak nyambung. Nggak nyambung itu kau paksakan aja, cocok logi aja. Paksa gimana? Iya memang. Coba. Kalau Mau dibaca oke. secara utuh, Kamu lihat. Kamu bilang saya maksa. Ini nih, Kamu bilang kopi saya punya maksa. saya nih. Ini yang Ngapain kopi punya kau? Ngapain pun kopi punya kau? Waduh, data kau sampai mana? Dataku sampai akar kata, sampai original teks dan akar kata. Ngapain aku ke punyamu? Nggak level, nggak level. Nggak level kau. Kita lihat ya. Kita lihat. Ini ada kode-kodenya untuk original teksnya, bahkan sampai akar katanya. Iya, Akar orang paham. kata. Kali kau tuh mau buka itu punya Kristen kok, sumber Kristen kok. Ya punya Kristen ini memang yang saya buka. Ya, tapi kemudian kamu lihat lagi di teks yang lain yang utuh, tulisan ayat yang utuh itu seperti apa? Ayat yang utuh itu berfirmanlah Tuhan. Udah aku saya akan baca tadi berfirmanlah Tuhan semesta alam. Ini kuping ini memang kafir-kafir gini ya. Saya heran ya, kenapa sih Kristen-Kristen yang diskusi sama saya ini kok begini ya? Waktu zaman Yesus yang katanya Tuhan datang ke dunia ya, melihat orang penyakitan, orang buta bisa melihat ya, orang lumpuh bisa berjalan. Lah ini orang Kristen diskusi sama saya, tadi telinganya baik-baik tiba-tiba tuli, mata yang tadinya bisa melihat tiba-tiba buta. Kenapa kayak gitu kalian? Janganlah Kamu kayak framing gitu. juga. Coba kalau kamu diskusi juga yang sehat, kamu Saya juga, diskusi sehat pakai data. Kamu Sudah saya baca. Itu Sudah satu saya logika loh. baca ya. Ternyata kamu kayak Kemudian gitu loh kamu aja. loh. Sekarang ini. Kamu Sekarang paham nggak sekarang diam. Kamu menyerang pribadi bukan menyerang argumen. Gimana saya nggak nyerang pribadi? Kamu menyerang pribadi saya duluan. Kamu bilang nggak saya baca utuh, padahal sudah saya baca utuh. Kamu memfitnah saya. Kalau saya bilang, Dan saya menampilkan menampilkan data pun secara utuh. Sekarang Saya kita kalau klik di bilang sini. itu Udah nggak diskusi yang salah. ilmiah. Kita klik di sini. Kau kalau sakit itu deritamu ya. Enggak. Kau kalau sakit itu deritamu. kan Ini saya buka ya. Di sini ada kode-kodenya ya. Ya, di sini ada kode-kodenya ya. Saya lihat di sini. Ini ada yang kepunyaan segala Kamu bangsa. bilang itu enggak istimewa Natali. Enggak mau buat kamu kelihatan hebat aja, itu Ya, bagian memang saya sekolah hebat. aja. Kau ngeliat saya hebat kan? Memang saya hebat. Enggak. Namanya Kau juga nggak ada mualah. hebat-hebatnya, bahasa Mualah Indonesia hebat aja dong. kacau. Berhenti menyembah manusia ya hebat lah. Gimana sih lu? Orang bahasa Indonesia memahami mati setuju aja salah tadi kok. Udah lah, kan loncat lagi. Kau nggak usah nangis lah. Nggak usah nangis lah. Udah diam. Ini ya, saya klik ya tutorial ya buat Kristen-Kristen biar pinter kalian ya, biar pinter lah ya. Walaupun kemungkinan untuk pinter itu sedikit ya. Coba ya, ini saya klik ya, angkanya kita klik di sini. Ini langsung saya bongkarkan loh. Ini framing Kalian aja kalau ini. di gereja pendalaman Alkitab aja nggak sampai kayak gini loh. Saya pernah ikut pendalaman Alkitab, Enggak. saya Kristen nggak sampai kayak gini. Iya, Ini tapi bukan ilmu ini sumbernya lebih kayak mahal kamu loh yang daripada ngawur. yang diajarkan pendeta kalian ya. Alamak. Pendeta kalian nggak pernah ngajarin kayak gini. Harus kuliah teologi dulu kalian. Ini saya ajarin. Begitu diklik, Kamu kita klik ajarin, lagi kamu from sekolah ya. apa? Kita klik ya. Kamu Ternyata ini sekolah apa, Natali? Kemet, asal mula ya kita Yang lihat. ngawur aja ini. Kemudian Cocok di sini ada referensi. Kalau kita lihat Sebentar dulu. jenis Boleh nggak? kata, Abang, boleh nggak saya diizinkan ini noun bicara maskulin. sebentar Diam aja? dulu dong, jangan jenggong dulu dong. Memang data Boleh itu nggak menyakitkan. saya? Diam dulu Itu dong. kan dia ulang-ulang aja, udah ulang-ulang itu. Karena kau belum pintar, saya mau edukasi di bawah. Ini ilmu mahal. Diam kau.
Ya. Wah, ilmu Jadi apa tinggal kok baca diklik. yang sudah ada? Ya, tinggal diklik ya. Nah, kita lihat ternyata Hebrew word-nya. Hebrew Abang, word-nya cara hamad. dong. Ya. Hebrew word-nya hamad, kita lihat. Terus ini bentar. Ya, ini biar enak. Ini kenapa sih kok nggak bisa gini? Kok miring dia? Nah, gini kelihatan nih jelas nih ya. Hebrew word-nya hamad. Ya. Nih, kita lihat definisinya. Definisi ya. Ini kan cuma ngomongin yang tadi kode-kodenya. Oke, kita ke sini. The Arabic Hamida means praise and the name Muhammad comes from the root. Jelas dong? Jelas lah. Masa nggak jelas ya? Jadi yang saya tanya, tapi nggak ada Kristen yang bisa menjawab ya. Nggak ada yang bisa menjawab. Baiklah, saya Nggak hargai bisa karena memang ini menjawab. ilmunya terlalu tinggi ya. Yang Allah saya tanya berfirman ini kok dan itu Muhammad bicara ini tentang siapa? Allah Nggak bisa kok. dijawab. Nggak apa-apa. Bukan, Nggak itu apa-apa. bicara tentang Allah. Ya, Bang Alan silakan bicara, tapi dengan catatan pakai data, nampilkan data. Kalau data dibalas dengan atau dijawab dengan cocokmologi atau asumsi, itu nggak apple to apple, Bang. Ini kan yang disajikan oleh Bunda Natali ini data. Abang kalau mau ngomong silahkan pakai data, Bang. Iya, datanya akar katanya dong. Mungkin akar katanya definisinya ternyata bukan itu. Kau punya data yang lain. Iya, pertama gini, Hagai itu kan Data. Yang Enggak, saya sebentar buka dulu. akar kata, buka datanya. Sabar dulu, Ayo. boleh nggak kamu diam dulu? Kamu diam Data dulu. Data dulu. Lu kok nggak bisa diam sih kalau orang ngomong nggak bisa diam sih? Data dulu. Pertama gini loh, Bang, Pak. ini diskusi, Bang. Diskusi itu memerlukan data yang akurat. Abang ini kan Iya. mewakili jutaan Kristen di Indonesia. Cobalah Abang berpikir secara cerdas, Bang. Kalau Abang tidak menampilkan data, sama aja Abang dengan mengolok-olok ajaran Abang sendiri. Masa data dibantah Enggak. dengan cocokmologi, dengan asumsi liar, Bang? Ini Bukan, diskusi itu loh, Bang. tidak. Iya, pertama gini, Bang. Yang buat terjemahan Enggak gini, Bang. itu. Abang sadar nggak Abang ini mewakili kekristenan, Bang? Sadar nggak, Bang? Ditonton oleh ribuan Iya, orang. tapi boleh nggak saya jelasin dulu? Sebentar, Kalau saya nggak sebelum jelasin, kamu repot bicara, dia. saya tanya dulu. Ini pertanyaan saya satu nih. Kamu punya datanya apa enggak? Iya, data kan saya bisa buka itu semua dari tadi. Punya Nggak ada datanya yang apa enggak merujuk ke akar katanya? Muhammad. Punya datanya enggak akar kata? Itu nggak ada yang merujuk ke Muhammad kok. Punya datanya enggak akar katanya? Iya, akar kata, tapi kan tidak Punya merujuk. datanya. Yang saya tanya punya Secara datanya akar teks itu katanya. tidak merujuk kepada Punya orang. data akar katanya enggak? Ya, iya itu akar kata itu bisa aja anugerah Punya banyak, data iman akar banyak, katanya tapi itu nggak? nama juga. kata anugerah, Bang. Masa akar kata? Gini. Kalau enggak punya Gini, datanya gini. mending diem, Bang. Mending Gini diem kalau bang, enggak punya datanya. gini, boleh saya jelasin supaya Enggak, datanya dulu. Punya mau data akar menggunakan katanya enggak? pemahaman yang sama. Kalau punya data akar Iya, saya katanya punya silakan data banyak, jelaskan. kamu- Gini loh, Kalau boleh enggak nggak? silakan turun. Punya datanya Ada enggak? banyak kata di Punya dalam datanya nggak? Alkitab yang kemudian Hah? diambil jadi Dah. Selesai. Ya. Ya, mending turunin. Iya, turunin aja. Karena kalau bicara nggak ada datanya, udah saya kasih kesempatan berkali-kali loh. Dia nyuruh saya ulang-ulang, saya bacain ulang-ulang gitu kan. Tapi karena memang nggak punya datanya, ya udah dibuang aja. Karena kalau mau jelaskan pun silakan, tapi data dulu baru bacot. Jangan data dibantah dengan bacot doang. Nggak ada data. Nangis ya otennya ya, nangis. Ludah rohani biar waras. Iya, bagus diturunin memang. Bahas apa sih kok ayel-ayelan gitu? Hah? Gak usah sok cantik ya Angel. Angel gak usah sok cantik. Diskusi udah berjalan, gak usah sok cantik. Bisa jawab nggak pertanyaan saya? Kok ayel-ayelan aja. Ya saya udah, lihat. tinggal dijawab pakai data. Tinggal dijawab pakai data. Punya datanya nggak? Keren, Bunda Natali pagi sarapan sate domba 20 tusuk. Sampai kekenyangan aku. Sampai begah ini perut, kebanyakan makan oten nih.
Sok cantik kan, Angel kan naik sok cantik dia. Di bawah tuh tantrum gitu kalau typing, tapi gila udah naik udah sok cantik dia. Sok cantik. Jadi gitu kalau makan sate domba enak. Bahas apa sih tadi? Yang satu jawab ini, yang satu jawab itu. Udah, nggak usah sok-sokan lugu lah. Bahas apa sih tadi? Kalau nggak mampu ya udah tinggal bilang aja bahas yang lain, Mbak. Aku nggak mampu bahas yang tadi. Selesai masalah. Pokoknya seperti itulah. Yesus sudah Pokoknya. membuktikan dirinya seperti Tuhan. Udah toh. Pokoknya. Yang penting imani aja ya Bang ya. Saya mau tanya, ayo. Tanya malaikat Jibril tuh tempatnya di mana sih, ayo? Malaikat Jibril. Tempatnya Kang di mana? Santang, aku mau diajak suamiku dulu pergi ini, jangan diturunin tapi ya. Cuma sebentar sih, insya Allah nanti gabung lagi diskusi ya. Jangan diturunin ya. Iya, Mau aman. pergi dulu. Saya pamit Jangan dulu ya. dirungkatin juga. Enggak, aman. Ya, Saya tahu. lanjut ya. Yang di YouTube lanjut ya, kita lanjut. Kenapa Bang? Kok turun? Kenapa turun Bang? Ya, don't worry, dibuka mute-nya Don. Don't worry. Don't worry, dibuka mute-nya bro. Don't worry, be happy. Ya, tidak pernah akan bahagia. Ya. Karena terlalu banyak Tuhannya. Ada 3 boyband. Ya dibuka mute-nya Bang. Don't worry, dibuka mute-nya, don't worry. Jangan jadi berhala di atas. Apa Anda terguncang? Kalau Anda terguncang tinggal ngomong lagi. Nanti saya tuntun. Asyhadu. Ayo. Sini. Terguncang kan? Dengan data-data dan fakta-fakta yang disajikan di pagi hari ini sampai siang ini. Berarti lab saya tidak sia-sia ya. Bisa membuat para oten-oten terguncang keimanannya ya. Masya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bukan pada mulanya firman ya. Aduh, ini ada pelanggaran lagi. Ngalamin. Maaf, lab Anda dibatasi untuk beberapa penonton karena Anda terlalu ganteng untuk open cam, takut para cewek tergoda. Waduh, pelanggarannya nih. Kacau nih pelanggaran nih. Masa harus open cam saya? Aduh, TikTok emang benar-benar kacau. Ayo sambil di tab-tab layar teman-teman, tab-tab layar, posting ulang, di share-share, dan jangan lupa nih, love oranye digas ya, love oranye ya, biar komalnya hidup itu ya, Masya Allah. Itu rokok bukan, itu pelanggaran TikTok yang iri sama saya. Ya jangan lupa ya, di follow juga akun Bunda Natali ya, Masya Allah, dia tukang bubukin oten sampai berserak gitu oten-oten. Oten ngeyel aja bubuk tadi ya, berapa oten tadi? 3 oten. Ayo teman-teman ya, yang Kristen yang mau diskusi silahkan naik ya. Ini ada si Don Worry, kayaknya dia butuh napas buatan kayaknya ya. Harus manggil si Luga nih, biar ngasih napas buatan. Saya naikin otennya satu-satu ya. Agak noise sedikit di sini nggak apa-apa ya. Saya naikin satu-satu otennya ya, biar tertib. Soalnya kalau mereka 3 nanti kayak Tuhannya keroyokan. Ayo naik aja ke sini, jangan malu-malu ya, jangan malu-malu. Kita di sini tempat belajar ya ini ya, kuliah gratis buat kalian semuanya, Masya Allah. Ini yang naik kebanyakan Muslim ini, cewek lagi yang minta naik kebanyakan. Wah apa ini? Alan sini naik lah, Alan, naik lagi lah. Tapi jangan asumsi ya. Rokok kali itu bukan, ini muka saya ditandai sama TikTok. Saya nggak ngerokok ini, nggak ngerokok. Itu muka saya ditandai sama TikTok. Iri itu TikTok ini, biarin nggak apa-apa lah. Kalau orang-orang Muslim kan cerah-cerah, auranya keluar ya, beda sama oten. Udah mau petak mukanya ini, kelam lagi. Ini kayak si Don Worry ini kayak kotak amal perpuluhan di gereja, mukanya petak. Dibuka mute-nya, Don Worry. Jangan pingsan dulu, kita butuh hiburan. Gimana sih? Jangan pingsan dulu lah. Ayolah kalian ini yang cerdas, kalau mau diskusi itu yang cerdas, yang pintar gitu ya, bisa biar bisa menunjukkan kalian ini mewakili Kristen loh.
Bayangin aja yang nonton ribuan dari TikTok, belum di YouTube gitu kan, belum nanti tersiar terus. Wah, ini kalian ini mewakili agama kalian, jadi jangan asal jawab, jangan asal framing, dan jangan mempermalukan agama kalian loh. Kita cari otenya yang cerdas kok nggak ada ya? Apa pada mualaf semua yang cerdasnya ya? Naik aja sini, naik aja yang mau diskusi naik. Kalian bertanya aja, dan temanya ini nih. Aku dan Bapak dua, ini temanya. Ada tanda tanya di situ, berarti ini bentuknya pertanyaan ya. Betul nggak aku dan Bapak ini dua? Jangan sampai kalian menjawab bukan dua tapi tiga. Itu bahaya. Itu bahaya. Itu lebih kacau itu. Pitras tarik ke room, nggak mau dia, udah dijambak juga nggak mau. Dia jadi bunny typing aja. Gua ini andanya di mute aja ya si Pitras ini ya, biar dia minta naik. Nggak usah ngomel di bawah lah, kayak apa aja ngomel di bawah, kacau kalian itu. Ayo naik ke sini kita diskusi aja ya, biar mengedukasi teman-teman yang di bawah. Bidikan kita itu bukan kalian, tapi teman-teman yang di bawah yang menyaksikan live ini ya. Bayangin aja live ini disiarkan di beberapa YouTube besar loh di Indonesia ini ya. Jangan sampai kalian mempermalukan agama kalian sendiri. Oke? Nah, Bang Lan. Yo, sama gua sekarang. Halo. Bang, Ya, halo. saya udah baca sabda. Iya. Saya baca kenapa? di situ noun feminim, kata benda perempuan. Oh gitu. Jadi Noun feminim, cemda buat tadi yang perempuan. udah ngomong itu noun feminim. buat perempuan itu ya. Sejak kapan nama Muhammad perempuan, Bang? Bukan, saya udah baca sabda itu noun feminim untuk cemda. Cemda yang untuk tadi perempuan. kan tunjukin kan? Aduh, Enggak, kalau alah. saya punya dua device, saya tunjukin dong. Saya bingung tuh dia pakai yang mana. Ya udah, saya nggak bukan apa-apa lah. sabda, itu Ya noun udah. feminim loh. Apa? Noun Pusing feminim, ya. kata Ya, benda noun perempuan. Bukan Iya. maskulin ya. Bukan maskulin. Bukan maskulin. Nah, apakah itu feminim? Nah, coba, itu dia, coba. Saya buka tuh, sabda sama kayak dia. Nggak Enggak, itu apa-apa. Ya. Balan nggak apa-apa. Kita ada hiburan jadinya, Balan. Sejak kapan nama Muhammad itu perempuan adalah ada abang di ranah. Abang. Nangis sudah. Nangis karena di situ tulisnya non feminim. Iya. Jadi menurut Tulis abang saya itu, lah, Natali. iya. Saya nggak Ya tahu udah. dipakai sabda Abang, apa itu. Bang, jadi menurut abang nama Muhammad itu perempuan, Muhammad Sumiati gitu ya? Bukan, aku baca di sabda tadi itu ditulis cemdax itu non feminim. Ya udah lah, nggak apa-apa. Nah. Ini temanya ini sekarang nih. Aku dan Bapak dua sama saya sekarang. Sama siapa? Sama Anda. Ya boleh. Enggak, aku dan Bapak adalah satu. Dua. Dua dari mana? Kata Yesus. Buka aja. Oke, saya buka ya. Saya tanya ke Yesus nih. By the way, tolong kasih tahu Natali, saya udah buka tuh sabda itu. Ya Itu udah, nanti Natalinya lagi keluar nanti. Aku dan Bapa adalah dua. Yohanes 8 pasal 16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Ya, ini garis bawahi. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Jadi aku dan Dia adalah penghakiman. Sebentar, saya tidak mau jawab pertanyaan tertutup. Loh, nggak mau jawab sih? Jawab dulu dong. Gimana sih lo? Jebakan. Ini data Kan kok udah jebakan. Ini data loh. Ini datanya. Gua liatin ya. Diam dulu. Lu mau bantah kitab lu sendiri? Nih baca. Ini datanya nih. Baca. Pribadi itu. Lu baca. Ini udah gua tampilin. Lu baca. Buka bahasa aslinya. Ini Tadi baca. baru tampilin Udah aslinya tuh. baca dulu.
Bentar dulu, lu tampilin kayak Natalia aja, tampilin asli. Ya ini baca dulu. Ya, udah saya udah baca. Ya Udah udah dengar sok tadi. yang keras bacain yang keras. Saya tanya ke Jangan Anda, malu lah. Kok baca kitab sendiri kok malu? Gimana sih lu? Ini bacain. buka bahasa aslinya, Bo. Ini baca Buka bahasa baca. aslinya. Iya ini Mana? baca ini. Ya udah buka aslinya. Ya ini baca dulu nanti gua buka aslinya, baca dulu. Ya, aku dan Bapak tadi mana tuh? Sorry, ini mataku agak Oh, pantes. Berserak guys matanya guys. Ini baca yang keras. aku menghakimi, dengar, aku menghakimi. Dan jikalau menghakimi ini itu depannya cuma dibaca Allah. dulu dong, depannya dibaca dulu dan jikalaunya Ya. gimana sih? Aku menghakimi itu artinya aku Allah. Dan jikalau dulu baca kok nggak mau dibaca dan jikalaunya? Maka penghakimanku Nggak mau dia baca dan jikalaunya. Ih malu dia malu guys. kalau aku menghakimi dan jikalau aku menghakimi, yang menghakimi cuma Tuhan. Kok Maka ditambah-tambah ayat sendiri kok ditambah-tambah gimana? Jangan ditambah-tambah dong yang tertulis dibacain kok ditambah-tambah sih? Yang penghakimanku tertulis itu dulu benar. dibacain, jangan menambahkan ayat tuh. Kayak LAI aja tuh orang nambahin ayat tuh. Ini baca dulu. Tapi aku bersama-sama. Itu kalau nambah ayat. Udah, aku udah baca itu. Nggak ada bersama-sama. Udah bersama-sama dengan dia yang mengutus aku kan? Nggak ada bersama-sama. Ini lihat nggak ada bersama-sama loh. Bersama dia yang mengutus aku, dengannya baca. Kok lu ayat sendiri kok malu dibaca? Aneh Kristen ini. Ayat sendiri kok malu dibaca? Gimana sih? bersama dengan dia yang mengutus aku. Nah, dia yang mengutus aku itu siapa? Kita cari dulu. Iya, dia yang mengutus aku siapa? Dia yang mengutus aku siapa? Bapak. Dia sama Bapak satu atau dua? Satu. Yang menghakimi itu cuma Allah. Oh, yang menghakimi Allah, yang tidak menghakimi siapa? Yesus tuh punya 3 jabatan supaya Anda tahu. Oh, jabatannya apa aja? Imam, Nabi dan Tuhan. Imam, Nabi Tiga dan jabatan. Tuhan. Oh, itu Iya. jabatannya Allah imam, Nabi dan Tuhan. Di mana jabatan Tuhannya di mana? Tenggelam. Jadi aku bersama dengan dia yang mengutus aku, kata dia satu. Dia yang mengutus aku, yang mengutus aku itu adalah aku loh, katanya gitu. Ya Alan ya, yang mengutus aku itu adalah aku berarti. Sebentar, aku buka perjanjian lama yang menulis tentang bagaimana Allah mengutus firman. Lari ke perjanjian lama. Di PB-nya nggak mau dia. Gimana sih lo? Iya, nggak bisa. Ini kan interlink, Bang. Nggak bisa satu. Kita lihat interlinknya. Bukan interlink. Ya, sebentar ya. Intercom, bukan interlink, intercom. Coba kita pengen tahu aja. Jadi dia yang mengutus aku itu adalah aku. Dia itu adalah aku. Jadi aku dan dia itu satu, kata si Allah. Bahasa Indonesianya belajarnya di mana ya? Jangan-jangan dia sakit. Elan, jangan Bentar. Lagi cari ayatnya dulu, bentar ya. Cari Lan. Wah senang saya diskusi sama Alan ini, santai ternyata Alan ini ya. Aduh, kenapa tadi kayak emak-emak baru main medsos? Saya harus nutup merocosnya. Ya Kalau udah. diskusi pelan-pelan, kita pelan-pelan. Ya udah sok pelan-pelan buka. Aku dan dia itu satu, buka. Ini saya agak noise gak ini? Yuk dibuka yang ini yang apa yang jujur ya, diskusinya yang jujur ya. Jangan sampai diskusinya nggak jujur ya. Kalau nggak jujur saya nggak tahu juga. Oke,
Hadir kembali. Udah sampai di mana pembahasannya? Oh, baru hadir lagi Don Dori. Berarti 2 oten ya, silakan gas. Coba Wah, baca keren nih. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55. Yesaya 55 nomor BH 11. Saya baca ya, Yesaya 55 11. Bentar, yang muslim jangan minta naik dulu dong, yang muslim ya. Ini saya jadi nge-lag, dibatalkan aja permintaannya ya, yang muslim ya. Yesaya 55 11 saya bacain. Demikianlah firmanku. Ku-nya ini siapa? Ku-nya siapa? Tenggelam lagi. Senang saya kalau ngebully-bully kayak gini, enak, senang. Lanjut aja baca, saya dengar sambil saya buka. Iya. Karena saya pakai satu device. Sambil ini, iya satu device. Ini kan saya bacain, ya saya bacain nih. Iya baca. Ya saya bacain nanti sambil ini aja. Duh, ini kenapa sih? Bentar-bentar. Yang bicara ku itu kan bicara Bapa. Oh, Bapak. Berarti yang berfirman ini adalah Bapa. bukan Yesus. Bukan ya. 3 pribadi loh, kita pahami. Ya udah, bukan berarti intinya bukan lah, udah gitu ya. Intinya bukan. Oke. Demikianlah firmanku, punya itu adalah Bapa. Yang keluar dari mulutku, mulutkunya itu adalah Bapa. Ia tidak kembali kepadaku, ya, punya itu adalah Bapa. Jadi Bapa itu tidak kembali kepada Yesus dengan sia-sia. Firmannya tidak, firmannya. Lagi dibacain. Ya. Ya, lagi dibacain. Baca utuh aja, Abang, nggak usah buat tafsir. Ya, enggak, saya nggak pernah mentafsir. Yang mentafsir kan kalian, saya membacakan. Saya baca dari awal ya. Oke. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi Bapak ini menyuruh Yesus Firman. untuk, ya, menyuruh Yesus. Firman kan Yesus. Iya. Menyuruh Yesus untuk, Tadi baca utuh. ya untuk apa? Tadi ayatnya bilang apa? Ayatnya? Ya, Bilang ayatnya untuk, tadi bilang apa? Untuk ngasih apa namanya, ngasih wejangan ke umat-umatnya, ke Kristen, bahwa cuma ada satu Bapa, satu Allah, yaitu yang patut disembah, yaitu Bapa. Udah selesai. Nah, tenggelam Dia lagi. akan berhasil. Loh. Apa yang akan dia lakukan? Iya, akan berhasil. Apa yang akan dia lakukan akan berhasil. Betul. Jadi apakah tidak mungkin ayat itu jelas? Jadi Bapak bahwa mengutus, jadi Bapak Allah mengutus siapa? Bapak bisa mengutus siapa? mengutus firman-Nya. Ah, Bapak Allah mengutus siapa? firman-Nya kan? Allah mengutus Firman-Nya. firman. Firman ini Firman. Tuhan bukan? Firman ini Tuhan Firman bukan? itu gini, saya jelasin. Mulai. Firman itu Allah. Mulai Firman main itu adalah Allah sulap. sendiri. Nggak ada. Firman itu adalah Allah, nggak ada. Nggak ada. Baca Yohanes 1 ayat 1. Nggak ada. Nggak Pada ada. mulanya Firman itu adalah Allah. firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman Oke. itu adalah Allah. Oke, Yohanes 1 pasal 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Yang dikandung oleh Maria Firman ini itu firman adalah atau Allah? Allah. Oke, yang dikandung oleh Firman Maria itu ini. adalah Allah. Oke, firman itu adalah Allah. Yang dikandung oleh Maria ini firman atau Allah? Yang dikandung adalah, baca lagi. Mulai main silat mulai. Sebentar, itu ada 2 personal di situ. Nah, kan 2 kan? Lu aja mengakui itu ada 2, bukan 1. Nah, lu kejebak dengan Kristus omongan lu itu sendiri. Lu kejebak dengan yang- omongan lu sendiri. Sabar, Lu kejebak sabar, dengan sabar omongan lu dulu. sendiri. Lu bilang Bukan. tadi ada 2. Nah, kejebakan. Bukan. Kejebakan. Bukan kejebakan. Ah, mampus. Yang kan kamu mampus. tanya, ya Kristus itu 2. Ah. Kristus itu punya 2. 2 natur. Dia kejebak dengan omongannya sendiri, guys. Dia mau ngelak-ngelak kemana Dua itu? natur. Enggak, saya enggak bilang itu. Yang dikandung oleh Oke. Maria tadi saya mau jawab. Oke, gua mau tanya Dua sekali natur lagi. itu- Gua tanya sekali lagi ke lu, tapi harus jujur ya. Lunya harus jujur. Yohanes 1 pasal Iya. 1, pada mulanya ada firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Yang dikandung oleh Maria ini firman atau Allah? Jujur lu. Maria, sebentar. Jujur, Firman itu jangan pada sebentar, generasi jujur sama manusia. gua jujur. Sebentar, saya pakai ayat lain lagi. Sebentar, jangan dulu. Kok jangan dulu? Pertanyaan gua, fokus ke pertanyaan gua. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah.
yang dikandung oleh Maria ini firman atau Allah? Ayo jawab. Jawab jujur lu. Kalau enggak gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya simpel kalau diskusi sama gua mah pakai data, pakai ayat. Ditanya Yohanes 1, bukan ayat lain yang ditanya itu, jawab itu. Iya, jawab itulah. Dia loncat-loncat kalau sama Kristen ini, aduh, bikin malu dia. Malu saya sebagai Islam ya melihat Kristen kayak gini. Mencret lu. Sampai di mana pun gak bakal nemu tuh lu bantahannya. Lu bantuin, don't worry. Kasihan tuh teman lu. Menggap-pegap tuh butuh napas buatan. Kasih dulu napas buatan tuh teman lu. Buka lagi Yohanes. Ini kan mau jawab pertanyaan. Udah lu kan? bukan nyuruh gua dari tadi nyuruh terus lu kayak Tuhan lu aja tukang nyuruh. Ayo bos, jangan gitu bos. Kita kan berteman sebenarnya. Berbeda tapi kan kita boleh jadi teman yang Iya baik. makanya jadi teman jangan nyusahin Baca orang. Yohanes 1 ayat 14. Kok jadi teman nyusahin orang lu ah? Gak mau gua. Ya teman itu memang buat disusahin. Enak aja lu, emang Tuhan lu disusahin. Nah, ayo udah kau ini banyak kali. Baca dulu Yohanes 1 ayat 14. Oke, saya baca. Lu nyuruh dari tadi ke gua. Yohanes 1:14, gua baca ya. Firman itu telah menjadi daging. Nah, firman itu telah menjadi daging manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Sebagai anak tunggal Bapa. Pahami ya? Garis bawah. Orang Kristen itu memahami. Orang Kristen memahami dari sebagai ayat apa? itu. Sebagai apa? Bentar, ya. Iya, sebagai apa? Orang Sebagai Kristen, apa? boleh nggak aku jelasin? Kalau aku nggak jelasin utuh susah. Kalau aku mesti jelasin utuh dong. Kalau Ya udah, jelasin. Ini Ya udah, pertama. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Benar kan? Firman Ya. itu adalah Allah. Yang melekat pada Allah itu firmannya, ya kan? Tapi kemudian di Yohanes 1 ayat 14, firman itu mengambil rupa daging kan? Oke. Jadi kan ada dua. Oke. Dua Ya natur. udah, lu simpel-simpel sama gua, dipercepat kalau sama gua. Firman itu telah menjadi daging, oke? Dua Firman, kan? Berarti ada dua natur. Firman Orang itu telah Kristen menjadi percaya Maria itu adalah Theotokos. Sebentar, firman itu telah menjadi daging. Iyain dulu. Ya. Iyain dulu kan? Iya benar. Oke. Daging dan Bapa satu atau dua? Yang melekat pada Allah itu Enggak, firman. jawab dulu. Daging dan Bapa itu satu atau dua? Yang melekat pada Allah Daging dan Bapa itu satu atau dua? Nggak bisa. Denger, congor gua lihat. Daging dan Bapa itu Bos, satu atau dua? Jawaban itu bukan di pertanyaan tertutup. Nggak bisa dijawab begitu, bos. Nih jawab dulu, daging dan Bapa satu atau dua? Yang kemanusiaannya itu kan bukan Allah. Daging dan Bapa satu atau dua? Yang kemanusiaan itu bukan Allah. Daging dan Bapa satu atau dua? Yang kemanusiaan itu bukan Allah loh. Yang kemanusiaan dan Bapa satu atau dua? Kemanusiaan dalam pribadi Yesus ada dua natur. Saya klaim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya udah nyerah, Ustaz. Debat sama orang gila kayak gini. Waalaikumsalam. Ini hanya Anda tidak mampu menangkap aja, Bang. Ini yang susahnya di sini. Enggak, tapi yang di Yohanes 1:14 itu yang dimaksud siapanya? Yesus atau siapa? Firman-Nya. Firman itu siapa? Di dalam Yesus itu punya dua natur. Oke. Yesus itu Coba baca Yohanes 1:13. firman Allah dan manusia loh, dua loh. Ya udah, coba baca Yohanes Sepenuhnya Allah dan 1:13. sepenuhnya manusia. Ya udah, coba baca Yohanes 1:13. Abang baca aja, kalau saya buka ketutup nanti. Baca aja, dibaca, pahamin itu setiap orang itu siapa. Itu satu orang atau banyak orang? Yohanes berapa? 1:13. Sebentar ya. Orang-orang itu satu orang atau banyak orang? Ayo lo. Misalkan itu merujuk kepada Yesus. Di Yohanes 1:14-nya. Nah, itu kok kenapa Yohanes 1:13 itu setiap orang? Nah, lo.
Ayo lo. Ayo lo. Yang bukan dari darah maupun dari daging. Itu merujuk kepada siapa tuh? Ayo lo. Izin ketemu ya bentar, ketemu nanti terasa saya mut lagi ketemu. Ayo. Ayo ya nomor ya. Ayo lo. Siap-siap ketemu. Nah itu Alan gimana? Si Yohanes 1:13 itu merujuk kepada berapa orang di situ? Firman itu telah menjadi manusia, Yohanes 14-nya. Nah sedangkan di Yohanes 1:13 setiap orang yang dilahirkan itu. Coba Kang itu apalagi Kang pokoknya setiap orang lah itu. Itu merujuk berapa orang? Satu orang? Banyak orang? Itu dengan jelas ayat itu kalau baca di 12 itu bukan merujuk, itu bukan bicara Yesus. 12:13 itu bukan merujuk pada. Nah, berarti bukan Yesus doang kan? Bukan merujuk pada Yesus. 12:13 Ya udah 14 itu juga bukan. merujuk pada Yesus lah. Bukan 12:13 bukan merujuk. Baca baik-baik. 14 juga. Baca 14 12. juga tidak merujuk. Iya, 14 juga tidak merujuk kepada Yesus. Tapi banyak orang. Karena itu adalah firman, ucapan Tuhan yang bisa menjadi segalanya. Bumi bisa berfirman. Nah, kalau firman itu merujuk pada Yohanes 1 ayat 1. Tapi ketika Nggak ada, 12 itu dan 13 itu sinambungan, nggak boleh potong-potong gitulah. Kamu baca itu tulisannya besar apa enggak? Apanya? Baca itu huruf besar itu. Huruf besar Firman apanya? itu huruf besar. Bahasa Firman Yunani itu tidak huruf besar. mengenal huruf kapital. Iya itu huruf kapital yang di sebelahnya bukan? Yunani tidak mengenal huruf kapital. Alfabet Yunani tidak mengenal huruf kapital. Sejak kapan Yunani kenal huruf kapital? Kau buka teks asli aja supaya kita Nggak ada ini huruf kau buka kapital teks asli. Yunani. Gini, kau mau uji kan karena kamu bawa Yunani. Coba tampilkan teks aslinya apa? Yunaninya. Coba tampilin. Nggak ada huruf kapital. Di mana huruf kapital? Iya, tampilin aja kata firman di situ tulisan aslinya apa? Firman di situ. Taruh ya. Apa? Bentar. Ya logos ya udah, logos itu kan firman. Ya logos itu tidak merujuk kepada Yesus. Gimana? Iya, logos itu firman, baca di atas juga. Iya, Makanya ya, berarti kan Yohanes 1:14 itu tidak merujuk kepada Yunani Yesus. huruf besar. Itu ahli yang buat itu sudah paham, makanya dikasih huruf besar. Karena itu Iya, merujuk itu pada tidak merujuk logos. kepada Yesus. Logos itu merujuk pada firman. Iya, firman. Alamak, Bukan kau merujuk tahu kepada aja. Yesus. Iya, bukan soal huruf besar, tapi substansinya. Kata itu apa? Logos. Tetapi tidak merujuk kepada Yesus. Yohanes 1:14 itu. Iya, logos ngaco. merujuk pada Yesus. Kau mengambil rupa seorang anak manusia. Nah, Yohanes 1:13-nya itu Yohanes logos juga. 1:13 itu bukan bicara buat Yesus. Iya, itu logos juga. 13. Gimana sih? Kacau ini. Yohanes 1:12-13 itu merujuk pada kelahiran rohani orang-orang percaya. Tapi kemudian dia menjelaskan setiap orang. Coba Kakak baca Kang 13 Kang. Yohanes udah 13. baca 12. Coba baca kamu 12 bagian akhirnya bicara soal apa? Ya 13-nya lanjutan baca. dong. Jangan dipotong-potong. Ya 12 baca di bawahnya. Iya, sama 13 kamu baca. 14 lanjutan ya. 12 13 14 ya. Ya 12 itu bicara apa? Ya 13 bicara apa? Kedua, pertama kau udah ngawur soal Ke-13 saya tanya padahal logos itu kan. Ke-13 itu merujuk kepada siapa? 12 bicara apa? Ke-13 yang saya tadi 13. 13 bicara logos. Saya jelaskan. Logos itu bicara di coba kamu bilang Yohanes 1 ayat 1 apa? Setiap Firman itu ada orang yang lahir baca Baik dong. Bang Roji, saya akan jelaskan menurut pola pikir Anda ya, karena sebentar lagi saya mau turun ya. Anda berkata setiap orang, itu di ayat 13 tidak ada kalimat setiap ya, jangan ditambah-tambahin ya. Banyak orang itu. Oke. Nggak ada, banyak orang juga nggak Oh ada. ya udah gue bukain. Coba Kang Tambah-tambahin ya. Yohanes 13 Kang. Tenang ya. Di situ kalimatnya orang-orang. Iya orang-orang itu berarti satu orang atau banyak orang?
Nggak ada di situ kata banyak, ngerti nggak sih? Orang-orang itu menurut bahasa Indonesia itu banyak orang atau satu orang? Makanya, tenang, biar saya jelaskan. Sebentar lagi saya mau turun. Tenang ya, tenang. Iya, orang-orang itu banyak orang atau satu orang? Iya, tenang biar saya Sebenarnya jelaskan. sudah terjawab di ayat 12 akhir. 12 akhir itu terjawab. Ya, jadi nggak boleh dipahami Alkitab itu dengan cara liar, oke? Menurut KBBI versinya Kristen, ya dengerin, KBBI menurut versinya Kristen, orang-orang itu setengah, cuma setengah, bukan satu orang, bukan satu orang, setengah. Tenang. Orang-orang itu cuma setengah orang itu. Waktu saya nggak banyak kok di sini. Waktu saya nggak banyak. Sebentar lagi saya turun mau makan siang saya. Oke. Nah, ungkapan atau perasa orang-orang yang diperanakan bukan dari darah, ya. Perasa ini menolak gagasan. Pertanyaannya, orang-orang itu satu orang, dua orang, tiga orang, atau sepotong? Ini Biarin dia tidak jelasin berbicara dulu. jumlah. Ini tidak berbicara jumlah. Aduh. Kalau mau diajarin, tenang, jangan kejang-kejang. Oke? Loh, siapa yang kejam-kejam? Mending lu tap-tap layar aja deh. Lu tap-tap layar aja. Oke, udah. Aku tap-tap layar aja ya. Ya, Sambil tap-tap makan layar. siang ya. Iya, Ambil makan pertanyaan siang. orang-orang itu banyak orang atau satu orang? Tap layar. Sudah. Orang, Oke. karena dibilangin ini bukan berbicara jumlah kok. Ya makanya kan di situ kan 14-nya bukan firman itu telah menjadi manusia, itu merujuk kepada banyak orang, bukan hanya Yesus saja. Itu nggak ada hubungannya ayat 12 dan 13 dan itu nggak ada hubungannya ayat 14, paham? Adalah ngaco. Gimana Tidak sih? ada hubungannya. Ustaz Alif udah monitor kan? Udah Ayo monitor? lanjut ketemu, lanjut ketemu. Diajarin malah Muter-muter di ngeyel. situ. Aduh. Udah. Susah memang ini. Monitor. Kabur. Turun. Menurut Ya, Ustaz sebenarnya Alif, gini ya. saya tanya dulu ke Ustaz Alif. Sebenarnya- Menurut Ustaz Alif kan cerdas baca ya. ayat itu baik-baik. Orang-orang itu satu orang atau lebih dari satu, Tan? 0,5. Itulah. Makanya saya juga bingung. Itu kan Sebenarnya- menunjukkan kalimat jamak itu. Orang-orang itu kan berarti Itu jamak. orang-orang yang diperanakan bukan Iya. dari darah dan daging. Iya, artinya bukan merujuk kepada satu orang. Itu kan kalimat yang diulang 2 kali. Misal istri-istri, oh berarti banyak gitu loh. Sebenarnya itu pelajaran kita mudah dipahami kalau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kan gitu. Nah, lalu berikutnya, misal kalau saya izin menyebutkan ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah itu ketika Allah menghendaki sesuatu, berfirmanlah Allah, jadilah maka jadi. Nah itu Tuhan berfirman tuh jadi. Misal kalau saya buka kitab Anda, berfirmanlah Tuhan maka terang itu jadi. Berfirmanlah Tuhan jadilah terang maka terang itu jadi, kan gitu. Itu kalau kita buka kitab Anda ya, ketika membahas tentang firman. Begitu juga jadilah gelap dan sebagainya. Terang itu jadi, jadilah cakrawala maka cakrawala itu jadi. Dan terus Tuhan menentukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya berdasarkan Tuhan itu berfirman. Nah ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan berfirman jadi, maka jadilah dia. Ya ketika Tuhan berfirman bahwa Tuhan hendak menciptakan Yesus, jadilah Yesus. Firman itu jadi Yesus. Kalau kita coba menghubungkan antara kitabnya teman-teman Kristen yang dipakai perjanjian lama dengan perjanjian baru, ya sebenarnya nggak rumit-rumit kita paham. Saya yakin nggak rumit, sederhana sekali. Pelajaran yang sederhana kalau diperumit ya memang akan rumit. Ibarat mau nulis angka 1 diputar kiri kanan muter bulat gitu dan seterusnya, itu bikin rumit sendiri. Padahal kita sederhanakan aja inilah. Sederhanakan, jangan dibikin ruwet, jangan dibikin rumit, ya kan? Jadi ketika Tuhan berfirman, jadilah sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Itu sederhana kayak gitu. Betul Bang Alan? Betul. Gini loh, pertama tadi saya tuh kan bilang itu Nah, kan? jamak. Ya Itu silakan jamak. diperumit. Enggak rumit. 1-5 itu bicara tentang proses inkarnasi, itu tadi jelas. 6 itu bicara soal tadi Yohanes Pembaptis yang datang sampai dengan ayat 13. Ayat 14 itu menegaskan kembali ayat 1 di atas. Jadi yang tadi ngomong itu ngaco itu. Yang siapa tadi?
Rosi itu dia nyampur-nyampur kesinambungan. Kok saya lagi? Kamu baca baik-baik 1 sampai 5 itu bicara 13 proses setiap inkarnasi. orang-orang yang 6 itu dilahirkan bicara soal tanpa Yohanes darah dan sampai dengan ayat daging 13. dan firman Coba itu kamu telah lihat menjadi dulu. manusia. Itu merujuk kepada itu merujuk kepada 13, nggak merujuk kepada 1. Gimana sih? Enggak, kamu baca dulu 6 sampai 13 itu bicara soal apa yang dilakukan Itu oleh masih satu Yohanes. perikop, masih satu perikop. Perikopnya itu sampai 18. Bocah, Gimana kalau sih? kamu nggak paham, ini saya jelasin nih. Ya, lu yang nggak paham anjir. 1 sampai 5 itu bicara dengan jelas tentang Itu proses masih satu firman itu menjadi perikop, manusia. masih satu perikop. Iya, Kecuali udah ke 19. Oke, Jelasin 1 sampai 5. satu paket ini, biar 1 kamu sampai paham. 5. Kamu lebih paham aku Pelan-pelan. Ya, Ya, boleh saya pelan-pelan jelasin masih dia diam pagi, dulu? pelan-pelan. Oke. Iya, Pertama, betul. coba kalau Gini Bang Alan, jelasin. gini Pak Alan, sebentar. Iya, ini saya tengahin dulu sebentar. Gini loh. Di situ kan dikatakan bahwa di dalam Yohanes 1 kan yang Anda bahas, Yohanes 1 Iya. nomor 3-nya misal kalimatnya begini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kan gitu ya? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, pertanyaan saya sederhana sekali. Yang menjadikan segala sesuatu di sini itu siapa? Ujung-ujungnya Yesus yang diketung. Pertama gini Bang, kalau jawaban saya itu kan jelas ya. Kalau saya memahami, saya orang Tritunggal. Saya Trinitarian. Saya pahami Bapa, Anak, dan Roh itu satu kesatuan. Proses penciptaan itu melibatkan 3 pribadi ini. Itu baca dari Kejadian 1 udah ada. Jadi ketika bicara penciptaan itu melibatkan 3 pribadi. Pribadi yang dimaksud ini bukan pribadi yang dimaknai oleh Sigmund Freud abad 18. Pribadi Sigmund Freud itu pribadi yang terpisah. Joko beda dengan Amir, beda dengan Budi. Itu pribadi yang terpisah. Pribadi Allah itu pribadi yang tidak terpisah. Saya, diri saya, fisik saya, pikiran saya, roh saya itu satu. Saya tidak bisa dipisahkan. Bisa dibedakan fisik saya dan pikiran saya. Saya bisa dikenali lewat orang melihat wajah saya, atau orang pun bisa mengenali dengan dengan warna suara saya. Orang pun bisa mengenali dengan cara berpikir saya. Itulah saya, meskipun berbeda tapi saya satu. Saya nggak bisa bilang bahwa dia itu merujuk pada satu, itu Allah Tritunggal. 3 pribadi dalam satu hakikat. Jadi tidak ada penciptaan tanpa 3 pribadi itu. 3 pribadi itu satu kesatuan dalam proses penciptaan. Nah, oke, Ketum, izin nanya, Ketum, pribadi itu apa sih? Oke. Kalau pribadi itu yang tadi saya udah jelasin ke Anda, pribadi nanya bukan Ketum. Sigmund Freud. Sekali, bukan nanya lu. Sekali pribadi itu apa sih? Coba dalam bahasa Indonesia. Jangan kasih aku pertanyaan lebih dari Oten aja udah pusing. Enggak apa-apa, Nih, Alif. Biar gini ya, enggak apa-apa. Saya enggak teman-teman. pusing kok. Ini kan Ya, soal teman cara kita Krista, ini ya. iya, gini loh. Maka di dalam itu. Jadi Saya ingat sebenarnya itu mereka itu terpisah. Di situ kan tertulis segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kalau kita merujuk membaca kitab Perjanjian Lama, itu kan banyak dijelaskan. Akulah Tuhan, ya kan, yang menjadikan segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, menghamparkan bumi. Sampai Tuhan bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Itu ada kalimatnya loh seperti itu. Misal di dalam Yesaya 44 nomor 24. Nih, saya bacakan ya. Yang membentuk engkau sejak dari kandungan, akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi, siapa yang dampingi aku? Seorang diri. Maka nggak ada yang lain. Yang membentuk manusia sejak dari kandungan. Baik, Yohanes 1 nomor 3,
segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Di 14, firman itu telah menjadi manusia. Ada yang menjadi manusia. Maka pertanyaan saya wajar dong ketika saya tanya, siapa yang menjadikan manusia ini? Berdasarkan firman Tuhan. Coba Alat dijawab, kan, Bang. gini, coba baca di Kejadian 1 itu sebenarnya 3 pribadi itu udah ada. Ada Roh, ada Bapa, Nggak ada. ada Firman. Itu 3 itu ada. Di dalam Kejadian Nggak ada, 1 Bang, nggak ada. Ada, baca aja. Jangan ditanya lagi. Jangan. Kalau ada 3 pribadi, Yahudi udah terhitung semua. Oh, kalau soal gini, pertama begini, beda-beda itu biasa. Bang, eksegesis 3 pribadi, tugas hakikat Trinitas itu baru ada di abad kedua, itu pun baru dicetus rumusannya selesai di abad keempat. Sementara kitab Kejadian itu kalau kita lihat zaman Nabi Musa kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi. Nggak nyambung mau bahas Trinitas ke situ. Minusnya aja 2000 tahun hampir kurang lebih. Nah, nggak nyambung ke sana nih. Kalimatnya tadi saya bacakan. Yesaya 44 nomor 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Mestinya teman Kristen itu paham kalimat tanya ini, itu kalau bahasa kita itu kalimat sarkas. Bahwa memang tidak ada yang mendampingi dia karena dia sudah seorang diri. Menciptakan segala sesuatu. Maka pertanyaan saya, firman itu telah menjadi manusia, maka siapakah yang menjadikan manusia ini? Yang membentuk manusia sejak dalam kandungan. Siapa yang membentuk manusia sejak dalam kandungan? Tuhan yang seorang diri. Apakah Yesus pernah dikandung? Pernah. Apakah Yesus yang sebelumnya tidak ada menjadi ada? Iya. Apakah dia menjadi manusia? Betul. Maka di sini kalau buka Yesaya 44 nomor 24, yang membentuk Yesus itu Tuhan yang seorang diri, sebagaimana Tuhan yang menciptakan alam semesta ini seorang diri. Abang gini, kalau abang baca Gampang kok. Gini Bang Alif, kalau abang baca Alkitab, abang hanya comot-comot satu, itu abang memang akan repot, nggak bisa paham. Kalau saya cara berpikir ini kan soal cara kita memahami, pasti beda. Abang nggak bisa menggunakan cara berpikir Quran dan abang menggunakan itu dalam cara berpikir membaca Alkitab, nggak bisa. Demikian sebaliknya, saya pun nggak bisa memaksakan cara berpikir Alkitab untuk dipaksakan di Quran. Itu nggak fair. Saya tidak bisa melihat ayat itu berdiri sendiri karena Alkitab itu saling berhubungan. Dan kalau abang baca di dalam Alkitab, Yesus menyatakan praeksistensinya tuh banyak. Muliakan aku sebelum kemuliaan yang engkau berikan sebelum dunia ada. Dulu sebelum dunia ada itu artinya sebelum ciptaan terjadi. Artinya Yesus itu praeksisten sebelum ada ciptaan. Firmannya itu dia udah jelas loh bicara loh. Praeksistensi itu banyak. Kalau mau sebelum juga dong. Abraham ada. Bahkan ada orang Yahudi ingin melempar Yesus ketika Yesus bilang sebelum Abraham ada, aku udah duluan. Ada. Orang Yahudi bilang umurmu baru berapa? Belum sampai 50. 50 tuh angka untuk orang boleh menasihati orang lain. Itu di dalam tradisi Yahudi. Nah sebenarnya Yesus sudah menunjukkan praeksistensinya banyak Bang. Makanya nggak bisa baca Alkitab hanya satu ayat nggak bisa. Kita itu cara baca itu ayat ini, oke, ayat mana lagi? Itu cara bacanya orang Kristen, nggak bisa satu ayat Bang. Kalau satu ayat jadinya kayak abang. Kenapa saya masih tetap Kristen? Karena cara baca saya melihat Alkitab begitu. Beda cara pandang kita, nggak bisa abang pakai cara Quran untuk abang pakai kacamata yang sama ke Alkitab. Nggak nyambung kita. Sampai dunia. Ya udah, biar nyambung lu baca dari kejadian, keguguran, kehamilan, kecelakaan, kebakaran sampai wahyu. Lu baca sekarang. Baca. Saya udah baca, makanya saya paham. Ya udah baca lagi. Nggak main, kalau baca itu nggak sampai waktu kita selesai. Tapi yang jelas, itu lu tahu.
Praeksistensi saya bilang tadi tuh si tadi siapa tadi yang pagi hari ada Kang Ujan kalau nggak salah. Itu Yohanes 10 kalau nggak salah ayat 5. Saya tidak mempermasalahkan praeksistensi, Bang. Tadi saya narasi itu pakai dalil. Anda sudah bermenit-menit satu ayat pun tidak ada yang kau baca. Mau saya baca? Mau saya tunjukin praeksistensi? Loh, saya tidak membantah praeksistensi di muka bumi. Saya tidak membantah itu. Ya. Yang saya tanyakan tadi, Anda baca ketika di dalam kitab Yesaya, Tuhan itu satu membentuk manusia sejak dalam kandungan. Yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi, itu seorang diri. Lalu Tuhan bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Nah, pertanyaan saya, ada nggak yang mendampingi Tuhan selain yang seorang diri ini? Gitu aja saya tanya. Ya Bang ya, bentar ya. Itu ketemu, itu seorang diri itu banyak atau satu orang itu? Seorang diri itu seorang lah. Ya berarti kan satu entitas ya. Takutin nanti dibilang kan ada 3 itu di situ nanti. Kalau dia tidak merasa kalimat sarkas, kalimat sindiran dari Tuhan, siapakah yang mendampingi aku, tapi dia justru memberikan pendamping selain dari yang seorang diri, memang berarti benar. Ayat ini nggak berlaku untuk mereka. Nggak berlaku. Karena ini kalimat penekanan. Sebelumnya dia mengatakan bahwa aku yang membentangkan semua ini, aku yang menciptakan semua ini, yang menjadikan segala sesuatu, bahkan manusia di dalam kandungan pun Tuhan sendiri yang membentuk. Saya tidak pakai perspektif Al-Quran loh tadi. Nah, baru saya pakai Al-Quran. Makanya Al-Quran menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Di situ jelas ayat Al-Quran mengabarkan tentang Allah menciptakan manusia, mengurus manusia dan segala sesuatu, menghamparkan bumi. Wala taj'alu lillahi andada. Makanya janganlah engkau memberikan sekutu, menjadikan sekutu bagi Allah. Itu jangan, nggak boleh. Itu Al-Quran. Nggak ada orang Kristen bilang ada 3 Allah loh. Nggak ada. Siapa orang Kristen yang bilang ada 3 Allah? Nggak ada. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada. Jadi janganlah engkau menjadikan sekutu bagi Allah. Jangan. Karena Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang ada di muka bumi. Yang membentuk manusia sejak di dalam kandungan. Al-Quran menyebutkan apa? Walladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang membentuk manusia dari rahim sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Tuhan yang dikenalkan oleh para nabi itu memang Tuhan yang esa, Tuhan yang membentuk manusia sejak dari kandungan, bukan Tuhan yang dibentuk di dalam kandungan. Jadi yang ada di dalam kandungan manusia itu karya Tuhan, itu ciptaan Tuhan. Bukan itu Tuhan. Saya tanya deh Bang Alan, menurut Anda ada sesosok bayi? Ini Anda jawab. Anda jawab ya. Menurut Anda, apakah bayi yang dikandung oleh ibunya yang bernama Maria, apakah bayinya itu sebagai Tuhan atau sebagai ciptaan Tuhan? Pertama orang Kristen percaya kalau ini saya agak lebar dikit ya Bang ya. Kalau orang Kristen percaya itu kan Maria itu Theotokos. Theotokos itu artinya Bunda Allah, ya kan? Bahwa yang dilahirkan itu kan fisiknya itu kan manusia, tapi yang firman itu kan menjadi manusia. Ada 2 natur di situ Bang. Tetapi yang lahir itu fisiknya itu manusia, sepenuhnya manusia. Kita kemudian gini, kita tuh tidak percaya bahwa ada 3 Allah. Nggak ada orang Kristen percaya 3 Allah Bang. Saya buat analoginya begini Bang. Saya Allah. Bang,
Jangan diperlebar dong. Bukan, karena nggak bisa saya menjelaskan konsep. Enggak, saya pertanyaan harus menjelaskan saya, konsep Tritunggal itu. yang dikandung oleh Bunda Maria itu hasil dari bentukan Tuhan atau Tuhan yang membentuk manusia tersebut atau Tuhan itu juga? Itu kan karya Roh Kudus pertama. Itu kan karya Allah di dalam proses kelahiran itu. Oke, berarti itu karya dari Tuhan yang Maha Esa, betul? Tetapi yang dikandung itu firman juga ada. Bayi, Firman yang dikandung itu bayi. Natur itu. Natur itu kan ada Lah iya, dua natur. bayi yang dikandung itu karya dari Tuhan. Bener nggak? Iya, ada dua natur bahwa prosesnya itu kan prosesnya bukan proses biologis alami. Iya kan? Proses kelahirannya itu kan bukan proses. Kan sudah diklaim oleh Tuhan, akulah yang menjadikan manusia sejak dari kandungan. Iya, bahwa Membentuk. kan bukan proses biologis normal. Iya, bukan proses biologis. Apakah Bukan yang proses biologis dikandungnya? Betul, udah paham Bang, udah paham, nggak perlu ditekanin lagi, udah paham itu bukan hasil hubungan. Pertanyaan saya, bayi yang dikandungnya itu karya Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Di dalam firman itu yang melekat pada Allah kan firmannya. Jadi ada dua natur di situ, natur kemanusiaan dan kealahan. Yang Bayi lahir yang bentuk dikandung. manusia itu ya manusianya. Manusia. Natur kemanusiaannya. Berarti manusia yang lahir itu karya dari Tuhan, betul? Iya, bahwa itu pekerjaan tiga pribadi itu. Kok jadi tadi dikatakan yang seorang diri. Wih, kok jadi tiga pribadi? Ya, diri saya, fisik saya tetap satu pribadi kan? Saya dalam diri saya. Apa ada dua saya? Satu kan? Berarti itu dalam Tritunggal. Berarti Saya dalam pribadi diri Yesus ada tiga pribadi. Yesus itu dua natur. Ada tiga dong. Pribadi yang kedua, pribadi firman itu kan? Pribadi yang kedua Yesus ada tiga. Yesus satu pribadi dong, pribadi firman. Dalam diri Yesus ada apa aja? Ya? Ada tubuh, Ada kemanusiaan dan kealahannya. ada tubuh, jiwa dan roh. Iya. Ya sama kau. Iya sama. Nah, manusia atau bukan? Bedanya dia roh Allah, saya bukan. Ya kalau gitu bukan 100% manusia. Sepenuhnya manusia tubuhnya. Oh, tubuhnya manusia, rohnya Tuhan. Iya dong, dalam dirinya, dalam kemanusiaan itu kan pribadi yang unik. Makanya dalam penjelasan tentang Tritunggal, analogi tentang Tritunggal itu orang paham tidak sepenuhnya semua orang bisa menjelaskan. Gak ada yang paham di dunia ini tentang Tritunggal. Kalau bisa dijelaskan dengan detail, maka bukan Tritunggal lagi namanya. Itu Bapak Gereja sudah mengatakan begitu. Kalau Allah itu bisa dijelaskan semua hal tentang Allah, tentang kemisterian Allah, Allah bukan Allah. Loh, Karena dia tadi, bisa dijelaskan. Bang, tadi yang jadi manusia itu siapa tadi? Dua, ada yang jadi manusia itu kan firman. Yang jadi manusia firman. Nah, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, betul? iya. Nah, berarti firman itu sudah tidak ada, sudah menjadi manusia, betul? Enggak, firman itu bukan tidak ada, sebenarnya sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kayak mah. Makanya mungkin. Iya, memang susah Bang kalau Abang. Ya kan susah. Susah untuk dipahami. Saya paham. Bahwa Abang susah memahami itu. Abangnya Susah. paham nggak? Abangnya paham nggak? Paham. Kalau saya nggak paham, saya udah malak. Bang. Yang menjadi daging itu apa? Firman. Firman. Berarti rohnya belum ada. Iya. Baru jadi daging. Iya, tetapi itu tidak menghilangkan kealahannya. Ya kalau gitu berarti yang daging manusia itu adalah Tuhan. Dua natur. Natur manusia. Kenapa natur jadi Allah. dua? Kan sudah jadi daging. Dua natur, Bang, nggak bisa. Itu ada dua natur di situ, Bang. Nah, di mana penjelasannya jadi dua natur? Yesus menjelaskan pertama, Yesus melakukan banyak hal ketika Yesus bilang, akulah jalan keselamatan dan hidup. Nah, apa hubungannya dengan dua natur? Sebentar, Yesus lagi menyatakan, Yesus menggunakan frasa ego eimi. Frasa ego eimi itu frasa yang sama yang digunakan ketika Allah memperkenalkan dirinya pada Musa.
Eye asyar eye. Itu frasa yang sama. Eye asyar eye itu versi Ibrani. Ketika Yesus bilang itu dia selalu gunakan frase yang namanya ego eimi. Jadi jangan salah ketika dia bilang akulah dia, itu ego eimi. Ego eimi itu sama dengan dia mengatakan Kenapa jadi akulah dia, hei? enggak, bukan. Saya lagi jelasin. Jadi memang gini loh. Ya susah apa kalau yang ditanya? Mana dalilnya kalau Yesus itu mengaku dirinya punya dua natur, Ce? Ih, waktu Yesus bilang dia tidak berdosa, hanya Allah yang tidak berdosa tuh. Aku tidak berdosa. Waktu Yesus bilang mengampuni dosa, terus kayak gitu dibilang dua natur gitu? iya kan ada kalian yang bisa cuma ngampuni dosa tuh cuma manusia. Cuma Allah. Yohanes 20 nomor 23. Jikalau kamu bisa mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jadi teos juga. Enggak, janganlah diasumsikan. Kasihan loh anak Bunda Maria ini. Gimana baca ulang? Baca di atas ya. Jikalau Yohanes engkau berapa? mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Yohanes berapa? 20, 23. Coba kau baca. Itu kalau dalam Islam itu muamalah itu konsepnya ya, ketemu ya. Aduh pusing gua. Enggak, jangan. Kasihan loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tuanya aja nggak gini-gini amat merumuskan anaknya. Ini malah orang lain 2000 tahun kemudian anaknya dibikin dua natur. Kasihan loh. Udah jelas-jelas. Kalau merujuk kepada dalil, Tuhan itu yang seorang diri, yang membentuk manusia sejak dari kandungan, yang membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Ternyata kalimat tanya ini, di dalam pemahaman orang Yahudi memang tidak ada yang lain, tidak ada Tuhan itu Esa. Tapi kalau untuk Kristen ternyata memberikan jawaban, ada lagi naturnya selain dari Tuhan yang Esa itu. Itu kan bahaya namanya. Makanya Al-Quran tadi berpesan, wala taj'alu lillahi andada. Janganlah engkau menjadikan sekutu bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu yang menjadikan semesta ini. Walladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia telah menurunkan air dari langit, hujan. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Karena itu janganlah engkau jadikan sekutu bagi Tuhan. Padahal kamu itu udah tahu. Kurang apa ajaran para nabi ini? Sudah sederhana tentang ketuhanan, Tuhan itu Esa, dibikin rumusan baru. Rumusan baru, udah kubilang tadi, baru lahir di abad kedua. Itu setelah Yesus tidak ada itu. Bang Alan, tahu nggak sejarah Trinitas itu siapa yang bikin? Siapa apa? Sorry. Una substansia persona. Itu Tertullianus. Iya, persona, una substansia. Ya. Kan gitu. Nah, itu siapa yang bikin, tahu nggak? Tertullianus orang pertama yang mengkonsepkan kata tentang Trinitas. Lah itu tahu. Baru di abad keberapa? Tapi sebenarnya begini Bang, sama aja. Jangan tapi lah. Pertanyaan saya gini, kata tauhid. Kalau Bang, apakah penjelasan Yesus tentang ketuhanan itu belum jelas? Sehingga baru dirumuskan di abad kedua yang sama sekali tidak dikenal oleh Yesus. Bahkan dia itu adalah seorang penyembah berhala berkebangsaan Yunani yang merumuskan tentang tiga Tuhan. Apakah tentang ketuhanan di dalam kitab Anda Perjanjian Lama yang begitu banyaknya tidak cukup untuk menjelaskan siapa itu Tuhan? Tertullianus itu seorang uskup, Pak. Iya, Tertullianus itu seorang uskup, baca dengan baik. Ya iya, karena kan dia convert jadi Katolik, Bapak Gereja pertama, Bapak Gereja pada abad kedua. Makanya jangan ada framing dia seorang. Iya, dia pada akhirnya seorang uskup. Kemudian dia sebagai penyembah apa sebelumnya?
Iya itu belakangan, tapi yang punya menjelaskan dia pada akhirnya seorang uskup. Dia kan uskup. Betul, akan diakui, betul. Itu kan Sejarah bapak-bapak mencatat, mencatat ya, Trinitas itu kan diperkenalkan oleh Tertullianus di abad kedua. Dia itu Iya, betul. seorang penyembah berhala yang kemudian menjadi seorang filsuf dari salah satu filsuf Bapak Gereja Katolik. Iya. Yang pada abad ketiga mengajarkan ilmu ketuhanan. Dia yang menyimpulkan Konsep bahwa tentang Trinitas itu dia. pertaburan dalam Alkitab, Bang. Konsep Trinitas itu Nggak ada. Iya, Nggak ada, justru kan ini jelas. Trinitas itu baru dibentuk di abad kedua sampai abad ketiga sampai abad keempat. Tahu nggak, Roh Kudus baru Boleh nggak masuk saya jajaran bicara? ketiga Tuhan itu di abad keempat. Boleh nggak saya bicara dulu? Kalau abang bicara saya Boleh dong. dipotongin ya susah juga. Pertama begini, itu kan sama aja. Saya tadi tanya kata tauhid juga nggak ada di dalam Quran, tapi konsep tauhid ada kan? Sama konsep Trinitas itu ada dalam Alkitab, tapi kata Tritunggal itu baru ada setelah abad kedua oleh Tertullianus. Sama aja. Tapi bahwa Trinitas nggak ada itu juga Oke. salah. Ketika Yesus mengatakan Saya tanggapi dulu ya. amanat agung, perintah amanat agung, nanti abang bilang, oh itu ada di dalam kodeks, apa itu tidak ada, itu sisipan. Enggak, dalam kodeks lain itu tuh ada bagian yang hilang, tulisan yang hilang, yang kosong. Jangan bicara manuskrip Itu aja. ada. Saya lupa kodeksnya, tapi ada itu. Gini Bang, Yesus Bang. waktu bilang, jadikan seluruh saya bangsa sampaikan dulu murid. tadi nyinggung Al-Quran. Boleh nggak saya lanjutin dulu supaya jangan terpotong? Boleh. Nah, abang tadi bilang zamannya Yesus nggak ada. Waktu Yesus perintah buat amanat agung itu dalam nama, dia nggak bilang dalam nama-nama. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Itu amanat agung loh. Amanat agung itu sebelum Yesus terangkat ke surga itu perintahnya loh. Tritunggal itu disebutin dengan jelas. Dia bilang bukan dengan nama-nama, tapi dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Tritunggal itu udah ada, namanya aja yang belakangan. Udah gitu Bang. Oke, baik. Pertama, mengenai kata tauhid yang perlu dipahami oleh teman Kristen. Di dalam Islam, Al-Quran menyebutkan Allah itu Ahad. Allah itu Esa, yang tiada Tuhan selain Dia. Ilmu memahami tentang Tuhan itu Esa dijelaskan oleh Nabi kami, ada dalam hadisnya disebut sebagai tauhid. Bahwa kita memahami tentang ilmu ketuhanan bahwa Tuhan itu Esa. Itulah disebut tauhid namanya. Karena Tuhan itu memang sudah Esa. Kita memahami tentang Tuhan Esa disebutnya ilmu tauhid. Nah, di dalam kitab Perjanjian Lama berkali-kali ayat bertaburan disebut Tuhan itu Esa. Tuhan itu seorang diri. Tetapi masuk ke dalam agama Kristen nggak Esa lagi. Ada tiga, tapi tiga itu satu. Oke, saya baca di sini ya. Saya baca di sini. Tidak bermakna tunggal loh. Ehad itu kesatuan loh. Banyak di Alkitab itu bicara ehad. Astagfirullahaladzim. Jangan asumsi nanti kepanjangan Bukan kau. asumsi Ini saya loh. baca. Nanti saya tunjukin yang kata ehad itu yang artinya bukan satu tunggal bisa. Nanti ya. Oke. Karena tadi kan banyak ini saya baca. Ini saya baca sejarahnya nih. Trinitas itu berasal dari kata Latin trias yang berarti tiga. Karena itu kata ini hanya berdasarkan Ngomong kosong banyak saja kau. filsafat Yunani. Ya, sabar Pak ya. Bapak di atas ngomong saja, kosong duduk banyak. manis. Ngomong kosong Ya nanti banyak. Bapak biarkan tumpahkan unek-uneknya, nggak apa-apa, nggak usah turun ya. Nih, di sini dijelaskan diperkenalkan oleh Tertullian di abad kedua dan abad ketiga sesudah Masehi. Ngomong kosong Seorang banyak. penyembah berhala yang kemudian menjadi seorang filsuf dan salah satu bapak gereja Katolik yang pada abad ketiga mengajarkan tentang ilmu ketuhanan. Jadi Trinitas itu baru diajarkan di abad ketiga. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, di sini dijelaskan, ini tentang Trinity ya, websitenya ya, bukan dari Muslim. Nah, di sini dijelaskan apa? Tentang konsep Tritunggal itu diambilnya dari mana? Dari 1 Yohanes 5 nomor 7. Banyak pertanyaan yang tidak terjawab mengenai ajaran Trinitas ini. Pertanyaan yang paling lazim adalah di mana ajaran dalam Alkitab?
Sepanjang sejarah, para pakar mengaku bahwa ajaran ini tidak alkitabiah. Tapi ada juga yang mencoba mengutip 1 Yohanes 5 nomor 7. Sayang sekali dijelaskan di sini ayat ini tidak asli. Ayat ini ayat tambahan, ayat sisipan. Oke. Nah, lalu Anda katakan tadi baik di Markus maupun di Matius tentang bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya tanya, berdasarkan ajaran Yesus, Bapa itu siapa? Yesus itu siapa? Roh Kudus itu siapa? Apakah Yesus pernah menyimpulkan ketiganya adalah Tuhan? Kan tidak. Baptislah mereka dalam nama Bapa. Nama Bapa siapa? Dan Bapa itu sebagai apa? Dalam nama Putra. Putra itu siapa dan sebagai apa? Dalam nama Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa dan sebagai apa? Kan Kristen langsung menyimpulkan ketiganya disebut Tuhan. Di mana Yesus menyebutkan ketiganya adalah Tuhan? Coba Anda berpikir, dalam nama Bapa, nama Putra, dan Roh Kudus. Saya tanya, jadi jangan ketika kalian membaptis, jangan ngulang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iya, nama Bapa itu siapa? Nama Putra siapa? Nama Roh Kudus siapa? Dan masing-masing sebagai apa? Dalam ranah diskusi, Bang, kita ranahnya kritis. Beda kalau dalam ajaran Kristen ketika didoktrin oleh gereja, oleh bapak-bapak pendeta. Nah, silakan Anda jawab. Ya, pertama kan tadi saya udah jelasin, Bang. Orang Kristen itu nggak ada yang bilang ada 3 Allah. Nggak ada 3 Allah. Orang Kristen nggak percaya 3 Allah. Tapi orang Kristen percaya bahwa Allah dalam kemisteriannya itu ada 3 pribadi yang bisa dibedakan. Tapi satu hakikat, sehakikatnya Allah. Bisa dibedakan apa? Allah, firman Allah, roh Allah. Allah tanpa firman berarti Allah pernah bisu. Allah tanpa roh. Jangan kemana-mana kalau jawabnya. Ya saya jawab. Saya mesti jawab itu. Itu teologi Kristen nggak bisa kita keluar itu. Dan itu yang saya tanya, Bapak itu siapa? Punya itu. Punya. Kalau Yesus bilang baptislah Bapa, Anak, dan Roh, ngapain Yesus bilang baptisin dalam 3 nama? Yesus nggak bilang 3 nama. Yesus bilang baptiskan dalam nama. Nama loh. Coba Bang. Iya, saya tanya nama Bapa itu siapa, sebagai apa? Makanya lari ke Alkitab. Putra itu siapa, sebagai Bapa apa? Roh Kudus itu siapa, sebagai apa? Kan saya tanya dari tadi. Iya, Bapa yang dikenal. Al-Quran tidak bisa menjelaskan, makanya kabur ke Alkitab terus. Sengsara, sengsara. Iya, memang Pak Alan nggak bisa menjelaskan Al-Quran, makanya dia larinya ke Bible terus. Orang Bible-nya aja dibantah terus. Kekurangan Al-Quran. Iya, iya. Tidak jelas. Satu-satu, bentar satu-satu, Pak Edward. Tidak jelas Al-Quran. Ya, Edward mau diskusi. Ya, Edward mau diskusi. Makanya pencuri Alkitab. Iya, mau diskusi nggak? Kang, biarkan dia menumpahkan unek-uneknya, barangkali tagihan perpuluhannya di gereja itu sudah numpuk, jadi dia punya harus pelampiasan. Siap-siap direkam teman-teman yang di YouTube juga, silakan direkam yang di YouTube juga ya, silakan. Ini Kristen, Edward ini Kristen mau berdiskusi, mau ngeluarin semua unek-uneknya, silakan. Kasihan. Bang Edward, hati-hati. Bentar, kasihan, sedikit undang-undang. Ya, biarin. Ini ada undang-undang IT juga. Iya, pakai Al-Quran jelaskan. Kenapa pakai Alkitab? Jangan disuruh curhat malah diem. Gimana sih? Oke, kembali Pak Alan kembali. Udah, mungkin dia sudah cukup membuncah. Kenapa pakai Alkitab? Berarti Al-Quran tidak mau menjelaskan. Bang, kita ini biasa tertib loh. Ini bukan komplotan domba, ini manusia. Kalau yang satu bicara, yang satu diam. Ya, oke, saya jelaskan secara Al-Quran. Kita dari tadi gantian. Oke, saya jelasin secara Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu cuma satu. Allah itu tempat bergantungnya manusia, bukan digantung sama manusia. Kalau ada Tuhan yang digantung oleh manusia, itu adalah namanya
paganisme ya. Allah orang Kristen cuma satu saja. Saya kan lagi ngejelasin secara Satu konteks Al-Quran. saja. Kenapa sih? Mulang bengong. Ini saya lagi ngejelasin Makanya secara belajar Al-Quran. kelompok. Kenapa sih Anda ini? Boleh Kenapa? saya bertanya ke Anda, Kayak Tuhannya aja berkelompok. Bang Ali. Boy, boleh Ben, saya Tuhan. bertanya? Makanya belajar kelompok. Iya. Jangan ngeganggu diskusi. Pak Alan, Di Pak bawah. Alan. Ya, boleh Dah. saya bertanya ke Anda. Oke. Ini maksudnya kita dialog sehat ya. Betul. Makanya dari saya- tadi kan kita gentian. Ya, gini, saya tuh tidak mencoba. Sebentar. Sebelum bertanya, apakah tadi sudah menanggapi pertanyaan saya? Saya tadi udah menanggapi, saya kira bahwa makanya gini. Bukan. Pertanyaan saya itu ini dulu. Kan Yesus berkata, saya tidak mempermasalahkan tentang keaslian itu ayat ya, walaupun kan itu jelas tidak ada di dalam Markus itu nggak ada. Yang Ada jadi itu pertanyaan di dalam kodeks lain ada kok, ada tulisan yang hilang kok. nggak ada. Nanti kalau Ada, Anda Bang, bisa nanti saya menunjukkan, baru saya bisa terima. Tapi gini Iya. Pak, gini saya Nanti ada tanya. kodeks lain, nanti saya tampilin. Iya. Ada itu. Oke. Nah, pertanyaan saya, siapa Bapa itu dan sebagai apa? Siapa Putra dan siapa Roh Kudus? Ketiganya itu sebagai apa gitu loh. Roh Kudus itu kan penolong ya. Jadi ketika pembimbing untuk orang mengenal benar atau tidak gitu kan. Nah, pekerjaan Roh Kudus itu kan setelah Kristus naik, semua yang dilakukan itu kan dilakukan oleh Roh Kudus. Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia, melakukan karya keselamatan karena ada relasi yang rusak antara manusia dan Allah, dan hanya ada satu opsi, Kristus sendiri, karena tidak, korban itu harus sempurna. Kalau Anda lihat konteksnya perjanjian lama itu, korban itu selalu dilakukan itu kayak tipologi atau bayang-bayang daripada Kristus sendiri, karena korban itu harus dikorbankan berulang kali, sementara Kristus adalah satu korban untuk keselamatan manusia, satu kali untuk selamanya. Pada karya salib itulah keadilan Allah dan kasih Allah terjadi sempurna. Allah itu yang kita kenal tuh dalam perjanjian lama tuh kan yang Bapak, Bang, enggak gitu juga menjelaskannya sepanjang itu juga. Kalau Bapak? Iya, Allah yang kita kenal itu kan Allah yang tidak terlihat, ya Bapa yang dikenal oleh orang Israel, YHWH, tetragrammaton. Baik. Itu Pertanyaan saya, yang masih Tuhan bisa yang mana? dikirain. Ya? Yang Tuhan yang mana? Ketiganya adalah satu, iya, sama loh. Nggak ada yang beda. Jadi tiga kan? Tiga pribadi, bukan pribadinya Sigmund Freud. Ada tiga? Enggak, itu tiga pribadi yang sama, bukan tiga pribadi Joko, Amir, dan Budi, bukan. Kalau Joko, Amir, dan Budi itu pribadi yang berbeda. Tapi ini tadi saya kasih contoh pakai di analogi. situ nggak nyebutin di Amanat Agung. Bahkan di dalam konsep Trinitas, perisai Trinitas, Bapak bukan anak, anak bukan Bapak. Benar Iya, nggak? karena itu untuk membedakan pribadi. Lah iya, berarti beda pribadinya kan? Pribadi berbeda tapi dalam satu keesaan. Oh, iya dong. Ya berarti ada dua pribadi. Ada Terus tiga ada lagi pribadi. Roh Kudus. Berarti ada pribadi. tiga. Iya. Tiga Ya, pribadi. jadi ada tiga pribadinya kan? Bisa dibedakan, tak bisa dipisahkan, Bang. Iya, ada tiga pribadinya. Iya, bisa dikenali, dibedain. Oke. Kalau saya sebut Dono, Kasino, Indro, ada berapa pribadinya? Loh, tadi udah saya jelasin, bukan pribadi. Enggak, kalau yang saya sebut dimasukin. Dono, Kasino, Indro, ada berapa pribadi? Iya, itu pribadinya Sigmund Freud. Udah saya tutup tadi, udah saya kunci tadi. Bukan pribadi itu yang dimaksudin. Lah iya, Dono, Kasino, Indro itu ada berapa pribadi? Iya, Allah nggak bisa dibuat begitu, Bang. Allah itu tak terbatas kok. Anda setuju nggak Dono bukan Kasino? Dono Kasino itu kan teorinya Sigmund Freud. Iya. Lah iya, Anda sebutkan tadi, Bapak bukan anak, Bapak bukan anak, anak bukan Bapak. Itu untuk menjelaskan perbedaan pribadi itu. Nah, iya, makanya di situ pribadinya berbeda. Pribadinya berbeda, iya sepakat. Atau gini, Ada tiga, Ustaz ada Ali. berapa pribadi di situ? Tiga Biar nggak- pribadi. Alan, biar nggak terjadi eksegesis mandiri, biar tidak terjadi eksegesis mandiri, kita analogikan. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, muncul Roh Kudus berbentuk burung merpati dan suara dari langit. Anakku, inilah anakku yang kukasihi. Oke? Pada saat itu siapa yang Tuhan di situ?
Yesus itu kan punya natur kealahan ya. Jadi kan Emang ngaco Ustaz. Udah lanjut Ustaz, emang ngaco ini. bukan ngaco. Anda hanya datang dengan perspektif berbeda aja. Kan Anda nggak bisa bilang itu profesor-profesor yang mati dalam kekristenan itu bodoh. Kita nggak bodoh. Itu ada 3 lokasi yang berbeda, 3 bentuk yang berbeda. Siapa yang Tuhan di situ? Saya tanya Anda, apakah Allah Ada 3 lokasi yang berbeda dan 3 bentuk yang berbeda. Siapa yang Tuhan di situ? Enggak, saya tanya, apakah Allah dibatasi? Gua udah bilang dari awal, jangan eksegesis mandiri. Ada 3 tempat dan 3 bentuk. Ada 3 tempat dan 3 bentuk. Siapa yang Tuhan di situ? Sekarang pertanyaan saya gini, Ada 3 tempat dan 3 bentuk. Siapa yang Tuhan di situ? Gini, Jawab dulu. Saya jawab Anda dengan pertanyaan. Gua jawab dulu, nggak usah bertanya. Jawab dulu. Ada 3 tempat dan 3 bentuk. Siapa yang Tuhan di situ? Saya jawab Anda dulu. dengan answer the question by question. Oke, silakan. Saya tanya Anda. Saya tanya Anda percaya Allah Gua nggak percaya Allah apa itu Allah, gua nggak percaya. Ada 3 tempat dan 3 bentuk. Siapa yang Tuhan di situ? Sebentar, saya nanya dulu. Ada 3 tempat dan 3 bentuk yang berbeda. Siapa yang Tuhan di situ? Jawab dulu. Loh, Allah bekerja dalam, Allah itu tidak terikat dimensi ruang dan waktu kok. Itu yang jadi manusia terikat apa? Kemanusiaannya iya. Tuhan bukan. Tidak. Tuhan bukan. Yesus punya 2 natur. Tuhan bukan. Natur kemanusiaan dan natur kealahan. Yang Allah yang adalah firman-Nya. Di sini ada 3 tempat yang berbeda dan 3 oknum yang berbeda. Iya. Siapa yang Tuhan di situ? Allah tidak bisa gini. Ada 3 tempat yang berbeda dan 3 oknum yang berbeda. Siapa yang Tuhan di situ? Jawab dulu. Boleh nggak? Gua tanya ke si Bob. Bob, ada 3 tempat dan 3 Tuhan di situ. Ada 3 tempat dan 3 bentuk di situ, Bob. Lu jawab, Bob. Yang Tuhan siapa di situ? Besarin tuh host baru ditanya dia. Nah ini nih gambarnya. Ya, silakan lu jawab ini. Ada 3 Tuhan, 3 tempat dan 3 wujud yang berbeda. Di situ siapa yang Tuhan? Tentu saja yang paling Yesus. atas ya. Allah tidak bekerja Allah tidak terikat dimensi ruang dan waktu, tapi Allah bisa bekerja di dalam dimensi ruang dan waktu pada saat yang bersamaan. Dari jawaban saya harusnya Anda paham. Nggak paham. Nah, aduh berarti Anda belajar dulu. Ya, Anda belajar dulu yang bagus ya. Ya udah, Anda belajar dulu. Itu artinya jawabannya jelas. Ini ada 3 bentuk, ada 3 bentuk yang berbeda. Dalam dimensi. Dengerin baik-baik pertanyaan gua. Ada 3 bentuk yang berbeda dan 3 tempat yang berbeda. Di situ siapa yang Tuhan? 3 pribadi itu Allah. Ini 3 bentuk, bukan 3 pribadi, 3 bentuk. Iya. Jawabannya sederhana, Allah tidak terikat dimensi ruang dan waktu. Tapi Allah yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan yang Yesus mana di bisa sini? bekerja dalam dimensi dan ruang waktu meskipun dia tidak terikat juga dalam Ada 3 bentuk, ada 3 bentuk yang berbeda, ada 3 bentuk yang berbeda, ada 3 tempat yang berbeda. Jawaban saya jelas. Allah tidak terikat dimensi ruang dan waktu. Allah bisa ada di mana aja. Enggak gini. Biar udah lu diam dulu lu. Kayak mama baru main medsos lu. Udah diam dulu lah. Ini enggak bisa. Coba Bob lu jelasin Bob. Ada 3 bentuk yang berbeda dan 3 tempat yang berbeda. Di sini siapa yang Tuhan menurut Bob? Iya, tentu saja yang di atas ya, yang membuka langit gitu. Nah, ini jujur. Jujur, udah. Yesus berkata, sembahlah Allah itu dengan roh kebenaran. Di sini ada ntar di ini tanpa roh kebenaran Anda tidak akan bisa menyembah Tuhan gitu, karena Allah itu ruh gitu. Saya lupa ayatnya berapa gitu. Makanya jika Yesus tidak memiliki roh kebenaran, maka dia tidak akan sampai kepada Tuhan gitu. Maka dia mengajarkan kepada murid-muridnya agar memiliki roh kebenaran agar bisa menyembah Tuhan gitu. Ini mungkin saksi Yehova ini. Iya, terserah Anda gitu. Bahwasannya kalau saksi Yehova itu bukan Kristen lagi. Iya, nggak apa-apa lah. Kata Yesus kan begini, dia tidak mewakili representasi orang Kristen yang memiliki jiwa kasih, yang saling mengasihi, dialah pengikutku. Sebelum dia beranjak pergi dari murid-muridnya, dia mengatakan siapapun yang punya jiwa kasih, yang saling mengasihi,
dialah muridku, pengikutku. Kita tidak perlu identitas ya, tetapi kita cukup dengan modal jiwa kasih gitu, saling mengasihi, maka kita sudah jadi pengikutnya Yesus gitu. Begitu. Iya, sebentar. Ustadz Alif di sini lagi ada Ustadz Alif. Ini ada si Rocky Gering, Rocky Gering, Rocky Garong. Monitor. Ya. Tadi itu dulu aku tadi Bunda Rahma bicara ya, tapi mic-nya ditutup. Ada yang mau disampaikan dulu tadi? Itu aja gambar tadi Ustadz, itu 3 terpisah, 3 tempat. Silakan Ustadz. Oh, ya itu Pak Alan. Di dalam kekristenan itu konsep Trinitas itu kan tidak bisa diuraikan sepenuhnya. Karena ketika diuraikan maka bukan lagi Trinitas. Bayangkan kan disebut, Bapak itu bukan anak. Anak bukan Bapak. Mereka berbeda. Di dalam kitab Anda, kesaksian Yesus, Bapak hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga anak diberikannya hidup dalam dirinya sendiri. Dia berbeda. Antara Yesus dengan Bapa itu berbeda. Kalau merujuk kepada ajaran Yesus. Lalu Yesus berkata, jangan kau sebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Yesus bukan Bapa, betul. Nah, sekarang Yesus pernah dikandung oleh ibunya. Sebagaimana kitab Anda mencatat ketika malaikat mengabarkan kepada Maria. Tentu malaikat datang itu atas perintah sang Bapa. Di mana sang Bapa itu bukanlah anak. Itu berbeda. Dan sang Bapa tidak mungkin dikandung. Berbeda. Berarti terpisah. Tidak sama. Ya lagi-lagi kalau masuk konsep ajaran Kristen memang harus dikatakan. Tria persona una substansia. Satu lagi apa kalimatnya? Unai. Kayak gitu. Itu masuk ke dalam konsep Kristen gitu loh. Tapi kalau kita kembali kepada ajaran Yesusnya yang aku katakan tadi, nggak ada ajaran konsep seperti itu. Bahkan kalimat amanat agung pun di situ tidak menjelaskan Trinitas. Masuknya ajaran Trinitas itu adalah ketika mengutip 1 Yohanes 5 nomor 7. Sayang sekali itu ayat sisipan. Siapa yang mengatakan sisipan dan tidak asli alias palsu? Ya bukan dari Muslim. Dari yang punya otoritas kekristenan juga. Itulah kenapa ada konsep oneness yang tidak mau menerima konsep Trinitas. Kenapa? Karena itu bukan ajaran Yesus. Trinitas itu baru diajarkan di abad ketiga. Sebelumnya tidak diajarkan oleh Yesus. Makanya saya tadi bilang, ketika Yesus mengajarkan yang dicatat oleh kitab Anda, tidak cukupkah tentang Tuhan itu Esa? Sampai dibawa lagi kitabnya Yahudi, dari Kejadian sampai Maliaki, begitu banyak tentang ketuhanan. Tidak cukupkah mengenal Tuhan itu Esa? Yang tiada Tuhan selain Dia? Kenapa tiba-tiba tentang ketuhanan yang dibuat di abad ketiga? Yang sama sekali tidak disepakati oleh orang Yahudi yang kitabnya kalian ambil. Kan nggak masuk itu ajaran. Nggak masuk tuh barang. Nah, gitu. Cobalah berpikir jernih bang, berpikir jernih. Kita tidak membawa perspektif, saya bilang dari Al-Quran. Ketika saya menyampaikan pandangan kami Muslim Al-Quran, ya kami sebutkan tidak menambah, tidak mengurang. Lah, ketika saya baca Bible, kitab perjanjian lama, itulah yang tertulis. Coba saya tanya Bob. Bob, ada ayat di dalam kitab Anda bahwa Tuhan itu yang membentuk manusia sejak dari kandungan. Pertanyaan saya, siapakah yang membentuk Yesus ketika dia dikandung oleh ibunya? Saya akan jawab, segala yang ada di dunia ini adalah milik segala yang ada dalam hidup. Berarti tidak ada entitas lain selain Tuhan gitu. Makanya jika Anda mengatakan aku dan Bapa itu dua, maka aku berak itu di pantat, Bob. Sama aja kan Fir'aun. Berak itu di pantat, bukan di mulut. Ya, ini masalah keakuan ya, tentang bagaimana cara ngomongnya. Keakuan ini terlalu mendominasi
diri Anda daripada Roh Kudus Anda hingga tenggelam itu, Roh Kudus, Roh kebenaran Anda tenggelam. Ini Sehingga Rocky menyembah Garing Tuhan versi itu Jawa. keakuan Anda bukan Roh kebenaran gitu. Ya, makanya Angel Anda rere, harus mengalahkan keakuan Anda, yaitu Fir'aun Anda gitu, sehingga yang ada adalah roh kebenaran yang bisa melihat dan mendengar, itu adalah roh, karena Tuhan itu adalah roh gitu. Ya, silakan ditanggapi Bapak Ali. Tuhan Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu gitu. Ya, karena Bob ini karena pikirannya tidak Yesus mewakili sudah Kristen kebanyakan. sebentar, karena Yesus sudah Ini Bob ini tidak berkehendak ajarannya sendiri gitu, karena saksi Yesus Yehova sudah itu berkehendak sesat. atas kehendaknya gitu. Segala perlakuan Yesus adalah kelakuannya Tuhan gitu, Tuhan sendiri itu, karena keakuan Yesus itu tidak ada, karena Yesus adalah firman yang berubah dari jadi daging, sementara kita adalah Bob, sebentar, daging Bob. dari anak Bob. Adam gitu, bukan dari Bob, firman. sebentar. Iya, Bob, Makanya sebentar, Bob. makanlah daging Yesus ini. Oke, Bob, sebentar, Bob. Agar firman itu Bob, menjadi daging dari diri Anda gitu. ngomong terus lu dari tadi. Sebentar, Bob. Lu dibilang sama si Alan, lu adalah saksi Yehowa. Lu menerima nggak tuh? Lu adalah saksi Yehowa. Ya, setelah darah saya kemarin saya pancurkan ya, Tuhan mengatakan nggak nyambung lo. Iya, sebentar, karena Anda mengatakan saya saksi Yehova, maka saya akan saksikan gitu bahwa kemarin saya kecelakaan ya. Oh, ternyata lu kebentur ya, kepala lu ke tembok ya, jadi kecelakaan, lalu- jadi sikring kayak gini lo. Ya, semakin sempit gitu. Lalu Tuhan mengatakan kamu belum berbuat apa-apa untuk Coba dunia ini. kalau saksi Yehowa itu Tuhannya hahe. Lu Tuhan lu siapa? Hahe bukan? Ya, Tuhanku adalah dalam diri saya. Kalau Tuhan di luar, berarti kita masih menyembah berhala gitu. Ya, itulah yang dimaksud berhala ya. Tuhan yang Anda pikirkan di luar itu adalah berhala gitu. Sementara Tuhan itu ada dalam diri Anda sendiri, yaitu berupa roh kebenaran yang bisa melihat dan mendengarnya. Maka roh kebenaran itu adalah yang harus dibangkitkan, yang mengalahkan ego Anda gitu. Ya begitu. Di sini lagi aja. Lagi Yang aja. cantik aja yang menanggapi ya, Natalia. Silakan ditanggapi. Saya ingin wajah cantik Anda menghiasi dunia ini gitu. Silakan open cam. Ya, silakan Pak Alan. Silakan, ini Pak hanya Alan wawasan ditanggapi. saya, bukan Iya. pengetahuan. Saya nggak menanggapi yang nggak jelas itu ajarannya. Saya gitu. Dia nggak jelas. Dasar nggak jelasnya dari apa, Pak? Ya, tadi ya tuh Tuhan ada dalam diri saya ini boleh dia jadi Tuhan lagi. Kalau Ada orang secara, secara konteks penyalipan secara konteks apa Islam coba? ya. Kalau jelasin. Ya, saya jelaskan. Dari Yohanes ayat 13 itu sudah jelaskan. Yang memakan Tapi- rotiku, dia Saya akan tanya melawan dulu, kamu saksi Yehova bukan? dengan tumitnya gitu. Saya tanya Tapi- kamu dulu, kamu saksi Yehova bukan? Iya, saksi Yehova. Saksi Yehova bukan Kristen. Beda. Iya, yang Kau bicara terserah atas gitu. nama saksi Yehova aja, bukan atas nama Kristen. Kemarin ke gua ngomong Protestan, iya. sekarang saksi Yehowa. Gimana sih lu? Siapapun yang memakan rotiku, dia akan melawanku dengan tumitnya gitu. Lalu si iblis itu telah memasuki salah satu muridnya. Lalu di tahapan kedua, ketiga ya, Yesus membasuh 11 kan. Lalu Simon berkata,
kenapa Anda hanya membasuh kaki saja sementara badan saya tidak basuh? Lalu Yesus berkata, badan kalian sudah bersih, tinggal kaki kalian saja yang belum, agar langkah Anda tidak tersesat gitu. Ini secara Islam ya, saya karena orang Islam masih bodoh. Jangan ngomong secara Islam, Iya, iya. secara Kristen aja. Lalu di tahapan keempat, Yesus mengatakan ketika menyuruh Yudas yang sudah makan roti itu keluar, lalu Yesus mengatakan dia telah memuliakan Allah. Berarti dia ini adalah menuju Yudas, karena Yudas telah pergi lalu digosipkan Yesus dan murid-muridnya dia telah pergi, dia telah memuliakan Allah dan Allah akan memuliakan dia. Maka sambutlah dia seperti kalian menyambutku waktu aku datang gitu. Saya akan berkode. Lalu di baris berikutnya Yesus menyatakan hamba tidak lebih besar dari tuannya dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Ini kode dari Yesus ya, untuk ke-11 muridnya. Oke. Lalu Jadi, yang terakhir di lu kapan berhenti Yohanes ngomong? ayat 13 Yesus mengatakan siapapun yang memiliki kasih dan mau mengasihi sama lain maka Gua mending dialah tidur aja pengikut. sambil dengerin si Alan. Ya, sekian dari pidato gereja dari saya. Haleluya. Aduh, ya Allah. Kembali lagi lah, Pak Alan, mau tanggapi dulu sebelum dilanjut. Halo? Halo? Ya, ada yang mau ditanggapi dulu sebelum kita lanjut? Saya nggak nanggapi yang halu itu. Dia Oke. berbeda sekali. Itu bukan dianggap Kristen kok. Di luar Kristen itu kok pemikirannya. Oh, pemikiran di luar Kristen Ayat itu ya? 13 itu Yohanes Ya, ayat 13. sangat di luar. Si- Kita kan si- udah bisa si- deteksi, Bang. Oke. Ya udah, baik. Jadi Bob ini bukan Kristen ya Bob ya, jadi jangan ngaku-ngaku Kristen. Bilang aja saksi Yehova. Ya udah, Bob Apa? ngaku Iya, bahwa kamu itu bukan Kristen. Ngaku dulu. Oh, Kristen bukan sih? Ya, saya adalah pengikut Yesus karena saya adalah Oh, Bob bukan Kristen tapi pengikut Yesus. iya terserah karena yang Enggak terpenting loh, adalah bukan terserah. saya ini Jawabanmu, diakui sebagai pengikut jawabanmu Yesus. ku dengar. Sebagai pengikut Yesus. Enggak, saya apresiasi dia, tapi nggak apa-apa. Dia nggak boleh, dia silakan ngomong, tapi terang-terangan aja ngomong saksi Yehova gitu loh. Lebih baik jujur loh, saya saksi Yehova itu jauh lebih baik. Ya, Saya kita lanjut saksi diskusinya. Yehova, ya, teman-teman semuanya. Tempatku masuk duhur di sini sekarang. Bob, lebih baik lu jujur. Lu ini saksi Yehova atau Protestan? Lu jujur. Kalau mau jujur, saya adalah gnostik. Lu bak ngibul siap lagu. Coba kirim dulu itu, aduh ini kacau nih. Kalau ingin melihat ilmu-ilmu saya, silakan baca story Iya, saya iya. itu, maka Anda akan Siap, tahu siap, Bang. betapa hebatnya seorang gnostik itu. Dia mampu membaca Torah gitu. Bahkan dia mampu membaca ayat-ayat dengan alkemis gitu. Coba kau jelasin dulu, gnostik itu apa artinya? Semuanya itu benar. Jika Anda menginginkan Tuhan itu Yesus, iya benar. Memang Yesus menyatakan begitu. Tetapi apakah banyak manusia yang bisa itu melihat itu sebagai Tuhan? Karena di dalam Injil Filipus, sebentar, saya akan bacakan Injil Filipus. Jika Anda masih manusia, maka Anda selamanya akan melihat sebagai manusia. Jika Anda sudah
mencapai roh kebenaran, maka yang Anda lihat adalah roh kebenaran. Jika Anda sudah mencapai Bapa, maka yang Anda lihat adalah Bapa gitu. Oke. Itu adalah Udah nggak usah panjang-panjang, udah dengerin. Saya tanya dulu ke siapa namanya ini, ke si Alan. Alan, lu percaya Injil Filipus gak? Gimana bang? Injil Filipus lu percaya nggak? Saya nggak percaya yang di luar kanon. Nah, Injil Filipus itu, Injil Filipus, Injil Barnabas, dan Injil Yudas itu tidak terkanon. Kenapa masih dipakai sama si Berak ini nih, si Berak Bob? Gini bang, saya menghormati pilihan dia. Itu pilihan, itu soal pilihan. Dia punya free will, silakan dia pakai. Tapi kemudian dia jangan tadi seolah-olah representasi Kristen, kan salah. Karena kita nggak ngajarin ajaran nggak gitu. Tapi dia mewakili kekristenan, bang. Ya. Gimana itu? Ya, dia tidak mewakili pola konsepnya salah semua. Konsep dia itu benar. Ya, saya... Justru Anda yang salah di sini, Alan. Saya tadi sudah bilang ini bukan saya yang mewakili pribadi gitu. Saya hanya mewakili pribadi gitu, bukan untuk perwakilan. Oh iya, udah. Saya hormati hak Anda, tapi jangan mewakili Kristen aja, itu aja. Berarti yang tidak mengimani Injil Filipus itu adalah bidat, gitu ya. Saya tanya kau dulu, Injil Filipus tahun berapa? Nah, Injil Filipus tahun berapa, Bob? Jawab. Coba kau jawab dulu. Kabur dia. Kabur dia. Ya. Karena di sini ada natur yang sama, yaitu Rocky Green sama Rocky Garong, ya. Nah, seperti itu. Jadi dia suka bawa Injil Filipus sama Injil Barnabas. Nanti dia bawa Injil apa lagi terserah dia lah, tapi itu hak dia bang, kita hormati. Betul, karena Injil itu yang zaman sekarang itu hasil karangan ya semuanya. Oh enggak. Karangan. Ada bukti. Kalau Anda tanya liberal, tokoh-tokoh liberal, ya wajar, orangnya liberal kok. Orang liberal itu nggak ada percaya wahyu. Dia Kristen sejati. Ada juga kena. Dia Kristen sejati. Semua tokoh liberal itu nggak percaya. Enggak. Si Bob ini Kristen sejati. Saya setuju dengan apa yang dibawakan oleh si Bob. Wah, ya orang ngomong aja nggak jelas loh. Ini ditanya Injil Filipus, nggak tahu tahun berapa kabur. Saya nggak peduli mau bawa Injil Filipus, mau Injil Tetanus, mau Injil apapun juga nggak peduli. Yang penting kalian bidat. Udah itu aja. Saya kira yang datang belakangan mungkin kalau Anda bilang kita bidat. Dasar Anda bilang justru kita bidat apa? Kalian yang bidat itu karena kalian menuhankan manusia. Kenapa saya jadi ngomong kayak gini, Ngeden? Saya kira hati-hati juga bang. Itu undang-undang ITE loh, jangan ngomong begitu loh. Loh, itu udah kebuktian bang. Kita ngomong dalam koridor hukum loh. Anda nggak boleh tafsir. Ya udah. Tafsir itu saya nggak Anda nafsir. bisa diproses undang-undang ITE loh. Nggak ada. Saya membacakan semua data. Sekarang tunjukkan datanya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Tunjukkan. Yesus Tuhan jelas banyak. Sudah saya jelasin tadi ego eimi. Di PB, silakan jelasin. Oh PB banyak. Yesus bilang akulah jalan kebenaran keselamatan. Dia menggunakan frase ego eimi. Ketika dia bilang akulah ini itu ego eimi. Ya udah tunjukkan datanya. Kalau itu ego eimi, kalau tunjukkan datanya. Aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Tunjukkan datanya. Boleh nggak saya tanya ke kamu? Ada nggak di Alkitab yang bilang gua nanya kenapa lu balik nanya? Kan gua lagi nanya. Itu cara jawab, answer question by question. Oke, sok silakan sekarang lu jawab. Ya jawaban saya sederhana, nggak ada di Alkitab yang bilang aku bukan Tuhan, jangan sembah saya. Tapi Yesus menggunakan kata ego ini itu dan menjelaskan dia Tuhan. Itulah kenapa dia hampir dilempar oleh orang Yahudi. Karena itu sama dengan penghujatan. Yang bisa dilempar, dengerin. Alan, yang bisa dilempar oleh benda, sesuatu yang bisa dilempar oleh benda, itu kelihatan nggak? Saya udah tahu itu lagu lama bang, itu makanya saya bilang. Itu kan, kita kan udah jelas. Lu mau jawab, gak mau jujur lu.
Gimana sih? Enggak, bukan. Sesuatu Bukan, yang bukan, bisa bukan. dilempar oleh benda itu kelihatan nggak? Barang itu kelihatan nggak? Yo, Yesus kita percaya punya dua natur kok. Jelas kok. Sebelum kita lari ke egoimi, ya, sebelum kita lari ke egoimi, sesuatu bentuk yang bisa dilempar oleh benda itu kelihatan nggak? Baru kita lari Yang ke egoimi. manusianya tuh kan ada. Yang manusia kan ada kemanusiaan. Yang manusianya ini Tuhan bukan? Yang manusianya ini Tuhan bukan? Kemanusiaan yang manusia dong, kan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Bukan Tuhan. Oke, berarti bukan Tuhan yang manusianya. Iya, tapi di dalam sepenuhnya, tubuh manusia iya. ini, bentar, pelan-pelan, di dalam tubuh manusia ini ada Tuhan nggak? Abang, sorry ya bang ya. Saya minta maaf ini kalau agak nyambung-nyambung gitu ya. Oke, Di gimana? dalam tubuh manusia ini ada Tuhan nggak? Dia kan punya dua pribadi dalam satu diri Yesus itu ada kemanusiaannya sama ketuhanannya. Oke. Itulah kenapa Berarti Yesus di klaim dalam dia tidak berdosa. Ya, berarti di dalam tubuh manusia ada separuh Tuhan, ya kan? Enggak, bukan separuh Tuhan, enggak dimaknai gitu, enggak dimaknai Kan ada separuh percampuran. kan paruan, dia paruan, separuh manusia, Enggak. separuh Tuhan. Iya, kok Anda batasi Allah? Oh, kok batasi? Sorry. Siapa yang batasi? Kan lu Sekarang sendiri saya yang tanya bilang di dalam tubuhnya Sekarang itu boleh paruan. nggak? Gini Gimana nih, sih? gantian. Sekarang ini kan Anda nanya-nanya terus, sekarang boleh nggak? Saya tanya balik. Boleh. Boleh nggak? Oke. Boleh. Saya tanya, kitab suci Anda itu firman Allah atau bukan? Oke, saya jawab ya, tapi saya jawab dengan bentuk pertanyaan sama seperti kayak lu ya. Oke? Nah, kitab suci itu boleh nggak ditulis atau dikarang-karang oleh manusia? Itu Anda lagi nggak jawab pertanyaan Lah saya. kan nggak perasa ini gua balikin lagi Nggak pertanyaan sama. dengan lo Nggak sama, sama nggak. lah. Nggak sama, Tuh pokoknya. kan nggak mau jujur kan? Nggak mau jujur. Enggak, pokoknya nggak sama. Nggak mau Pokoknya nggak jujur. sama. Jujur dong. Bukan, saya nanya dulu. Jujur dulu Kitab suci dong. Anda Kan itu dibalikin dengan firman Allah seperti atau itu lu bukan? nggak terima. Tadi gua Coba, tanya, lu Ustaz balikin Ali dengan jawab. pertanyaan. Sekalinya Ustaz gua Ali balikin jawab, teknik coba. dan trik yang lu sajikan di sini, lu nggak terima, dasar botol. Bukan itu, Bos. Masalahnya yang lu tanya nggak setara. Setara. Saya nanya apa, Ya, kamu gini, nanya apa? gini, setara. Lu tanya lagi ke gua, tanya lagi sekarang ke gua tanya Gue lagi. kan nanya lu. Tanya. Eh, Tanya. Kitab Anda itu firman Allah atau bukan? Oke, sebelum gua jawab pertanyaan lu, ya, sebelum gua jawab pertanyaan lu, gua akan sajikan hal yang sama kayak lu tadi. Boleh nggak kitab itu original tag-nya dirubah-rubah menjadi terjemahan dan diimani terjemahannya? Pertanyaannya, kitab Anda nggak ada terjemahan? Itu ada Kementerian Agama? Boleh nggak? Gua tanya, boleh nggak Anda dirubah-rubah? ini- Boleh nggak Anda ini dirubah-rubah? ngawur sekali. Yang berubah itu bahasanya. Nggak, boleh nggak? Bahasa. Boleh nggak Bahasa bahasa? yang berubah. Iya, iya bahasanya. Boleh nggak bahasanya dirubah-rubah? Boleh. Kenapa? Boleh. Itu kitab suci itu. Loh, sekarang saya tanya Anda, bahasa Anda berubah nggak? Enggak, itu Dari kitab bahasa suci Arab bukan. jadi bahasa Itu kitab Indonesia. suci bukan. Itu kitab suci bukan gua tanya. Ya gua tanya lu sekarang. Itu kitab suci bukan. Kitab suci Iya, bukan. kitab Anda terjemahan Oke, sama gua nggak? bacain dulu, Sama gua nggak? bacain. Sama. Oke, Jadi gua Anda bacain dulu. menyerang diri Anda sendiri, Bos. Enggak, justru kalian yang bakal keserang. Loh, Gua bacain dulu. Kitab suci Anda itu punya berapa kali terjemahan? Coba. Anda jujur yang Oke. di Indonesia. Gua bacain dulu, Coba. Nih, Coba bacain jawab. nih, bacain. Ya, Jujur, ayo. Ini nih bacain dulu ayatnya, bacain dulu. Lu baca dulu. Ini kitab suci bukan? Kamu nggak menjawab pertanyaan saya tadi. Ini baca dulu. Ini kitab suci bukan? Baca dulu. Sabar dulu. Kamu dari tadi nggak Ini jawab baca pertanyaan dulu. saya. Ini Jawab kitab pertanyaan suci saya dulu, bukan? baru saya jawab. Gampang saya Ini jawab kitab pertanyaan suci Anda. bukan? Ini Ya, kitab jawab suci dulu bukan? pertanyaan saya. Kitab Anda Ini kitab jawab. suci. Kalau enggak gua turunin. Kalau lu nggak mau baca. Itu kan bisanya gitu kan? Lah ini Udah baca nggak dulu. bisa jawab, Kalau nggak mau, apa? kalau lu malu, gua turunin. Baca dulu nih. Amsal 7 pasal Kalau lu mau 18. turunin nggak apa-apa, lu nggak bisa jawab. Ya udah, gua turunin. Lu nggak mau jawab Ya pertanyaan udah. gua. Lu nggak mau jujur sama gua. Cuy. Bukan. Ah, gitu. Udah jelas kalau Al-Quran itu semuanya itu firman dari Allah, firman dari Tuhan. Kalau ditulis oleh manusia wajar, biar hafal, biar tahu semuanya. Al-Quran itu semuanya isinya itu kitab firman dari Tuhan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Udah jelas. Anak kecil aja di Islam udah tahu itu firman dari Tuhan yang diterima oleh Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Kalau mereka tanya ke mereka sendiri, tanya ke si Carol. Carol,
lu jawab jujur. Sama gua, lu jawab jujur. Carol, lu jawab jujur, Carol. Oh ya. Ya. Bible itu kitab suci bukan? Tulisan manusia, tulisan Paulus dan lain-lain. Firman dari Tuhan bukan? Oh, kalau dari Tuhan ya tidak. Tidak. Udah tuh jelas. Bible itu bukan firman dari Tuhan, beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu firman dari Tuhan yang diterima oleh Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Tepuk tangan guys. Jujur. Ini yang kayak gini yang gua pengen, yang gua mau. Harus jujur lah kalian. Sekalinya gua tampilkan ayatnya Amsal 7 pasal 18. Saya juga mau bertanya. Kita live belum? Kita live di YouTube belum? Dari tadi live di YouTube dari pagi dongo. Bikin panas aja lu. Oh, mantap lah. Ya udah, Bunda Rahma atau Ustaz Alif monitor, saya mau sholat dulu, Tad. Udah sholat belum, Tad? Ustaz Alif. Ustaz Alif. Dari tadi sialan dari pagi, ngibul aja terus kayak gitu. Bunda Rahma monitor nggak, Bunda Rahma? Halo, tadi jauh dari perangkat. Kenapa, Kang? Saya mau nikah dulu, mau sholat dulu pun. Amin, ya Allah, itu yang kami harapkan. Mau sholat Kang. dulu ya, bentar ya. Layani dulu nih. Salat. Siap. Kasih moderator biar ku naikkan. Carol, selamat siang. Mana Carol, persiapan Natalnya? Ya selamat siang lah. Selamat siang, hampir sore kan. Ya udah, persiapan Natal. Iyo. Persiapan Natal ya persiapan hati lah paling kurang. Berarti tidak party-party ya, tidak makan-makan B2 ya? Ya pastilah tidak ada yang potong-memotong. Oh ada potong ada, tetap potong ada. Sayur kan dipotong. Jadi di rumahmu itu nggak ada yang konsumsi B2? Dipotong. Oh janganlah. Oh jadi pada ikut Carol ya? Udah pada ikut Carol? Ya haruslah, moga-moga. Sama Jadi lah sama Sam Aldo. Jadi di rumahmu itu nggak ada pelihara hewan ya? Ya ada juga sih. Mau tidak mau walaupun tidak dipelihara mereka muncul. Nyamuk, lalat, kecoa, laba-laba, tikus, semut. Jadi kalau ada nyamuk di rumahmu, Carol, terus kalau kau tiba-tiba digigit nyamuk, kau biarin dia isap darahmu, Carol? Ya tidaklah. Saya kalau nyamuk kalau sudah mengganggu saya tepok aja dengan nyamuknya. Kan mati, jangan. Tapi saya tidak biasa. Tapi pengalaman saya tidak pakai obat nyamuk loh. Tidak ada baygon, tidak ada obat nyamuk-nyamukan, tidak ada. Enggak, kalau itu nyamuk, gitu. Misalnya nyamuk ini kan di kamu lihat di badanmu, di tanganmu apa di mana, kamu biarin aja, silakan nyamuk ngisaplah darahku, aku tidak mau membunuh kamu gitu. Oh tidaklah. Tetap kau bunuh. Iya prinsip kami ya tetap bunuh lah, karena memang ini kan bukan kan ada keluarganya, Carol, janganlah, mending kau tiup, push. Saya kan tidak mempraktikkan ahimsa secara 100% ya. Saya memang salut para pengikrar ahimsa, saya salut ke mereka, tetapi saya akui saya tidak mampu seperti mereka. Kan ceritanya Carol ini tidak makan daging, kadang nggak tega melihat pembunuhan, pembantaian katanya. Sampai-sampai menyoroti korban Idul Adha gitu loh. Kalau kita orang Islam merayakan Idul Adha kan pasti ada kurban. Nah, ketika ada penyembelihan sapi, anaknya menangis ke apanya kah? Situ karena Carol sedih kan. Nah, nyamuk ini pun kalau menggigit tangannya Carol ini kan ada keluarganya juga. Kenapa ditepok? Mati dong. Kan ada keluarga nyamuk itu. Nyamuk itu enggak tiba-tiba muncul. Pasti dia dari telur, pokoknya ada keluarganya lah. Harusnya kalau ya benar memang.
Ya Memang toh, demikian kalau- sih, cuma janganlah dibunuh sekalian, konsisten lah. demikian. Tolong diusir aja di tiup, biarlah si ini setelah kenyang ngisap darah, biar dia pergi. Ya boleh juga, boleh juga diusir saja, ditiup aja. Masukkan ya, masukkan Carol, karena nyamuk pun itu Tapi punya hati-hati nyawa. lah. Jangan-jangan kalau nyamuk itu mana tahu nyamuknya demam berdarah atau nyamuk malaria kan, aduh bahaya juga kan mereka itu dibiarkan. Katanya nggak boleh Ya, perlakuan terhadap nyamuk itu samalah perlakuan terhadap cacing, kalau di perut itu diapakan cacingnya, akhirnya kan minum obat cacing juga kan. Kalau Bener ada teman ya. di Jadi memang Carol ini teman saudara-saudaraku, netizen serba salah. Dia menolak pembunuhan kepada hewan. Ya kalau padahal itu kan supaya ada keseimbangan alam, ya kan, rantai makanan pada ekosistem itu seimbang gitu loh. Jangan sampai lebih banyak hewan daripada manusia. Ya toh, kalau mereka berkembang biak, berkembang, nggak ada keseimbangan, nggak ada konsumsi hewan. Kita mengikuti Carol ini, lah bisa-bisa reboisasi bukan ya, penggundulan semua pohon-pohon, dedaunan, daging nggak konsumsi daging, akhirnya apa, banyak hewan. Bisa-bisa hewan yang jadi RT, RW, ya, Pak Desa, kepala desa hewan, karena lebih banyak hewan daripada manusia kalau tidak ada keseimbangan. Nah, oke, itu ya analoginya. Kembali kasihan juga Carol ya pemikirannya teman-teman ya. Kalau dia begini karena diet atau lebih kepada masalah kesehatan, makanya dia tidak mengkonsumsi hewan, ya oke lah kalau demi kesehatan, ya kan. Masalahnya ini dia melarikan kepada penyembelihan hewan gitu loh. Orang-orang yang mengkonsumsi hewan, makanya dia tidak makan, dia kasihan pembunuhan itu. Tapi pembunuhan terhadap manusia dia imani itu adalah karya keselamatan bagi dia. Sadis loh ini, Carol. Kalau seandainya kamu bukan Kristen, ya bolehlah. Tapi kan kau Kristen. Kristen itu apa? Pijakan landasan kekristenan itu mengimani Yesus itu mati di tiang salib. Itu pijakannya, landasannya. Makanya lambang Kristen itu salib. Kau menolak pembunuhan terhadap hewan, tapi kau mengimani Yesus mati untuk keselamatanmu, ya kan? Oke, jadi nggak konsisten sih kalau menurutku ya, Carol ya. Kau mengimani, tapi kau menolak pembunuhan terhadap hewan, penyembelihan, tapi kau mengimani pembunuhan terhadap manusia, anak orang. ya kalau mau pilih-pilih ya saya juga tidak mau. Tidak mau Ya ada jangan dosa jadi di dunia. jangan tidak jadi mau. Kristen dong. Kalau mau pilih-pilih Jangan ya jadi Kristen. jangan gitu. Lah, Kristen itu apa coba? Landasan dasar kekristenan apa? Kan mengimani penyaliban. Mengimani ada kematian kan. Mengimani ada kematian Yesus. Berarti Kalau kau menerima iman. Kalau mau Iman itu saya kan- ya Yesus jangan mati. Kalau saya mau ikutin aja mau saya, Yesus jangan mati, jangan ada dosa. Manusia itu semuanya hidup di Taman Eden aja. Ya gitulah. Kalau mau saya Janganlah kau jadi- tidak ada janganlah dosa, kau tidak jadi- ada pilih-pilihan seperti sekarang ini, tidak ada Janganlah kau kesulitan jadi dunia. Kristen, Bang. Jangan kau jadi Kristen. Lah, Kak Seto aja kok tetap Islam walaupun tidak konsumsi. Beliau tidak masuk di hewan-hewan. komal-komal. Beliau tidak masuk di komal-komal diskusi, Kak Seto. Beliau tidak mendakwakan keyakinannya. Nah, gambarmu aja nih kan begini. Sementara kok Kristen. Kak Seto itu lebih kepada program hidup sehat. Kalau belum kamu tahu. ini, makanya aku bilang, Belum tahu, makanya Kak aku Seto bilang. itu maksudnya apa? Kak Seto Makanya bukan aku hanya bilang, soal sehat Carol. doang.
Makanya aku bilang Kak Seto Carol. bukan hanya soal sehat doang kalau Kak Seto, ada lain lah. Ya, tapi dia tidak masuk komal-komal diskusi kan? Kau tahu kan ini diskusi lintas agama. Ngapain masuklah kau ke komal-komal hidup sehat gitu loh. Bagaimana supaya hidup sehat? Masuk ke situ. Ya, Lebih kali lah pas. kalau gitu. Kalau sehat-sehat di komal-komal gitu semuanya udah pada tahu, semuanya udah pada sama. Terus kau masuk di sini apa yang Carol? Terus kau masuk di sini apa yang ingin kau sampaikan? Silakan. Ya sudah saya sampaikan lewat gambar saja sudah saya sampaikan. Terus? Udah disampaikan. Orang udah lihat, orang udah dengar. Kan nggak nyambung. Orang bisa Nggak berusaha nyambung. sendiri. Kan yang kau bawa itu kan soal makanan. Yang kau bawa itu soal makanan. Sementara di sini kita bahas yang lebih dalam, keberpihakan kepada mereka yang tidak lagi patut dikorbankan. Yang kita bahas di sini, ini soal konsep ketuhanan. Bukan makanan yang kita bahas, bukan masak-memasak atau hidup sehat, bukan. Salah masuk komal kau. Kau menyerukan supaya jangan penyembelihan, tapi kau imani Tuhanmu mati terbunuh. Bahkan kalau kita baca perkataan Paulus, hari ini anak domba Paskah kita telah disembelih. Itu di Bibelmu. Masuk di komal masak-masak, apa yang kau kampanyekan di sini? Apa yang kau sampaikan? Kau bilang itu sudah ada terwakili di gambarmu. Kalau di Islam, orang mau protes, orang mau tidak dengar, orang sudah bisa lihat. Itu kan masalahnya. Waktu kemudian, masalahnya kau nggak cocok, nggak cocok masuk di komal-komal begini. Di komal Kristen bisa aja orang bisa browsing sendiri. No problem lah. Di komal Kristen aja kau tertolak. Karena Kristen itu pemakan babi, Kau diam dulu. Ini supaya masuk otakmu tersambung ya. Di komal Kristen kau aja ditolak bang. Karena di Kristen itu pemakan segala malah. Semua dimakan. Ya kan? Nah kau masuk mengkampanyekan di komal-komal Islam. Kenapa? Karena kau ditolak di sana. Di dalam Al-Quran pun Allah berkata janganlah kalian menzolimi diri sendiri. Dan Allah berfirman bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan manfaatnya. Nggak ada yang diciptakan oleh Allah itu dengan sia-sia. Hewan diciptakan itu untuk kita konsumsi. Kita ambil manfaatnya, kita ambil faedahnya. Ya toh? Jadi apa? Apa yang kamu kampanyekan di sini? Al-Quran kami sudah lengkap pengajarannya di situ. Masuk di komal Kristen kau pun ditolak karena Kristen pemakan. Kan di sini orang Islam diwajibkan berkurban bagi yang mampu. Bahkan kami mengupayakan itu bagaimana supaya bisa menyembelih kurban di hari raya Idul Adha. Ini aja ini tahun ini insya Allah aku ikut kurban. Walaupun kita namanya ada arisan-arisan gitu ya tiap bulan. Bukan arisan sih, maksudnya kita bayar tiap bulan gitu loh. Misalnya 200.000 per bulan. Nah sampai Idul Adha itu sudah cukup. Artinya kita upayakan supaya bisa ikut potong kurban gitu loh. Nah itu memang itu suatu keharusan bagi orang yang mau, bagi orang yang mampu gitu loh. Bahkan kami mengupayakan. Betul patungan. Bukan patungan ya, kita bayar itu di akun ya teman-teman. Misalnya nabung gitu ya Bun ya, nabung ya. Enggak, kami gini Mbak Natali, kami ini berapa orang ya, misalnya dalam sebuah grup itu ada anggotanya, misalnya berapa ya anggotaku ini ya, 50 lah anggota di grup ini. Nah tiap bulan itu kita setor itu 250. Jadi kita lihat nanti berapa kelompok kan, satu sapi atau kerbau itu kan 7 orang. Ya kan, kalau kambing kan perorangan. 7 orang ini berapa harga sapi itu? Nah, gitu kita bagi berapa jumlah nanti akan dikurbankan, berapa hewan nanti yang bisa terbeli itu gitu. Jadi ringan. Dan memang kita enggak, intinya bukan ke situ arahnya Bunda. Intinya arahnya bukan ke situ. Intinya hewan nggak boleh disembelih, binatang nggak boleh disembelih, tapi Tuhannya dibiarkan disembelih. Ini masalahnya di sini, masalahnya di sini. Bukan ke
masalah harganya, patungannya berapa, bukan. Intinya di sini, hewan atau binatang boleh disembelih, binatang kagak boleh. Nah ini gabrol nih otak nih, di situ poinnya. Tuhan disembeli gitu ya, ngeri ya. Iya. Nah, kalau Yesus sudah Dia imani disembelih, kan, Yesus dia sudah imani. dibun-bun. Kalau Yesus sudah dibun-bun, Makanya, saya mau makanya gimana? aku bilang, Mau protes. makanya aku bilang Protes Carol, kemana? sayang Protes sekali ke kok LAI, karesteng. Makanya aku bilang Carol, sayang sekali kok karesteng bang. Ya, sementara di Kristen, di Kristen itu bang. Saya masih punya kawan-kawan offline, online yang sama-sama melakukan. Jadi Kristen itu segala Mau sesuatu Kristen ke, halal. mau tidak ke, mau Kaseto ke, Susianto Seng ke, bukan Kristen mereka. Ya tapi dia tidak masuk di komal-komal diskusi lintas agama. Kau ini on. Ngapain kau kampanyekan itu? Saja mereka tidak masuk. Saya yang masuk. Saya lah aja yang Ada masuk. pernah, biar saya ada. Siapa temanmu yang masuk itu? Siapa yang sepemahaman dengan kau yang masuk komal-komal diskusi? Siapa? Apa ini? Baru saya temukan. Baru-baru saya temukan. Siapa? Agung atau Laskar Kristus atau yang namanya siapa? Kenapa kau masuk Master ke komal Teologi. Islam? Kenapa tidak Master kau Teologi. kampanyekan? Kenapa kan tidak kau kampanyekan pemahamanmu itu di komal kafir sana teman-temanmu? Kenapa lari ke kami? Di mute ini, mute. Nah udah. Kenapa enggak ke komal Kristen? Kan Kristen itu pemakan segala. Semua dia makan. Kenapa enggak ke sana? Udah naikin lagi Kristen yang lain. Gak nyambung kalau sama si pemakan rumput ini. Oh iya mana Kristen yang lain. Tak mau berikan. Tapi sebenarnya gini ya, Bang Carol naik itu sebenarnya semakin membuktikan kalau memang orang yang Kristen ini punya Bible tapi nggak bisa jadi acuan pedoman hidup, nggak bisa, mereka masih kocar kacir pontang panting. Iya betul itu. Nggak ada acuannya. Satu boleh makan babi, satu nggak boleh. Satu makan hewan aja boleh. Yang satu cuma makan rumput bolehnya. Hewan nggak boleh. Iya, jadinya nggak jelas, nggak ada acuan kebenarannya. Itu buktinya. Manfaatnya Bang Carol naik itu. Membuktikan mereka masih kocar kacir. Bang Carol jangan nangis ya. Kejujuran memang menyakitkan. Bang Carol udah makan? Ya biarin aja. Bang Carol udah makan? aja kok, udah orang Aku sudah makan orang ayam lihat, enak loh. orang denger. Bang Udah, Carol Carol udah makan. Nanti. Carol udah makan Udah tadi. makan, Saya kirim daun pisang tadi. Ya kasihan ayamnya. Makan daging Tuhan udah belum? Jantung pisang. Ya? Kalau daging Tuhan. Apa tuh? Kalau makan daging Tuhan. Ya itu kan ada di apa? Itu kan ada di Yohanes. Ekaristi. Simbolnya Yohanes dan 6:53. transubstansiasinya. Tapi Ekaristi dan sebagainya itu ya, itu kan cuma ini simbolis. Yang dimakan anggur, yang diminum anggur, yang dimakan hosti. Di mana unsur kedagingan Tuhannya Kalau gitu mau loh. kalau makan daging bener-beneran ya kanibal lah. Mana Iya, ada kalau orang yang jadi datanya kan kanibal? gitu. Sebentar, datanya kan Yohanes 6:53 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ngeri juga sih. Makan daging anak orang. Oke, kita sapa dulu ini, nggak usah sama si pemakan rumput ya. Rawin Kristen, saudara Rawin. Muslim. Oh, apa yang disampaikan Bang? Lanjut Bunda, aku makan dulu ya. Turunin aja Bunda. Oh, oke Bang, turunin moderator. Bang Zuma nggak live, mungkin banyak urusan. Bukannya Bunda Rahma bisa nge-mute sendiri, tadi bisa nge-mute si Carol. Iya kah? Oh iya. Oten kayaknya ketularan nih Bunda Rahma. Iya. Ya, yang belum sholat silakan sholat dulu teman-teman ya. Insyaallah. Ayo teman-teman Aliteng yang mau belajar Bible, yang mau belajar tentang kekristenan, silakan naik ke atas, kita ajarin ya, kita ajarin. Ada Ustadz Alif, ada Bunda Rahma, ada Mu'alaf juga nih, Bunda Natali. Ayo naik sini.
Tadi udah berapa oten dari pagi saya live dari jam 7 loh, bayangin tuh. Dari jam 7, tapi kenyang. Aman. Kenyang. Malu mereka sama saya. Mereka malu sama saya. Emang lu siapa? Mereka malu apa mereka, terserah mereka lah. Mau naik nggak mau naik. Saya maunya sih mereka naik. Iya, mereka malu sama Carol karena Carol malu-maluin. Ayo, yang Kristen silakan naik ke atas ya. Kita diskusi ya. Kalian belum paham kan tentang kekristenan, belum paham tentang Bible. Nah, di sini kita jelaskan ya ajaran kalian seperti apa. Baik pendeta, pastor atau biarawati yang sedikit bohai juga nggak apa-apa, naik aja ke sini ya. Kalau mau diskusi naik sini. Pesendal pun nggak apa-apa Kang, kalau memang ada pesendal lagi nganggur. Pesendal. Nah ini pesendal pusat. Pesendal bakti. Kalau lagi nggak ada jadwalnya kerja baktinya kan, pesendal bakti. Iya, Apa iya. naik dulu diskusi. Ayo naik sini guys. Kalian cuma Yang tadi saya ketemu tidak ada. Oh, sibuk kerja mungkin. Siapa namanya tadi? entah kemana-mana lu. Laskar. Teman saya. Laskar Kristus atau dipakai namanya, oh ya master teologi. Kenapa Pak? Pak Yusuf? Pak Yusuf? Kacau. Ya, silakan teman-teman ya di tab-tab layar posting ulang, di share-share, dan jangan lupa nih rock oranye digas ya. Kalau ada yang belum subscribe YouTube kita, Natalia Rirani, Hadijah, Al-Alif Channel, Akang Santang Official, Panglima Apologet Islam, Zulkifli Abbas Official, silakan di subscribe dulu ya. Bolak-balik di situ ya teman-teman. Dukung terus channel-channel Muslim guys ya, biar makin berkembang. Penjahit itu naik aja. Natalia bahas tentang persusuan orang dewasa lah supaya saya mengerti. Kita bahas susu. Naik. Yuk naik yuk. Persusuan, ayo naik masalah persusuan daripada Tuhan kalian nyusu. Susu bagus. Dia minta bahas susu gitu loh. Aku punya ayat emas susu. Kalau manusia sama nyusu sama manusia dipermasalahkan. Tapi kalau Tuhan nyusu ke manusia nggak dipermasalahkan. Aduh, benar-benar kopak. Saya mempermasalahkan manusia pakai susu hewan. Ini lagi. Manusia pakai susu hewan dipermasalahkan. Tuhan pakai susu manusia nggak dipermasalahkan? Nggak dipermasalahkan. Aduh, benar-benar koplak. Aduh, bahaya memang nggak bahaya. Koplak. Apa banget? Manusia pakai susu hewan dia ngamuk. Memangnya ada susu Susunya Tuhan? manusia dipakai Tuhan nggak ngamuk. Memangnya Bukan susu Tuhan, bukan susu Tuhan. Susu manusia dipakai Tuhan. Mau kita bahas itu? Yuk, kita bahas ya. Mau di yang lama apa yang baru? Ada nih, aku punya semua ayat persusuan. Mau lama, mau baru, doyan susu memang Tuhannya. Yang baru aja, yang baru aja. Kalau yang lama udah basi. Kalau yang lama, yang baru aja udah nggak enak. Kalau yang lama udah peot. Enggak basi lah, enggak. Mereka mau nyerang dalam hal apapun kena. Mereka ini Kena. pasti senjata makan Tuhan. Ada cucu mimi lama, cucu mimi baru. Cucu. Minta yang baru, cucu mimi cumi. Oh. Aduh, astagfirullahaladzim. Kok ya bisa nantang maut oten-oten ini ya. Ini Bang Carol, Lukas 11:27 ya. Ini yang baru ya, di Lukas kan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya,
Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ini aduh. Gimana ya, Tuhan nyusu loh sama ibu-ibu. Ini ibunya kan Bunda Maria ya. Bunda Maria ya cantik lah, mamanya Tuhan masa nggak cantik? Cantik lah. Punya susu diminum sama Tuhan. Gimana ini Bang Kerol? Cucu Mimi, kita lihat yang terjemahan lama ya. Tak kala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak, bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandungkan engkau dan tete yang telah engkau hisap. Tumpah-tumpah tuh tete. Tumpah-tumpah tuh tete. Tuhan kok ngisap, kok Tuhan ngisap tete. Ini bukan aku yang ngomong ya. Ini terjemahan LAI loh ya, TL ya. Bahaya tadi kira. Yang mau bahas persusuan tadi yang di bawah gimana ini susu? Susu, cucu diminum Tuhan. Gimana ini? Tobrut, umat tobrut. Itu buku apa katanya? Ini Lukas. Ini yang di baru, ini cucu baru. Yang lama juga ada cucu lama. Mau cucu lama, cucu baru ada semua. Ada jadi pengen tutup. Oh, si Daman bahas tutu, si Daman langsung naik, woi. Siapa ya langsung naik? Si Daman, Bang Daman, bahas tutu langsung Bang naik. Daman. Kebetulan. Oh, Bang Daman. Assalamualaikum, Ustadz Daman. Wabarakatuh, lanjut. Aku lagi makan. Oh, lagi makan, kirain lagi minum cucu. Udah lagi minum cucu ya. Carol, kenapa tadi langsung diam? Kok langsung diam sih Bang Carol? Ya, cuma itu aja yang saya mau bawakan. Manusia adalah satu-satunya spesies yang mengambil susu dari susunya spesies lain. Dan Tuhannya Bang Carol itu adalah satu-satunya Tuhan yang mengambil susu dari seorang wanita yang diciptakannya. Diminum. Terjemahan namanya dihisap. Kalau yang menerima Yesus sebagai Theos, saya kan Yesus Kenapa sih bahas susu ini kan masih siang. Kurios. Yesus adalah kurios. Gak apa-apa, masih siang, keringetan, enak. Kalau gitu maunya yang Elohim. Oke, karena dia itu kan kalau yang Yesus tadi kan kurios. Saya mau yang bukan Theos. semuanya, saya mau sesuai foto profilku. Oh, nggak apa-apa dong. Abang kalau nolak juga nggak apa-apa, Bang. Cucu Miminya juga bukan buat abang di sini, ini buat Elohim yang di Yeskiel ya, aku baca ya. Ya, taruh fotoku di atas. Besar saya. Nggak mau. Main kau merintah-merintah di Kemal Muslim. Kau siapa emang? Lanjut, Natali. Oke, ini Yeskiel 16. Saya kan tamu, kenapa? Yeskiel, Abang Carol. Tadi kan alasannya itu kan kurios, bukan Theos. Oke, kita ke Elohim ya. Kita sesuai foto profil. Loh kenapa? Kita sesuai foto profil. Loh nggak apa-apa, ini kan cucu Mimi. Tadi katanya kita mau bahas cucu Mimi, gimana sih? Ya, susu hewan. Iya, ini yang lebih bagus. Ini pilihan Tuhan loh, pilihan Tuhannya Bang Carol ini. Elohim memungut Yerusalem menjadi istrinya. Ini judul perikopnya ya, konteksnya ya. Oke, konteksnya Tuhan mungut Yerusalem jadi istrinya. Ini Elohim ya. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur. Bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Natali membaca kok mendesa-desa gitu. Panas tuh Carol. Dadamu sudah montok. Aduh. Rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Aduh. Susu montok, telanjang bugil. Aduh, jangan bayangkan. Akang ini kok pikirannya kemana-mana. Bayangkan susu montok, telanjang. Wih,
Ini kita lihat terjemahan Bahas lama. kaubrut ini. Aduh. Bahasa Inggris. Ini terjemahan lama ya. Ini kalau leluhurnya Bang Carol mungkin baca Bible terjemahannya masih kayak gini ya. Maka bertambahlah besarmu. Aku menjadikan dikau seperti tumbuh-tumbuhan di padang. Maka engkau pun bertambah besarmu. Makin lama makin besar. Sehingga engkau menjadi elok sekali. Maka susumu makin mantap. Susu mantap. Dan rambutmu makin panjang. Tetapi engkau juga telanjang bugil. Ini kok gini sih, ada susu makin montok, rambut panjang, tapi keadaan telanjang bugil. Ini rambut mana lagi yang tumbuh? Aduh. Susu montok dibahas-bahas. Kan masih siang, Natali. Malam Ya lah itu. gimana Bunda? Lah tadi ada yang nantang loh, katanya bahas persusuan. Ya udah aku bukain cucu baru, cucu lama. Ternyata nih cucu lama ini cucu istrinya Elohim. Elohim memungut Yerusalem jadi istrinya. Oh, alamatnya. Ngeri ya, ngeri kali. Oh, ngeri, aku takut. Ngeri Makanya Bible itu salah satu bacaan yang dilarang dibaca oleh anak-anak gitu loh. Dan harus disimpan di dalam laci kemudian dikunci. Itu kata seorang penerima hadiah Nobel ya. Bahwa Ini Bunda Rahma, Bunda Natali yang bacain saya yang keringetan ini. Keringet dingin. Akang terlalu sapi. Padahal nggak ada istri. Jadi kemana ngantesinnya? Ya pasti berkeringat. Kok bisa ya? Jangan menyiksa Akang, Natali. Itu Carol pun itu pasti, aduh, sudah gelisah itu menggeliat tuh Carol. Menggeliat. Kita kan kalau dengerin Al-Quran dibaca kan hati kita bergetar, jiwa kita bergetar. Ini tadi dari bawah dengerin aku baca Bible, kalian apa yang bergetar? Bang Carol apa yang bergetar? Kalau Al-Quran kan enak. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Enak. Kalau karesteng, susunya di jama-jama, buah dadanya, buah zakarnya. Ini Leider ini Muslim apa Kristen? Leider dibuka mute-nya. Leider. Menggeliat sudah dagingnya. Leider Muslim Daging apa apa? Kristen? Daging apa? Putus-putus ya, sinyalku apa siapa sih? Daging apanya menggeliat si Carol, Mbak Natali? Aduh. Sinyal Bunda Rahma ya? Enggak. Bagus. Bagus kok di sini. Nggak ada yang putus-putus. Oh, sinyalku berarti ya? Sinyalku berarti. Sinyal Bunda Natali. Tutup kamera aja deh, sinyalku berarti. Ayo teman-teman Kristen silakan naik lagi sini. Bang Carol malu rek. Apa itu di bawah si Kilaknat betulan? Si penghujat. Apa? Itu di bawah. Dengar ya, itu Bible mau dibaca Kilaknat. Itu penghujat kelas ini. Ada palsu. Jibril naik, Bang Jibril. Jadi apa ya, kok Bang Jibril naik dong. Makanya mereka itu ya teman-teman di kekristenan itu anak-anak mereka itu yang masih kecil dilarang baca Bible. Makanya seorang mu'alaf ya, dia mu'alaf itu ketika dia baca imamat. Dia baca imamat ternyata di sana babi haram. Akhirnya dia mulai cari tahu kok bisa babi haram sementara di tiap hari ini saya disuguhi babi. Cari tahu dia. Mulai dia baca-baca Bible. Wow, kaget dia kan banyak kata-kata yang nggak senonoh lah. Akhirnya apa, dia kabur ke Jakarta. Dia ini orang-orang Medan, orang Batak ya. Kabur ke Jakarta, mu'alaf di sana, kerja di Jakarta. Sekarang udah mandiri, bahkan adiknya pun ikut mu'alaf, ikut sama kakaknya. Dan ceritanya dia melamar kerja melamar kerja di mana itu kalau nggak salah di Mesir apa di Turki ya.
Jadi mereka ini dilarang memang karena isinya enggak itu kok, enggak senonoh toh, dilarang. Iya, Yang kayak mereka di AS dicek, di UTAH yang itu kan mereka, nggak boleh ya Bible dibaca. iya yang dicekoki sama mereka itu ya dogma doktrin. Iya, coba tanya ke si Bob, kenapa kita paten itu penuh dengan kepornoan, Bob? Tolong dijelaskan. Mohon, itu bukan penuh dengan kepornoan, itu kata-kata yang terbaik untuk membangkitkan pesona saudara-saudara ya. Karena Ya enggak porno, cuma kemurnian, bertaburan itu susu kemurnian. di bawah di situ. Kenapa? kemurnian gitu. Kemurnian, mau Yang cucu indah murni, itu. cucu murni guys. Cucu murni. Tuhan ingin mengungkapkan bahwa kerjanya itu indah gitu, yaitu badada itu sangat indah gitu. Indah. Iya. Oh, Apakah indah sekali. Anda memiliki badada? Kan Anda sangat mensyukuri anugerah Tuhan memiliki badada gitu. Ya itu bagian yang Iya, paling tapi indah saya dari pun tubuh Anda. akan marah kalau ada laki-laki yang membicarakan, misalnya ya dia ngomong ke aku terus tiba-tiba yang dia bicarakan, Natali buah dadamu, apa nggak aku lempar orang itu, hah? Itu sangat Berarti Anda berbahaya tidak ya. mensyukuri Untuk saya gitu, itu sangat sesuai kurang kata ajar sekali kalau ada orang yang Nabi berbicara Gassat itu tadi, kepada bahwa, saya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan gitu. Anda harus mensyukuri gitu. Jika ada Apa lagi laki kau yang bilang buat campur-campur? Anda indah gitu, kenapa Anda marah gitu? Bukan Bahwa nikmat itu mana lagi yang kau ciptaan Tuhan dustakan. yang paling indah. Paling nikmat minum cucu murni, itu yang benar itu. Cucu murni ya. Cucu murni memang agak lain, ini murni memang cucu murni. Saya tadi ya, si Carol ini tidak makan dagingnya, tetapi makan rumput gitu. Padahal di penelitian Jepang itu penelitian ya, ketika daun itu dipotong itu berteriak gitu, sama aja gitu. Jika Anda hanya menginginkan kasihan terhadap makhluk lain, ya sama aja gitu. Anda harus setara dengan menyembahkan dengan hewan dan pohon, bahwa pohon juga kalau digunting itu kesakitan gitu, kecuali Anda menerapkan hidup sehat ya, itu alasan itu bisa diambil alasan bahwa vegetarian adalah memakan rumput-rumput seperti domba dan lain gitu. Mau ngapain sih kamu nih ngomongin rumput lah, apa Anda harus lagi? menguji gitu, apakah Dari pohon bahas itu bisa susu murni berasa tiba-tiba ke rumput ini gimana coba? Hah? Dari susu murni ke rumput ini hubungannya apa? Saya akan kembali ke kemurnian ya. Kalau oke, kemurnian. Kalau mengenai zakar kuda itu zakar murni apa bagaimana itu? Yeskiel 23:20 itu. Kemurnian apa lagi itu? Adam ketika di surga, apakah dia telanjang atau sudah memiliki pakaian? Saya pertanyakan kepada Anda dulu pertanyaan ini. Apa lagi Adam? Emang Ya. ini yang dibahas di Yeskiel itu zakarnya Adam? Ya, saya bahas tentang ketelanjangan ya. Apakah Adam sebelum dikeluarkan dari Eden, apakah dia berpakaian Enggak. Aku atau tanya, ini telanjang? maksudnya Yeskiel 23:20 nih kenapa kok tiba-tiba kok ke Adam? Gak nyambung ini memang. Ya karena kemurnian itu indah itu. Kemurnian adalah sesuatu yang murni itu dari Tuhan. Tuhan. Kenapa tadi saya dengar ada yang mengatakan soal pohon? Tuhan tidak. Pohon kok punya kemampuan merasakan. Iya, merasakan sakit. Sistem saraf ke pohon itu. Ya, Apakah pohon punya sistem saraf? Itu di penelitian Jepang ya, menggunakan Kang, ini pasiennya pada kenapa sih Kang? mikrofon untuk Pasien saya kalau jam segini nggak ada yang mendengarkan marah. suara paling kecil itu, bahwa pohon juga bisa merasakan sakit gitu kan. Tapi suara pohon pastilah beda sama suara ayam. Kok disamakan? Ya, berarti Anda harus beralasan bahwa saya memakan vegetarian karena saya menginginkan memang. kesehatan gitu, bukan karena Bukan rasa hanya soal iba. kesehatan vegetarian itu. Vegan itu bukannya soal kesehatan. Sesuai dengan Markus 7 ayat 18 sampai 22.
Kejadian 1 ayat 29. Dan boleh nubuatan Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Lalu kalau dibawakan ditabrakkan dengan pohon juga punya sistem saraf, ilmuwan mana mengatakan pohon punya sistem saraf? Saya pernah baca itu penelitian Jepang gitu. Pernah baca lagi. Dan mirip kiamat nih orang. Anda sudah memaki saya gitu. Gimana kejiwaan Anda yang mengatakan bahwa Anda saya memaki Anda mana? itu Saya katakan mengasihi saya gitu. mirip kiamat. Mirip kiamat, kok memaki. Iya, Gimana saya pernah baca gitu. Apakah ini makian? Dan saya mau bertanya, apakah sama hewan itu dengan sistem saraf dengan tumbuhan? Apakah juga tumbuhan punya sistem saraf gara-gara? Udah, saya tengahi. Ini nih temanya ini, aku dan Bapak adalah dua. Ini temanya ini. Iya, sebenarnya saya juga ingin membahas ini ya, kenapa para Buddhisme itu melarang makan daging gitu, sementara hanya tumbuhan gitu. Nggak ada si vegetariannya nggak ada. Ini kita bahas ini nih, lari ke ini aja, ke tema ini aja. sebuah pertanyaan yang mengganggu pikiran saya gitu. Mungkin Pak Keron bisa jawab gitu. Ya udah, lu masuk ke Hindu aja, ke sana, ke Buddha aja, lu masuk ke Buddha. Kok nanya ke Islam masalah Buddha lu? Ini nih, aku dan Bapak dua, lu jelasin tuh. Iya, silakan. Saya tadi bertanya kan, apakah Adam ketika di Eden itu memakai pakaian telanjang sebelum dikeluarkan ya? Telanjang. Jawab. Telanjang karena belum ada ini garmen. Ya, belum kenapa ada. telanjang? Ya, Eden dikatakan surga. Kenapa di surga kok telanjang gitu? Belum ada pabrik pakaian, belum ada garmen. Ini nih temanya ini, aku dan Bapak adalah dua. Lu jelasin. Gak usah lari ke Adam lu. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu gitu, bukan dua. Anda salah kasih tema. Yohanes 8 pasal 16. Ya, bacakan. Dasar kuplak. Konten ini kalau dibawa ayat ini suka nyuruh-nyuruh. Aduh, bener-bener. Nih, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama Dia yang mengutus aku. Jadi aku dan Yesus, aku dan Bapa itu dua. Anda bohong itu. Kok bohong? Ini ayatnya ada, ngek. Ya, kita nggak boleh loh. Kalau Islam itu nggak boleh berbohong loh. Gimana sih? Nih, baca nih. Baca lo, baca baik-baik, baca. Mana ada dua? Nggak ada dua itu. Ini baca dulu. Iya, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Nah, bersama dengan Dia itu satu orang, dua orang. Bersama dengan Dia itu. Sudah aku bilang. Ini bersama dengan Dia itu satu orang, dua orang. Jawab dulu. Iya. Dia itu Yesus bersama itu, dengan Dia ini satu orang, dua orang. Jawab dulu. Iya, saya jawab. Itu jawab. Satu itu. Ih, blow on, bodohnya minta ampun. Aku bersama Dia satu orang. Najis naudzubillah. Blow onnya itu dimakan sendiri, ngehe. Aku bersama dengan Carol atau aku bersama dengan Bob, berarti dua orang, bukan satu. Aduh, bener-bener bodohnya minta ampun. Yesus selalu mengatakan begitu kan, karena Dia tidak merasa ada gitu. Sesosok Yesus sabar aja, tidak merasa ada gitu. Yang ada hanyalah Tuhan. Dari pagi, dari jam 7 capek. Sok gantian. Sabar aja. Iya, Yesus tidak perlu belajar untuk keakuan ya, karena Dia lahir dari dagingnya Tuhan sendiri gitu. Ya itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini untuk mengajarkan bahwa Jadi ini aku Yesus dan Bapa dua itu harus gimana? dihilangkan, sehingga yang Bob, ada jangan terlalu panjang. kebenaran. Yes, ini loh topiknya. Yesus dan Bapa itu satu oknum atau dua oknum? Satu oknum itu.
Oke, satu oknum, baik. Yakin satu oknum ya? Mampus. Ya tentu saja. Oke. Jadi Bapak ini punya fisik ya, laki-laki ya. Fisiknya Yesus gitu ya. Iya, ya skala Baik, yang baik, ada. cukup. Kalau udah dijawab saya nggak usah bacakan diterangin. jawabannya, gitu. Bang, Segala kalau sesuatu yang udah dijawab ada iya, di dunia nggak ini. usah diperburuk suasana gitu loh. Oke, Saya ulangi. ya. Jadi Bapak ini sama Yesus satu gitu ya. Fisiknya Yesus adalah fisiknya Bapak gitu. Gimana? Jadi daging. Diulang dulu nih. Jadi fisiknya Yesus adalah fisiknya Bapak gitu ya. Iya, tentu saja. Ya, baik. Terus kemudian yang turun ke bumi itu Bapak. Betul? Iya, dalam berupa daging. Udah dijawab iya, nggak usah pakai dalaman. Kalau udah dijawab iya, nggak usah pakai dalaman lagi gitu loh. Karena kita di sini kan nggak on cam, nggak perlu pakai dalaman gitu. Iya, Jadi karena Anda anaknya dari- dengerin. Jadi anaknya Maria itu gitu, bukan. dengerin. Jadi menurut Anda anaknya Maria itu adalah Bapak itu sendiri. Betul? Iya, tentu saja. Baik. Nah, waktu Bapak ada di bumi, di surga kosong. Segala yang ada adalah miliknya, gitu. Ya itu Mau apa sih? kehidupannya. Saya nggak nanya kehidupan, dengerin pertanyaannya. Iya. Waktu Bapak Jika turun ke surga bumi, ditinggalkan Bapak, dengerin. maka surga itu Dengerin dulu. runtuh, gitu. Makanya Waktu Bapak turun ke bumi, apakah di surga masih ada Bapak? A ada, ya B segala tidak ada. sesuatu yang ada di dunia ini itulah adalah terang hidupnya. Saya nggak nanya terang, ini lagi nggak ngomongin terang gitu loh. Ini ngomongin keberadaan. Iya, Karena Anda dari awal Anda Tuhan itu mengatakan hanya sosok kecil. fisiknya Yesus Tuhan itu adalah Bapak itu melampaui sendiri. segalanya. Woi, gantian bicara, dengarkan bahasa Oke, ya, Indonesia. silakan. Kita ini bahasa Indonesia loh. Ya, Jangan Anda ngomong sendiri ke kiri, saya lagi ngomong ke kanan. Ikuti arahnya. Kan gitu. Tadi Anda Ketemu bicara mungkin sosok manusia Yesus mengajarkan dengerin. kebenaran. Dengarkan. Yesus itu ya adalah Bapak itu sendiri. Badannya Yesus, badannya Bapak. Tadi kan Anda ngomong begitu. Masih ingat nggak atau lupa? Iya. Masih ingat? Iya. Masih ingat? Oke, masih ingat. Waktu Bapak turun ke bumi, di surga itu apakah masih ada Bapak atau kosong? Jawab. Iya, masih ada. Oke, ada berapa Bapak? Bapak adalah satu. Satu. Segalanya yang ada. Oke, kalau Bapak hanya satu, yang turun ke bumi siapa? Iya Bapak, karena segalanya yang ada adalah wujud Bapak. Saya kasih contoh. Dirimu itu satu atau dua dirimu? Sebagai manusia, saya menyatakan diriku ini satu. Oke, saya kasih contoh kepada Anda. Kalau si Bob ini pergi ke pasar beli ikan, Bob ada di mana? A di pasar, B di rumah. Saya berada di pasar gitu. Di pasar, baik. Kalau Bapak di surga turun ke bumi, Bapak ada di mana? A di surga, B di bumi. Karena Bapak tidak serupa dengan makhluknya, maka saya nggak nanya itu loh. Saja. Ya, Anda salah. Saya ulang kembali ya. Dengerin. Bapak sebagai Sebelum saya, dengerin. Pakai otak dikit gitu loh. Pakai akal dikit. Iya, saya pakai akal. Ya dengarkan baik-baik makanya. Jangan saya ngomong, lu ngomong juga. Saya persilakan Anda nanti bicara kok. Dengerin. Kalau kamu pergi ke pasar, posisi kamu ada di mana? A di pasar, B di rumah. Iya, saya di pasar. Di pasar, pinter. Kalau Bapak turun ke bumi, Bapak posisinya di mana? A di bumi, B di surga. Iya, di segalanya. Ini mulai ngaco nih kamu. Dengan saya. Mulai ngaco nih kamu nih. Bapak adalah Tuhan gitu. Anda tidak boleh menyerupakan saya dengan Tuhan. Seperti dalam surat Anda.
bahwa dia tidak setara dengan makhluk, dia tidak serupa dengan makhluk. Mengapa Anda ibaratkan saya dengan Tuhan? Saya adalah makhluk, Bang Hendy. Tuhanmu itu, dengerin, Tuhan kamu itu punya fisik atau tidak? Kejadian pertama, roh itu melayang. Saya nggak nanya kejadian. Air adalah kamu fisik, tinggal jawab. Ruh adalah Tuhan. Nyawa. Dengarkan baik-baik. Dengarkan pertanyaannya. Tuhan kamu itu punya santai, fisik santai. atau tidak? Tuhan itu adalah ruh. Saya tanya. Melayang di atas air. Dengarkan dulu ya. Yesus itu Tuhan atau bukan? Iya, dia mengatakan saya hamba, Tuhan, saya baik. utusan, dan Ya udah dijawab. saja Kalau dijawab itu dituhankan jangan karena panjang. Tentunya terlalu suci gitu. Karena dia Dengerin Bob. Yesus itu Tuhan atau bukan? Menurut saya. Atau menurut Yesus itu Tuhan atau bukan? Iya, menurut pandangan saya. Oke, Yesus punya fisik atau tidak? Bangke, Yesus punya fisik atau tidak? Dalam pandangan materi. Apa sih pandangan? Yesus punya fisik itu. Oke, saya ulang nih, dengerin baik-baik. Yesus ya, itu silakan. Tuhan atau bukan? Baik, Yesus itu Tuhan atau bukan? Karena dia dituhankan, maka dia itu Tuhan. Saya tanya baik-baik sama kamu. Yesus itu Tuhan atau bukan? Ya, Tuhan. Tuhan. Yesus itu punya fisik atau tidak? Punya. Ya, Tuhanmu punya fisik atau tidak? Tuhan mempunyai fisik karena yang ada di dunia Asal anak durhaka lu. Darinya gitu. Ini kalau lu ada di dekat saya ini, enggak. Gua traktir lu kopi ember. Oke, saya tanya pada Anda, siapa yang membentuk fisik ini? Lebih baik kau pergi ke hutan deh cari babi hutan berguna lo di sini lo. Fisik ini apakah dari entitas lain atau entitas dari Tuhan sendiri? Apa sih nih ngomong ini? Pengen kayak Rocky Gerung nggak nyampe lo? Ya, Nggak mau berfilsafat kagak fisik nyampe. ini dari entitas Mau lain, diskusi lintas berarti agama kagak nyampe. Tuhan ada pesaing gitu. Mau kajian akademis kagak nyampe. Tapi sok-sok pinter gitu. Saya Diuji sok kecerdasan pinter. nggak Anda bisa. sudah mengakui bahwa saya sok pinter. Ngomong-ngomong sendiri kagak nyambung. Ya Anda nggak nyambung sama sekali gitu. Bagaimana mungkin Tuhan bisa dengan saya gitu? Saya pergi pasar, sementara di ayat Anda Tuhan itu berbeda Ya, dengan disetes lagi makhluknya. nih. Diam Anda dulu, saya tes memakai dulu. logika yang salah gitu, Bang Hendy. Bukan logika yang salah, Kucluk. Karena Tuhanmu itu adalah Yesus. Yesus itu punya fisik kayak lu. Apanya yang salah? Iya, tapi dia itu apa? Daging dari surga. Saya ulang gitu. kembali nih, saya Kan ulang daging kembali. dari Diam dulu, Bapak. diam. Yesus itu laki-laki. Pernah ada di muka bumi, pernah menjadi bayi, bertumbuh kembang sama dengan kita. Kamu juga laki-laki pernah jadi bayi, bertumbuh kembang sama dengan kita. Kamu punya fisik, Yesus punya fisik. Apa bedanya? Dalam hal pribadi Yesus. Bukan tugasnya ya, dalam hal pribadi. Apa bedanya kamu dengan Yesus? Dia suci. Jawab. Dia lahir suci karena tidak ada dosa turunan dari Adam. Oke, persamaan kamu dengan Yesus apa? Persamaan saya adalah wujud sebagai manusia. Diulang jawabannya, perjelas. Persamaan kamu dengan Yesus apa? Persamaan saya dengan Yesus sama-sama sebagai manusia. Sementara dalam hal ranah spiritual, saya ini dosa karena waris, dia tidak gitu. Dia suci. Saya nggak usah ngomongin dosa, udah. Nggak usah panjang. Sama-sama manusia, gitu ya. Jadi Yesus manusia, betul? Betul, Yesus manusia. Kalau diskusi itu jangan panjang. Apa perbedaanmu? Perbedaannya Yesus dilahirkan suci. Oke. Persamaannya sama-sama manusia. Oke. Berarti Yesus manusia, betul? Jawab. Iya, manusia. Baik. Apakah manusia Yesus adalah Tuhan?
Saya Jawab. harus menjawab secara apa? Saya ini? ulang kembali, dengerin bahasa Indonesianya. Apakah manusia Yesus adalah Tuhan? A. Tuhan, B. bukan Tuhan. Secara manusianya. Jangan secara, jawab dulu baru secara. Saya ulang lagi. Apakah manusia Yesus adalah Tuhan? A. Tuhan, B. bukan Tuhan. Tuhan, Tuhan. Ya, Tuhan. Oke. Oke, jadi Tuhanmu manusia. Iya. Oke, cukup. Itu yang saya maksud, Tuhanmu manusia. Jadi wajar kalau saya menganalogikan Anda dengan Tuhan Anda, karena sama-sama manusia. Bagaimana, setuju? Iya, karena dia sudah mencapai. Ya udah cukup. Kenapa lu bilang tadi enggak apple to apple, Itulah kecil? tujuan Yesus. Sabar Bang Hadi. Bang Hadi sabar, Bang Hadi sabar. Udah lanjut. Udah kena dia selesai. Menjadi Kristus. Gitu. Udah kena dia di Yaitu sini. Dalam diri Selesai. kita ini Udah adalah lanjut. Kristus yang harus Gua pengen ngopi. dibangkitkan. Iya, Anda nggak paham gitu konsep Kristus gitu, bahwa keselamatan itu bukan di luar, tapi dalam diri kita, yaitu Kristus dalam diri seperti kita. ini. Kan udah jelas, aku dan Bapak adalah dua. Kenapa Jangan kau dicengin, menyebut Kang. satu? Jangan serius, Kang. Pokoknya ini anak jangan di kick, biarkan dia sepuasnya di sini loh. Mau berjam-jam jangan di kick sampai dia tersadarkan. Tapi saya kita harus sebenarnya sabar tidak menghadapinya, pengen, jangan dicengin, tapi- jangan dicengin, harus serius. Iya, Lanjut. Anda menggambarkan Tuhan itu seperti pengalaman manusia Anda, bahwa Tuhan itu berbeda dengan makhluknya gitu. Jika Yesus Tuhan makhluk atau itu bukan? pasar, berarti Dengerin, dia tidak dengerin berada di dulu. pasar terus gitu. Yesus itu punya pengalaman di dunia enggak? Iya, Tuhan Baik. pengirim Yesus. Bahwa Yesus itu adalah gambar dengerin dulu. gembira gitu. Kalau kamu udah jawab, Inilah gambar gembira. kamu jangan untuk panjang. mengetahui Tuhan yang sebenarnya. Jangan panjang-panjang. Dengerin saya dari awal lagi. Yesus itu punya pengalaman di dunia. A, punya, B, tidak? Jawab. Dia. Oke, ya cukup. Yesus itu pernah menjadi bayi nggak? Iya, karena dia. Kamu pernah jadi bayi nggak? Manusia. Kamu pernah jadi bayi nggak? Sama. Apa bedanya bayi Yesus dengan bayi kamu waktu kau bayi? Bedanya apa? Bedanya, Yesus punya tujuan gitu, yaitu menyampaikan segala firman-Nya Tuhan gitu. Dan dia mengajarkan, saya juga manusia. Sudah cukup. Apa perbedaan bayi Yesus dengan bayi kamu? Perbedaan saya ketika waktu bayi, saya menangis karena setan telah meniup kejahatannya untuk melupakan akal saya. sehingga roh saya Apakah bayi kamu? Dengerin, udah cukup. Apakah waktu kamu bayi membutuhkan perawatan ibumu? Iya, karena roh saya. Oke, sudah baik, tertidur, cukup. gitu. Kalau udah dijawab iya Kebenaran cukup. saya tuh sudah tertidur. Apakah Yesus dengerin? Apakah Yesus waktu bayi juga perlu perawatan ibunya? Iya perlu, karena Roh Kudusnya Apa bedanya? itu. Apa bedanya diberikan kamu sama-sama secara dirawat? gitu. Dengerin. Apa Ya, bedanya sama-sama dirawat? Apa bedanya kamu dengan Yesus sama-sama dirawat oleh ibu? Dia mempunyai anugerah ya. Anugerah lagi itu toko obat, anugerah, toko obat. Apotik, anugerah 24 jam. Apotik lagi di bawah-bawah, anugerah. Kalau ngomong itu bro, to the point aja. Kamu kayak disangka nanti orang tidak waras. Kita ngomong apa, kamu ngomong apa. Ya nyambung aja udah. Gitu loh supaya Iya, kita karena di sini. setiap nabi itu tidak nyambung gitu waktu penyampaian pertama, makanya Saya nggak banyak ngomongin nabi, dikatakan saya nggak gila, ngomongin itu gitu loh. Saya nggak ngomongin itu. Karena kabar dari surga itu tidak nyambung dengan kerajaan bumi gitu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Apakah itu Yesus bertuhan waktu dia ada di bumi? Yesus bertuhan atau tidak? A bertuhan, B tidak. Ya bertuhan, ya bertuhan. Oke. Bertuhan. Apakah Yesus waktu bertuhan dia Tuhan? Ya tentu saja gitu. Karena dia Jadi ada Tuhan sesuatu bertuhan. yang lain.
Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin. Iya, silakan. Dengerin. Waktu Yesus bertuhan, apakah Yesus Tuhan? A. Tuhan, B. Bukan Tuhan. Ya Tuhan. Berarti Tuhan bertuhan. Ya tentu saja. Oke, berapa Tuhan itu? Tuhan bertuhan, ada berapa Tuhan? Elohim ya. Tuhan itu jamak. Mulai ngaca lama-lama gue traktir lu Iya, kopi Pak, 5 itu. ember. Elohim Saya ulang lagi, karena diam. Tuhan itu banyak. Saya ulang lagi, diam dulu. Tadi kamu udah menjawab Yesus bertuhan. Waktu Yesus bertuhan, dia adalah Tuhan. Itu jawabanmu. Pertanyaannya, Tuhan bertuhan, ada berapa Tuhan? Jawab. Iya, ada satu gitu. Yang mana yang Tuhan? Ya, entitasnya. Yang mana yang Tuhan, Bapa atau Yesus? Ya Yesus lah, karena Tuhan tidak bisa dilihat dan didengar, maka dia turun pada Yesus gitu. Berarti bapaknya Yesus bukan Tuhan? Anda bisa melihat Bapak? Saya ulang lagi ya. Apakah waktu Yesus di bumi bertuhan? Iya, dia bertuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Ya Bapak. Waktu Yesus bertuhan, apakah Yesus Tuhan? Ya, dia Tuhan karena dia telah melihat Bapa. Oke, jadi Tuhan bertuhan, betul? Ya, Elohim. Ya, ada berapa Tuhan? Kalau Tuhan bertuhan, ada berapa Tuhan? Ya, satu lah. Aduh, kau orang gila kau. Ketika Yesus bertuhan dan dia Tuhan, lalu di mana Bapak? Jadi Tuhan bertuhan ada dua Tuhan, Cok. Iya, itu bukan udah dijawab iya, cukup. Udah dijawab iya. Aduh, harus dipaksa menjawab nih. Lanjut Kang, udah dipaksa. Ternyata dia menjawab dua. Dalam dirinya itu ada Tuhan, gitu maksudnya Bang. Makanya. Terusin Kang, jangan dicengin, santai. Ustaz Alif ada dalam diri Yesus. Ustaz Alif udah ada. Hanya aku baru ini Kang, baru menikmati dunia ini Kang. Maklumlah, gitu, tidurnya pagi, terus kemudian belum ngopi. Mudah Semalam Akang nggak live ya. Diam dulu, Cok, diam dulu Cok. Saya ngobrol sama hostnya dulu ya. Izin ya Bang ya, Bang Bob. Semalam di kemana Kang? Tidur saya Bang Andi, dari jam 8 udah tidur, saya kecapean, agak demam dikit. Kebanyakan ngobrol sama hotel. Gak bener lu Kang, gue telepon gak diangkat. Ini izin sedikit ya. Nah ini yang di framing. Lanjut Bunda. Ini yang di framing oleh si kafir-kafir itu. Bang Hadi tadi bangun jam berapa? Bang Hadi. Bangun setengah 12 tadi. Itu katanya nggak sholat subuh. Mereka semalam ya aku nyimak dibawa di komalnya si Api Jabo, si Sandi itu kan yang punya Sandi, yang punya Berakin News itu Sandi kan. Nah itu dia naikkan munafik kafirun, munafik. Udah nggak usah dibahas itu Bunda. Enggak, dia bahas ini Gurunda bangun katanya nggak sholat. Padahal udah sholat itu baru istirahat. Itu dia goreng-goreng si kafir. Nggak usah dibela Gurunda Juma. Yang penting mereka biarkan saja begitu. Nilainya Bang Juma semakin dibicarakan, nilai kebaikannya Bang Juma itu nggak akan pernah berkurang. Justru dosanya yang dia tanggung. Saya sering tidur sama Bang Juma. Ya kita aja yang dengar ketawa-ketawa aja Bang. Bener. Saya sering tidur sama Bang Juma. Kita bangun sholat subuh dulu, atau sebelum tidur kita sholat dulu baru tidur. Itu sering kita lakukan kalau ngumpul-ngumpul. Ada Cu Akang, ada Ustaz Alif, sering bareng-bareng sama kita semua kok. Apalagi kalau sama Pak Desugi. Kalau sama Pak Desugi itu, gitu ya. Itu kalau udah jam 5 heboh itu, kamar heboh. Kalau lu tidak bangun gitu ya. Ini, kalau lu tidak bangun. Dan memang tidak ada yang tidur sih kita habis sholat subuh rata-rata gitu ya. Tidak. Itu kira-kira. Tapi nggak apa-apa lah Bunda. Memang kalau dia ngomong kayak gitu biarin saja, nggak usah ditanggapi ya. Oke? Siap. Iya, aku cuma nyimak itu teman-teman. Lanjut. Nggak pengaruh. Fitnahan mereka itu ke kita itu nggak pengaruh.
Nggak ada pengaruh sedikit pun, nggak ada pengaruhnya pindahan mereka itu. Mau kita dibilang gak sholat kayak apa kayak keuntungannya apa? Keuntungannya apa? Kalau kita melakukan ibadah, sholat aja ibadah. Justru mereka yang open camp, pas begitu aja open camp terus, open camp, si munafik itu nggak ada sholat. Kita ngomongin mereka enggak. Hak mereka mau sholat mau enggak bodo amat, nggak ada urusan bagi kita. Sini, OPS kamu naik di sini deh, gantiin gua bertanya bro. Kalau kamu pintar silakan naik sini, saya jambak ya. Di jambak tuh OPS, bagaimana cara jambaknya itu OPS? Naik sini lah. Ini masih ada yang 02 nih bro. Kalau pertanyaan saya membosankan, ya kamu naik di sini lah, ya gantiin saya bro. Karena orang kayak gini saya ganti topik, misalnya original text, gitu ya, atau proses pewahyuan misalnya. Mana ngerti dia gitu. Itu saya bunda, jadi nggak usah ditanggapi, biasa aja yang kayak begitulah. Namanya juga orang kurang kerjaan gitu. Ya suka mengomentari orang yang berkomentar. Jadi orang yang mengomentari orang yang berkomentar ini orang kurang kerjaan karena dia nggak punya bahan. Berbeda dengan kita, bahan kita banyak dan hasilnya ada. Sejak kita diskusi lintas agama itu udah ratusan orang mualaf. Mereka apa hasilnya? Hasilnya apa? Kan nggak ada juga. Mengomentari orang yang berkomentar, mengomentari orang yang diskusi, mengomentari orang yang mengedukasi. Alhamdulillah hasilnya ada, gitu loh. Mencari kesalahan kata, satu kata dibahas berpuluh-puluh tahun kan gitu. Nah itulah ya, manusia ini memang bebas berbicara, ya nggak masalah sih. Kalau menurut saya ya, biarkan saja ngomong, anjing menggonggong. Ya semoga mereka digigit. Salah ya, anjing menggonggong dan menggigit apa sih? Anjing menggonggong. Bagaimana itu peribahasanya? Teman-teman, gua lupa. Anjing menggonggong. Si Bob menggonggong, saya takut digigit. Ayo Bob, buka lagi ya, Bob. Ya, kayak gitulah. Ya, Takut silakan. Pertanyaan saudara Hendy. Oh ya kak. Atau saya yang Apabila berlalu. Oh, oke, lupa gua. Anjing menggonggong. Kirain itu menggigit. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Anjing menggonggong takut disop si Bob. Bob, ini bahas masalah ketuhanan, bukan masalah sop anjing. Aku dan Papa adalah satu, itu seharusnya. Dua, satu aja lu. Dua, nggak ada satu, dua. Udah dua bro, tadi kan udah jawab. Yesus berdoa kepada Tuhannya, Yesus bertuhan. Tuhan berdoa kepada Tuhan, ada dua itu bro. Kenapa sih kamu nggak mau cerdas dikit? Tetapi Yesus tidak mengatakan di mana tempat Tuhan Bapa itu. Iya, secara simbolis kerajaan surga itu adalah tempatnya Tuhan yang paling terpenuhi gitu. Sementara dunia Bob, ini. Aku mau nanya lu Bob, sederhana nih Bob, dengerin dulu Bob. Banyak diberatkan. Bob, kombantrin itu obat apa ya kombantrin? Kombantrin itu obat cacing gitu. Mau kirain obat sakit kepala. Ya pintar lu. Lanjut. Saya tanya Bapak Handi ya, kenapa disebutkan Tuhan itu ada di mana-mana? Tuhan lebih dekat dari urat leher. Tuhan itu nggak di mana-mana bro. Tuhan itu nggak mungkin di mana-mana. Menyalahi ayat Tuhan gitu. Jika menolak itu, apakah Anda berarti kalau Tuhan ada di mana-mana? Dengerin. Kalau Tuhan ada di mana-mana, berarti Tuhan ada dalam ban serep. Iya tentu saja. Ban serep itu ada karena adanya Tuhan gitu. Enggak, bukan ban serep. Tuhan ada di mana? Dengerin. Bro, dengerin dulu. Yang lain gitu. Dengarkan dulu bahasanya, santai kita bahas ini ya. Oke, oh iya santai. Di mana-mana itu menunjukkan tempat atau bukan? Di mana? Tempat atau bukan itu?
menunjukkan segala sesuatu yang ada. Dengarkan dulu bahasanya. Di mana-mana, di mana itu, dengerin dulu. Di mana itu menunjukkan tempat atau bukan? Iya, tempat itu menunjukkan tempat. Baik, tempat. Tempat itu Ya udah. ada. Dengarkan dulu. Jangan panjang-panjang. Woi, apakah ban serep itu tempat? Apakah ban serep itu tempat? Ban serep itu adalah benda. Iya, tempat atau bukan? Iya, tempat. Baik, tempat. Nah, apakah Tuhan bisa masuk dalam ban serep? Ya tentu saja mudah gitu. Bisa atau tidak? Ya mudah gitu. Angin itu yang mengisi ban Bisa atau serep. tidak? Bisa atau tidak? Ya bisa lah. Ya udah cukup. Berarti Tuhanmu pernah masuk dalam ban serep. Udah cukup. Lanjut. Selesai sudah. Jangan diperpanjang gitu loh. Jadi Tuhan ada di mana-mana, berarti di mana-mana itu tempat, di atas pohon kelapa, di dalam apalah segala macam gitu, dalam mesin mobil, di kabin gitu. Gini Bob, gini Bob, boleh Tuhan bisa jadi apapun, boleh Tuhan ada di mana-mana, tapi jangan sampai merendahkan Tuhan, Bob. Tuhan boleh ada di mana-mana. Tuhan boleh jadi apapun, terima kasih. tapi jangan merendahkan Tuhan juga. Justru Anda yang meremehkan, Anda yang merendahkan derajatnya Tuhan, kemahakuasaannya Tuhan ini kalian rendahkan. Ya tidak gitu. Sampai bilang Tuhan ada di dalam ban serep, itu kan merendahkan Tuhan. Tanpa ban serep, orang-orang kan kesusahan untuk berperjalanan gitu. Siapa yang Enggak, jangan merendahkan Tuhan, Bob. Siapa Bob. yang penolong? Udah, Bob, jangan merendahkan ayat Anda Tuhan. dikatakan, ia akan butuh, ia akan stain. Yang menolong itu bukan ban serep, tapi Tuhan itu dalam ban serep. Gitu loh konsepnya. Jangan merendahkan Tuhan, Bob. Jangan merendahkan Tuhan. Iya, melalui ban serep Tuhan menolong Anda gitu. Itulah perantara. Bob, kalau Tuhan lu meyakini Tuhan lu maha kuasa, tapi lu Tuhan merendahkan kemahakuasaannya Tuhan. Dengerin dulu gua ngomong. Lu jangan merendahkan kemahakuasaannya Tuhan. Sedetik aja Tuhan menjadi apapun itu udah tidak maha kuasa lagi, itu maha kecil. Sekarang gua tanya ke lu, pernah nggak Tuhan yang disembah oleh umat Kristen menjadi kodok bunting? Pernah nggak? Kodok itu bisa ada. Pernah nggak? Jawab dulu pertanyaan gua. Pernah nggak Tuhan yang disembah sama Kristen jadi kodok bunting? Pernah nggak? Ya tidak pernah gitu. Nah, berarti nggak maha kuasa. Dulu. Lu nggak mau Tuhan lu jadi kodok bunting. Nggak ada kebijaksanaan. Sementara segala sesuatu Tuhan lu ada di dalam ban serep ada kebijaksanaan. Sekalinya Tuhan lu jadi kodok bunting nggak ada kebijaksanaan. Ya, gimana sih lu? Jika nanti Tuhan merubah, nggak mau dia Tuhannya jadi kodok bunting anjir. Nggak mau dia Tuhannya jadi kodok bunting, tapi masuk ke dalam ban serep mau. Dasar ngehe itu lu. namanya Blow on. Pemikiran Anda itu namanya. Loh, kok pemikiran Anda kan gua nanya, kan Tuhan lu ada di dalam ban serep. Bisa Tuhan lu masuk ke dalam ban serep. Tapi sekalinya Tuhan lu jadi kodok bunting, lu nggak mau. Iya, seandainya nanti Tuhan menjadi kodok putih, maka bukan kodok putih, kodok bunting. Kodok bunting, tahu nggak lu? Iya. Si Bom-Bom tuh kodok bunting. Tuh si Bom-Bom jika kodok suatu bunting. saat nanti Tuhan menjadi kodok bunting, maka itu ada hikmahnya. Sementara Ya udah, kalau Tuhan lu jadi kodok bunting, dengerin. Kalau Tuhan lu jadi kodok bunting, pertanyaan gua siapa yang ngebuntingin kodok itu? Ya termasuk Anda menggunakan Jangan terlalu jauh. Mungkin saja suatu saat nanti akan terjadi gitu, karena logos adalah bro dengerin bro. Tuhan itu maha mengetahui nggak? Iya, karena dia adalah logos. Oke, baik, cukup. Untuk mengetahui isi bumi, Tuhan perlu ke bumi atau nggak perlu? Karena bumi ada termasuk. Jawab saja. Saya ulang nih. Tuhan itu kan maha mengetahui. Dengerin dulu. Untuk Tuhanmu ini mau mengetahui bumi, apakah dia turun ke bumi atau nggak perlu? Jika bumi tidak ada Tuhan, maka bumi ini hancur, akan binasa. Saya nggak nanya itu. Dengerin dulu. Itu jawabannya, berarti bumi itu termasuk adanya Tuhan itu di bumi. Saya pindahkan yang paling kecil dulu.
Untuk ada jalan memikirkan dengerin, Tuhanmu itu kan maha, dengerin dulu, Tuhanmu kan maha mengetahui nih, gitu ya. Nah, untuk mengetahui keadaan manusia, apakah Tuhanmu perlu turun menjadi manusia? Perlu tidak? Ya semua manusia itu ada Tuhan gitu pada setiap manusia gitu. Oke, baik. Untuk mengetahui keadaan binatang, apakah perlu Tuhan menjadi binatang? Ya setiap binatang itu ada Tuhan. Oh, setiap binatang ada Tuhan. Iya. Jadi Tuhanmu ada dalam binatang. Binatang tidak berkehendak sendiri, tetapi binatang itu adalah juga. Saya tanya, apakah dengerin pertanyaannya? Apakah Tuhanmu ada dalam binatang? Ya tentu saja. Bahkan di batu. Tentu saja. Baik, terima kasih. Udah cukup. Tuhannya ada dalam binatang. Saya sedang Udah begitu, tentang entitas ketuhanan pada Anda gitu. Ya udah cukup, Bang. Anda udah jawab. Gitu. Yaitu wujud sosok. Tapi segala yang ada adalah Tuhan. Anda sadar yang dengerin. Yang menciptakan manusia dan segala isinya bumi ini, manusia termasuk, itu siapa sih yang menciptakannya? Ya Tuhan sendiri. Sebenarnya yang hidup ini adalah Tuhan. Oke, baik, Tuhan. Udah cukup. Siapa nama Tuhan itu? Siapa nama Tuhan itu? Di dalam Taoisme disebut Tao. Di dalam Taoisme disebut Tao. Gak usah ngomongin di dalam. Disebut siapa nama Tuhan? Siapa nama Tuhan yang mencipta itu? Iya, nama penyebutan untuk orang-orang Cina dahulu disebut Tao. Siapa nama Tuhan itu? Iya, namanya Tuhan di Cina, Tao di Islam Allah. Siapa nama Tuhanmu? Siapa nama Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Karena saya orang Jawa, maka saya akan sebut Gusti Sang Hyang Widi. Oke, Gusti Sang Hyang Widi, udah cukup, begitu aja. Di mana tertulis itu Gusti Sang Hyang Widi yang menciptakan langit dan bumi? Gusti Sang Hyang Widi adalah yang menciptakan gitu menurut orang Jawa. Gimana kamu dapat kamu menjawab Gusti Sang Hyang Widi yang menciptakan itu tertulis di kitab apa? Kitab Jawa itu kitab apa ya? Kitab Jawa itu Serat Centini bisa Anda belajar di situ. Kamu punya kitab nggak, Bob? Kamu punya kitab? Dengerin, kamu punya kitab nggak? Saya punya kitab banyak gitu. Saya sudah belajar. Kitab apa yang kamu pakai? Sekarang dengarkan, kitab apa yang kamu pakai dalam kehidupan keagamaanmu? Saya sudah tidak. Saya mau ke kitab, tetapi saya ulang kembali. Dengar pertanyaannya lo, bahasa Indonesia lo ini. Rujukan ya. Kitab apa yang kamu pakai dalam kehidupan keagamaanmu? Kitab apa namanya? Sekarang saya memakai sistem kenotisme ya, kenostik, yaitu menyambung rantai-rantai ketuhanan. Saya nggak nanya rantai, saya nggak nanya rantai. Dengerin dulu, saya nggak nanya rantai. Dengerin lo, Bob. Pertanyaannya lo, saya ajarin kamu pinter lo. Kitab apa nama kitab itu yang kamu pakai dalam keagamaan kamu? Apa nama kitab itu? Ya semuanya gitu. Kitab semuanya, baik. Jadi nama kitabmu semuanya ya? Torah gitu. Ya semuanya, karena nama kitabmu semuanya. Saya ulang kembali, nama kitabmu semuanya gitu. Ya semuanya. Ya udah, nama kitab kamu semuanya. Kan gitu jawabannya, oke? Ya, oke. Oke. Di kitab semuanya ini, di mana tertulis itu Sang Hyang Widi yang menciptakan? Sang Hyang Widi itu di Serat Centini ya, atau di Serat Kejawen. Udah, lo diam dulu. Oke, pas. Ya Bang Hendy. Ya. Bapak Tuhan? Tuhan. Yesus Tuhan?
Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Yang mana yang kau sembah? Elohim Yahweh. Berapa Tuhan? 1. Pinter. 4 kali menyebut, tapi disimpulkan menjadi 1 ya. Kepas ya. Ya. Bisa Bang Hendy. Bisa. Oke. Kamu setuju nggak kalau Tuhan itu ada di mana-mana? Setuju. Di mana itu kan kamu kan orang ngerti hukum ya. Di mana itu menunjukkan tempat atau bukan? Di mana? Keberadaan lah, tempat. Oke, keberadaan. Berarti ada tempatnya gitu ya? Iya. Oke. Mohon maaf nih. Itu di toilet itu tempat atau bukan? Tempat. Oke. Bisa nggak Tuhan di toilet? Bisa. Dengerin dulu. Bisa nggak Tuhan ada di toilet? Bisa. Oke, nggak apa-apa. Cukup. Lanjut. Menurut si Bob Kepas yang menciptakan langit dan bumi Sang Yang Widi, kamu setuju? Tidak setuju. Elohim Yahweh yang menciptakan langit dan bumi, Bapa. Oke. Menurut Bob, Tuhan bertuhan, Yesus itu Tuhan. Tuhan bertuhan. Tuhannya Yesus adalah Bapa. Artinya Tuhan ada berapa? Kamu setuju? Saya nggak setuju tuh. Yesus punya Tuhan, saya nggak setuju. Yesus itu Tuhan. Tuh. Bob, Yesus itu Tuhan. Yesus tidak bertuhan. Saya juga katakan begitu tadi. Tuhan Bapa itu dalam diri Yesus gitu. Lalu di mana Tuhan Bapa itu? Ya di Yesus itu gitu. Kepas, kamu berani nggak tuh sadarkan si Bob ini, Kepas? Dia Kristen loh, begini caranya. Saya kan saya gnostik Bang. Saya gnostik. Saya tidak mengamalkan ritual ibadah, tetapi dalam gnostik melalui pemahaman kebijaksanaan Anda sudah bisa mencapai ketuhanan gitu. Enggak, Bang Bob, kitab apa? Alkitab dipegang atau apa? Ya saya memakai Alkitab juga gitu. Maksudnya berarti selain Alkitab ada lagi kitab sucinya? Dalam gnostik, sesuatu yang menyambung rantai ketuhanan itu bisa dipakai gitu. Bahwasanya Tuhan mengirim Buddha itu tidak salah juga gitu, bahwa ada sesuatu yang bisa diambil gitu. Jadi gini Bang Bob, jadi gini, kitab suci itu kitab yang tidak bisa direvisi ataupun diadendum, yang dimana Al-Quran dan Alkitab, ya kitab suci Kristen, itu tidak bisa direvisi dan diadendum gitu loh. Saya hanya mengamalkan bahwa apakah Tuhan itu sia-sia menciptakan sosok patung bernama Baal? Kan tentu tidak gitu, karena cuma saya hanya ingin mengartikan apa maksud Tuhan menciptakan Baal, menciptakan iblis gitu, sehingga saya tahu bahwa keilmuan Tuhan, oh seperti ini Tuhan itu menjadikan dunia ini. Saya tidak mengincar keselamatan surga dan neraka ya, tetapi saya hanya mengincar Tuhan sendiri itu, sehingga Tuhan selalu tersenyum dengan saya. Oh, kamu adalah umat yang aku sayangi gitu. Bukan seperti yang lain yang hanya mengincar hartaku begitu. Jadi Pak Bob ini dari baptis lama atau baptis percik atau gimana? Pak Bob kan Kristen nih, dibaptis nggak? Saya tidak dibaptis ya. Hah? Saya tidak menerima baptis gitu, karena saya. Pak Bob belum Kristen yang sepenuhnya. Belum. Iya makanya saya ingin menjadi liar merdeka gitu. Iya, tapi kalau nggak ada patokan ini pegangan kita yang sahih, gini loh. Apa sih arti sahih ini? Gitu loh. Nah, arti sahih ini adalah bukti nyata yang tidak bisa terbantahkan lagi, gitu loh. Sahih ini
Makanya saya bilang ketika Pak Bob tadi berbicara saya mau liar, artinya tidak punya pedoman dong dalam hidup ini, tidak punya ayat, tidak punya dalil gitu loh dalam menjalani kehidupan ini. Artinya gini, tidak punya aturan gitu loh, karena nggak punya kitab. Iya, saya punya aturan seperti Einstein ya. Bahwasannya manusia itu secara logika tidak mungkin begitu melihat adanya Tuhan gitu. Dia menerima wahyu itu melalui suara angin-angin, lalu diresapinya, lalu dicerna, lalu diapakan gitu. Saya juga percaya bahwa saya ini juga ateis gitu, seperti Buddhisme yang mengatakan ateis bahwa Tuhan itu tidak ada, bahwa yang ada itu yaitu diri kita mencapai kesadaran yang sepenuhnya gitu, begitu. Jadi ateis itu gini loh, Pak Bob, saya berteman juga sama sekretaris Korea Utara, kedutaan Korea Utara. Jadi gini, dia menertawakan saya ketika saya bilang Yesus Tuhan. Jadi Tuhannya Korea Utara, bangsa Korea Utara itu adalah presiden mereka. Dia menyatakan Tuhan kami itu presiden kami, bukan Yesus, katanya. Saya memang ditertawakan, gak apa-apa lah karena mereka ateis. Nah sekarang Pak Bob ini Tuhannya siapa gitu loh? Sosok manusia kah atau benda kah atau bagaimana? Silakan Pak Bob. Oke, saya akan jawab. Tuhan saya adalah kesadaran saya, kesadaran bahwa saya ada ini, saya hidup ini. Ketika Tuhan meninggikan kesadaran saya lagi, yaitu bahwa keselamatan saya adalah kesadaran saya, diri saya ini gitu. Saya tidak akan mencari keselamatan dari di luar kesadaran saya gitu. Yaitu disebut iman. Itu percaya bahwa keselamatan itu yaitu kita meyakini bahwa kita ini bisa diselamatkan. Entah itu dari luar atau dari dalam gitu. Ya terserah jika banyak orang yang menginginkan keselamatan dari luar. Tetapi Yesus menyatakan bahwa Kristus itu ada dalam diri Anda. Carilah gitu. Yaitu keselamatan Anda menuju hidup yang kekal gitu. Jika Anda masih mencari keselamatan di luar, bahkan ke Bethlehem mencari Tuhan di sana, itu tidak ada Tuhan di sana gitu. Udah gini loh Pak Bob, kita berbicara kalau nggak ada rujukan yang tepat ataupun gini, kalau kita nggak punya dalil, ketika Pak Bob menghubungkan dengan Yesus Kristus ya, jalan yang kekal gini loh, nggak bisa Pak Bob, karena kita bicara tentang kitab suci kita, Alkitab yang dibicarakan Pak Bob itu, karena gini tadi Pak Bob, yang saya tarik tadi dari Pak Bob, pemikiran Pak Bob itu bahwa Tuhan Pak Bob itu adalah pemikiran Pak Bob, karena pemikiran Pak Bob lah yang mengatur diri Pak Bob, benar nggak? Saya jawab ya. Pada mulanya adalah logos adalah akal pikiran gitu. Tuhan bersama-sama logos, dan logos itu adalah Allah gitu. Logos adalah pikiran, berarti pikiran itu telah jadi daging, yaitu ketika daging ini menjadi tubuh manusia dan pikiran kita berada di akal, maka sangat jelas bahwa akal kita inilah Bapa dan daging ini adalah Sang Putra gitu. Begitu. Bang Endi lah, Mbak Natali, silakan Mbak Natali. Nah inilah kenyataannya kayak pasnya. Jadi kita ini kan sekedar diskusi ya, tidak ada maksud lain gitu ya, gitu ya. Saya juga begitu. Saya hanya mengajukan pemikiran saya gitu. Bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Bob, kamu ini Bob, KTP kamu kita dan nyawa kalau ngomong dia panjang kali nggak nyambung. Padahal gue bisa tekan suaranya gitu loh. Cuman saya kalau ngomong dia nggak denger gitu. Dia kan suaranya juga kecil. Kalau gue ngomong kan gede gitu. Cuman ya saya orangnya nggak suka nekan orang. Kita harus gantian bicara gitu. Saya mau pengen nanya, KTP kamu
Bob, KTP kamu Kristen apa bukan? Di KTP tertulis agama. Sejak kecil saya nggak nanya waktu kecil di KTP, saya tanya emang KTP memang kecil. Ya, oke, saya KTP memang kecil gitu loh. Saya bicara begini, Itu loh karena saya pertanyaannya. sudah meminta izin. dengerin. Kolom agama di KTP itu apa? Agama apa? Iya, makanya saya jelasin gitu. Nggak usah dijelasin, dijawab. Kolom agama. Minta izin pada beberapa bahwa saya akan menggunakan. Coba kau yang nanya, Kepas. Kayaknya nggak ngerti bahasa Indonesia gue nih. Kepas, kau coba yang nanya. Pak Bob kan sudah dewasa nih, punya KTP. Artinya sudah keluar dong, 17-18 tahun sudah ada KTP kalau cepat diurus. Nah, di KTP itu agama apa? Buddha, Hindu, Islam, Kristen? Iya, agama Islam gitu. Oh, agama Islam Bang Hendy. Berarti satu agama Bang Hendy Iya. Agama Islam Tapi saya mengakui bahwa saya belum berpengalaman waktu itu sehingga saya terpaksa ditulis oleh orang tua. Nggak usah ngibul, lo Kristen lo, nggak usah ngibul. Lo Kristen. Nggak usah ngibul. Ya makanya kita ini dalam proses pencarian gitu. Kenapa? Nggak usah ngibul. Nanti gua ikat lo di pohon toge lo. Nggak usah ngibul sama gua. Ya, saya sudah meminta izin beberapa orang. Tunjukin KTP-nya, tunjukin. Saya kan sudah jujur tadi. Ya udah tunjukin. Nggak usah ketawa, lo tunjukin. Kalian ini suka tipu-tipu ya, emang umat penipu kalian ini, tahu nggak? Umat penipu kalian itu. Nggak usah nyamar-nyamar, nggak usah nipu-nipu lo. Dasar lo. Atas nama Tuhan mana saya harus menipu gitu? Nggak usah nipu-nipu di sini. Nanti gua ikat lo di pohon toge lo. Saya hanya mengajarkan bagaimana bertuhan dengan benar gitu. Bro Santang, Tuhan kita tuh sama atau beda? Apa sih lo? Ini nih temanya nih, aku dan Bapak dua. Aku dan Bapak dua. Itu maksudnya apa? Nggak masuk akal temanya itu. Aku dan Bapak. Ya emang Tuhan kalian nggak masuk akal. Kata siapa masuk akal? Temanya saja sudah nggak masuk logika. Iya emang nggak masuk logika. Sini saya hadapi. Tuhanan lu. Ini saya hadapi si ITG ini. ITG. Ya. Yesus dan Bapa itu sama atau beda? Jelas ketika kalau kamu bertanya Yesus dan Bapa sama atau tidak, maka saya akan menjawab dalam dua hal. Pertama, sama dalam hakikat, berbeda dalam fungsi. Nah, itu dia jawaban saya. Clear ya? Baik. Clear apa. Sudah dijawab itu, sudah dijawab. Iya. Gantian bicaralah gitu. Dalam hal pribadi. Apakah pribadi Bapa dan pribadi Yesus berbeda atau sama? Saya tanya, pribadi saya dengan pribadi Santang sama nggak? Saya nggak nanya, suruh Anda bertanya ulang. Jawab saja. Bagaimana? Apakah pribadi Yesus dan pribadi Bapa sama atau beda? Iya, makanya saya tanya dulu. Kamu bisa jawab yang punya saya tidak? Saya dengan Bro Santang ini sama atau tidak? Udah, kau turun. Nggak begitu cara diskusi. Jawab aja beda atau sama, selesai gitu loh. Kenapa balik nanya? Saya pribadi kita masing-masing di sini beda, ngapain ditanya? Itu kan pertanyaan blow on gitu loh. Ini kita semua di sini sidik jarinya beda-beda kok. Ya, hakikatnya manusia, pribadinya beda. Ya, seharusnya. Di sini semua hakikatnya manusia. Diam dulu, Bob, diam dulu. Ngapain nanya lagi? Aku sama Akang beda pribadi nggak? Ngapain, itu pertanyaan blow on. Semua manusia itu sidik jarinya beda, artinya pribadinya beda, gitu loh. Ngomot sih ya. Ya, yang kita tanya ini adalah apakah pribadi Bapak dan pribadi Yesus itu beda atau sama? Sama Bang. Sama, baik. Yakin sama ya Bang ya? Yakin Bang. Baik. Apakah pribadi Yesus itu Maha Kuasa?
Iya, Maha Kuasa, Bang. Baik. Apakah pribadi Bapak itu Maha Kuasa? Maha Kuasa, Bang. Baik. Apakah pribadi Yesus itu punya fisik? Pribadi Yesus tidak punya fisik, Bang. Berarti anaknya Maria hanya roh saja. Dia itu anak manusia, Bang. Hasil daripada Roh Kudus, Bang, bukan Saya sperma. ulang kembali, Bang. Saya ulang kembali nih. Apakah pribadi Yesus punya jasmani? Saya kasih tahu sama Abang. Saya ulang kembali. Apakah pribadi Yesus punya jasmani? Saya bilang tadi Yesus tidak punya jasmani, Bang. Oke, baik. Yang dikandung Maria itu, yang dilahirkan Maria itu, yang bayi itu siapa? Itu adalah Roh Kudus, Bang. Roh Kudus, baik. Ada bayi yang dibungkus lampin itu taruh di palungan, itu bayi punya fisik atau tidak? Ada bayi ya, yang namanya Yesus, anaknya Maria, itu bayi punya fisik atau tidak? Dia bisa tembus dari dinding, Bang. Oh, bayi bisa tembus dinding? Ya, dia kan bisa pernah menembus dinding, Bang. Waktu masih bayi? Lah, kok udah bayi, udah besar aja dia bisa berjalan di atas air, Bang. Oke, ya, yang berjalan di atas air itu punya fisik atau tidak? Nggak punya, Bang. Nggak punya. Iya. Baik. Jadi Yesus nggak punya fisik ya? Nggak ada fisiknya, Bang. Oke. Jenis kelaminnya Yesus apa, Bang? Jenis kelaminnya dia? Jenis kelaminnya Yesus apa? Laki Nggak atau pernah perempuan? lihat, Bang. Orang aku nggak ada di zaman itu, Bang. Oke, baik. Kalau nggak salah 8 hari dia disunat. Yang disunat itu fisik atau bukan? Nggak tahu, Bang. Orang bukan aku penyunatnya. Nggak tahu. Oke. Jadi yang kamu tahu apa? Yang saya tahu dia itu adalah roh yang menjadi daging seperti manusia. Itu dia. Oh, berarti ada dagingnya? Hah? Ada dagingnya? Ada. Itulah yang terjadi, Bang. Oh, berarti ada daging. Kita berbicara tentang alam roh, bukan berbicara tentang kedagingan. Karena Yesus punya daging nggak? Yang diselamatkan. Kenapa orang sakit semua si anak ini, Kang? Yang diselamatkan itu dagingmu atau rohmu, Bang? Bang, ya, daging itu fisik atau bukan? Diselamatkan itu dagingmu atau rohmu, Bang? Saya nggak ngomong selamat. Ini nggak ngomongin selamat. Ini ngomongin keadaan. Keadaan Yesus. Orang agamamu nggak mengajarkan keselamatan, cuman mengajarkan selangkangan. Wajar lah, Bang. Selangkangan. Agama kita mengajarkan selangkangan. Wah, hebat kali penistaannya ini. Justru kalau nggak salah nih Tuhanmu yang keluar dari situ loh. Bro, satu-satunya Tuhan yang keluar dari yang omonganmu tadi adalah Tuhanmu loh itu. Saya ulang kembali ya. Satu-satunya Tuhan yang pernah ada di muka bumi ini adalah Tuhanmu yang keluar daripada yang kamu maksud tadi itu. Penistaan itu tadi dia bilang umat Islam hanya ngomongin selangkangan katanya. Justru Tuhanmu loh yang keluar dari situ. Mohon maaf ya. Ini saya bertanggung jawab bahwa Yesus keluar dari situ. Sama dengan kita semua. Keluar dari situ. Kamu juga keluar dari situ gitu loh. Waduh, berbahaya statementnya orang yang kayak gini nih. Kenapa ya mereka selalu diskusinya kebencian gitu ya? Padahal kita di sini nggak ada yang membenci satu sama lain. Kita di sini nggak ada saling menista. Kita ini diskusi santai begitu. Kenapa tiba-tiba ngomongin kayak gitu ya? Dilarang kejepit dia nggak bisa menjawab. Yesus katanya nggak punya fisik. Yesus hanya roh. Bob, lu setuju nggak Yesus nggak punya fisik? Bob. Ada yang baru naik Kang tuh. Apa nih? Mirakli siapa nih? Aduh, baca aja aku nggak tamat, Bang. Kenapa, Bang? Baca nama aku aja kok nggak pandai, Bang. Sudah. Kenapa, Bang? Gak apa-apa, Bang. Lanjut.
Muslim Kristen abang Miracle ini? Kristen dong. Oh Kristen. Yesus itu punya fisik ya bang ya? Punya fisik sebagai manusia bang. Iya ada fisiknya bang. Tadi ada teman anda Yesus nggak punya fisik, Yesus hanya roh katanya gitu. Dia punya fisik, punya roh. Kita semua ini kan keluar dari situ ya bang ya. Semua manusia keluar dari situ ya bang ya. Ya. Termasuk Yesus ya bang ya. Betul bang. Ya kan Bunda Maria juga mengandung bang. Pasti melahirkan lewat situ bang. Sama dengan ibu kita. Nah Oten tadi ini sangat menista gitu loh. Nyebut-nyebutin yang nggak pantas gitu. Makanya saya turunkan. Tiba-tiba ngomongin kayak gitu Muslim hanya apa ya tadi, Muslim hanya wah itulah. Nauzubillah min dzalik, orang yang kayak gini bro, janganlah kayak gitu. Kacau itu anak itu tadi ya. Mendingan masih si Bob lah ngomong gitu, mau nggak nyambung tapi masih mendingan si Bob, nggak menista dia. Absen dulu si Bob Kang. Nggak menista sih, nggak menista, cuma bikin mules. Tanggapi dulu yang di sini nih. Kalau nggak menista sih enggak, cuma kalau dengar si Bob berkomentar itu mules perut, kayak mau berak dia. Jadi Yesus dan Bapa itu adalah dua. Apa itu? Lu kayak ngomong itu, lu yang ngomong gua yang mules. Bob, sakit perut gua nahannya. Dengarnya itu kayak jadi gini, saudara-saudara. Ayo Bob, ngomong lu Bob. Coba dengerin dengerin si Bob nih. Ngaku-ngaku Islam lo di sini lo. Udah jelas lu ku Islam lo. Pasti kebongkar. Penyamaran kalian itu pasti akan terbongkar. Nggak ada satupun orang Muslim, orang Islam yang menuhankan Yesus itu nggak ada. Nggak ada. Kecuali orang-orang yang ngakunya Islam, ngaku-ngaku Islam, yang menuhankan Yesus. Ingin kelihatan Islam itu salah. Bukan seperti gitu, Bob. Rocky Garong. Sebenarnya sangat mudah ya, tidak ada perbedaan antara para rasul gitu. Jika Anda mencintai yang satu, maka Anda harus menyamakan mencintai yang lain juga gitu, sama persis derajatnya gitu. Jika masih membeda-bedakan, lalu buang aja itu ayat gitu. Para rasul itu di Kristen siapa aja? Para rasul di Kristen itu siapa aja? Ya itu 12 murid itu. Sebutkan para rasul di Kristen itu siapa aja? Enggak, itu saya mengutip ayat Anda ya. Sebenarnya jika Anda membedakan para nabi, para rasul, ya Anda mengasihi Muhammad lalu menghina Yesus, itu Anda sama saja dengan melecehkan ayat Tuhan itu gitu. Padahal nggak nampilin apa-apa Bang Andi, kena pelanggaran. Ya, makanya semaratakanlah nabi-nabi itu. Kena pelanggaran Bang Andi. Diganti akun aja Bang Andi. Ayo, aman. Udah turun naik lagi aman udah. Iya, coba sebutkan para rasul di Kristen itu siapa aja, sebutkan. Itu boleh murid itu. Sebutkan. Siapa aja? Andreas, Filipus, Yohanes, Simon, Markus. Saya lupa. Mana? Tunjukkan datanya kalau dia Kristen. Saya nggak pakai ditata. Saya hanya pakai bimbingan Roh Kudus ini. Saya bicara. Tunjukkan datanya kalau dia itu agamanya Kristen. Kan yang gua tanya, sebutkan rasul-rasul
yang ada di Kristen, yang beragama Kristen. Tunjukkan datanya kalau mereka itu Kristen. Ya pengikutku. Kita pengikut Kristen gitu. Mencret. Gitu lah. Ditanya kayak gitu, kalian itu akan mencret, Bob. Mencret. Yesus bukan Kristen, murid-muridnya pun bukan Kristen. Malah dia Judaism, dia Yahudi, Bob. Jadi Kristen ini dari mana? Datangnya Kristen ini dari mana? Judaism itu orang-orang yang mencari petunjuk gitu. Jika Anda hidup ini sedang mencari petunjuk, maka Anda adalah Judaism itu. Judaism itu bukanlah bentuk fisik ya. Bentuk fisik ini sebenarnya nggak ada apa-apanya. Yang penting roh kita itu beridentitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judaism itu roh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah jumpa lagi kita. Ternyata planet bumi masih kayak gini keadaannya ya. Iya. Oh. Iya, ya karena Anda sebenarnya nggak terlalu